Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the peak of homecoming flow at Soekarno-Hatta International Airport. The peak of the homecoming flow at Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang City is predicted to occur 2 days ahead of the 2022 Christmas celebration. Dwi Ananda Wicaksana explained during this period the increase in the number of passengers and aircraft movements at Soekarno-Hatta Airport was estimated at 12%. Currently, the number of passengers movements at the airport range from 120,000 to 130,000 passengers in one day. Meanwhile, the number of aircraft movements at Soekarno-Hatta Airport is 928 flights one day. The number of passengers and aircraft movements during the Christmas and New Year homecoming period is estimated to reach 159,000 people and 1,090 flights. According to him, the majority of passenger flight destination during the Christmas and New Year period was dominated by domestic flights. Favorite flight destination include Medan Kuala Namu Airport, Makassar Sultan Hasanuddin Airport, and I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali. The next news is strong winds hit Karawang, causing a number of houses to be damaged. For the last 2 days, Karawang Regency West Java has been hit by rain accompanied by strong winds, resulting in a number of damaged houses and fallen trees. Head of the West Java Meteorology, Climatology and Geophysics Agency's Climatology Station Indra Gustari said that the incident occurred in almost all parts of the northern coast of West Java. Indra revealed rain and strong winds will indeed hit in this period until the peak of the rainy season. From the records of the West Java Climatology Station, strong winds in Karawang were recorded as reaching 53 kilometers in 1 hour in the direction of West Java. He mentioned the area and wind speed. Karawang's condition has entered extreme weather, no storm. The Climatology Station said that predicts that the potential for heavy rain and strong winds in Karawang is still very high. As a result of this incident, dozens of houses were damaged and dozens of trees fell in a number of areas in Karawang. The next news is Argentinian national team supporter dies during convoy celebrating victory. The euphoria of Argentina's victory in Manado, Sulawesi turned into sorrow. 17-year-old Jason Pluran, a resident of Timinting, Manado, died after being stabbed during the Argentine victory convoy. The incident occurred on the side of the route below Fort 2, Sindulang 2 village, Tuminting District, Manado on Monday, the 19th of December 2022 at around 2:30 a.m. The identity of the perpetrator, namely Itu alias Aso, is 36 years old, a resident of Sindulang 2 village. Quoted from Kompas.com, the convoy was carried out recklessly on the road while shooting. Not only that, convoys were also carried out by casting motorcycle gas with racing exhaust. From the perpetrator's confession, he admitted that he did not know the victim at all. When the convoy took place, the perpetrators were in a little pains. He was annoyed because the convoy was going back and forth and making noise. The next news is a truck driver was found dead in the car. A container truck Tronton truck driver was found dead in the car he was driving at around 10 minutes to 8 a.m. at kilometer 9 in Niola village, South Bikomi District, North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province. The driver with the initial PA with the age 62 years old was found dead, while with a woman in a car with the plate number L9374CM on Saturday, the 17th of December 2022.
According to the head of the North Central Timor Reserve Police, Police Grand Commissioner Adjutant Muhammad Mukson, through the head of the Criminal Investigation Unit of the North Central Timor Reserve Police, First Police Inspector Fernando October, when confirmed on Monday, December 19, 2022, confirmed the existence of this information. According to Inspector Fernando, it was discovered that the person in question had died after a woman with the initial MAF accompanied him since leaving Kupang City panicked when he found out that the victim was unconscious when he was awakened. He explained that when he was found out, the police found a number of strong drugs in the back concert. The next news is, dozens of residents block access to the Manado-Bitung toll route for 12 hours. Around 12 hours, dozens of people from Pateten Tiga village, Maesa district, Bitung City, North Sulawesi province carry out a blockade action or close the Manado-Bitung toll route access. On Monday, the 19th of December 2022. The action took place at kilometer 39 around 9 a.m. last Monday by laying out some bamboo in the middle of the route. There was also a rail track, two panther pickups, tarpaulin tents, camping tents, tables and chairs. According to Marnen Sanggilia, representative from the resident of Pateten Tiga village, Maesa district, Bitung City, North Sulawesi province. The action ended after a mediation process was initiated by the head of the Bitung Reserve Police, Police Grand Commissioner Adjutant Alam Kusuma, with the community together with the Bitung City government and the Jasa Marga company. The next news is, 11 students become suspect in a brawl. The police succeeded in arresting 11 suspects in a brawl between Karingin 1 junior high school student and PGRI Karingin junior high school student in the Regency West Java, which occurred at 10 p.m. on Saturday, the 17th of December 2022. Head of the Criminal Investigation Unit for the Sukabumi Reserve Police, Police Commissioner Adjutant Dian Purnomo said that the brawl started when the perpetrators of the brawl from the two schools mocked each other. From that incident, the police arrested 11 suspects. All of the suspects were underage, ranging from 15 to 17 years old. Police Commissioner Adjutant Dian said that the alumni from one of junior high school were involved in brawl. The last news is Jalai Ornamental Fish Contest in Pelalawan. The Pelalawan District Fisheries Service is holding a Jalai Ornamental Fish Contest called the Pelalawan Jalai Contest for 3 days, from Friday the 16th of December 2022 until Sunday the 18th of December 2022 in the Pangkalan Kerinci Creative Public Room Yard. The Jalai Fish Contest was attended by participants who are ornamental fish lovers in Pelalawan and from outside the region. Each participant submit his best fish to enter the contest, and the winner will be announced on Sunday, the 18th of December. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok, and Instagram account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang, Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Rabu 21 Desember 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada Selasa 20 Desember. Didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur, masyarakat setempat begitu antusias menyapa Presiden Jokowi dan Iriana di depan pintu pasar. Yang kemudian langsung membagikan kaos bersama Ibu Iriana yang juga ikut membagikan tas serta melambaikan tangan di depan anak-anak TK dan para wali murid yang berada di Jalan Seberang Pasar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Febrianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Halo rekan Febri. Halo, silakan rekan Febri. Oh ya, baik. Jadi sebelum berkunjung ke Nganjuk untuk meresmikan sebuah waduk, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengunjungi Pasar Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa 20 Desember 2022 kemarin. Didampingi Forkopimda Kabupaten Madiun dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, masyarakat setempat begitu antusias menyapa Jokowi dan Iriana di depan pintu masuk pasar. Mantan Gubernur DKI Jakarta mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kemudian langsung membagikan kaos. Jadi tepuk tangan antusiasnya begitu tinggi sekali masyarakat Kabupaten Madiun. Terus kemudian ketinggalan Iriana juga membagikan tas serta melambaikan tangan di depan anak-anak TK dan para wali murid yang berada di seberang pasar, jalan seberang pasar. Beberapa saat kemudian Jokowi memberikan bantuan kepada para pedagang yang berada di luar maupun di dalam pasar. Dirinya terlihat berbincang-bincang sebelum menyerahkan bantuan sosial ya. Terus kemudian salah satu penerima bantuan sekaligus pedagang ayam potong di Pasar Sukolilo, Basuki, mengaku menerima bantuan berupa uang tunai dan sembako langsung dari Presiden Jokowi. Saya senang baru pertama kali ketemu sama Bapak Presiden Jokowi. Alhamdulillah bisa berdagang. Tadi sempat salaman, ujar Basuki. Terus kemudian dirinya juga berharap ke depan nasib pasar dapat ditata menjadi lebih bagus lagi, serta harga sembako menjadi terkendali mengingat pasar sepi dari pengunjung menurutnya. Kemudian semua harga kebutuhan pokok pada naik, jadi masyarakat jarang membeli, ucap Basuki. Kemudian di tempat yang sama, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengungkapkan agenda Presiden Jokowi kali ini melihat situasi pasar Sukolilo. Presiden mengecek kondisi inflasi di Kabupaten Madiun seperti apa. Ini mau menjelang Natal dan tahun baru. Apakah ada atau tidak harga barang yang tidak terkendali atau barang yang tidak tersedia, khususnya sembako, sambil mengecek harga. Jelasnya Bupati yang akan disapa dengan Kajimbing ini, menurutnya Presiden meminta Bupati dan jajarannya konsentrasi mengendalikan inflasi ini. Jangan sampai ada kenaikan harga barang yang tidak terkendali, kalau bisa stabil. Kemudian disinggung soal Presiden Jokowi yang mengajak ia berdiskusi cukup lama.
Bupati Ahmad Dawami menyebut soal rencana investasi yang bakal ada di Kampung Silat, julukan dari Kabupaten Madiun. Sempat berbincang soal inflasi serta tentang investasi di Madiun. Kami siap menerima karena bagian dari ekosistem investasi nasional. Madiun siap untuk itu, tegasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febri dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Proses mediasi antara Partai Umat dengan Komisi Pemilihan Umum RI di kantor Badan Pengawasan Pemilu Jakarta Pusat mencapai titik kesepakatan. Mediasi yang berlangsung pada Selasa 20 Desember ini menghasilkan keputusan di mana Partai Umat diberi kesempatan kembali untuk mengikuti proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dua wilayah yang tidak memenuhi syarat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Benar di Bawaslu RI, Partai Umat dan KPU RI telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Mediasi ini berlangsung pada Selasa kemarin dan hampir memakan waktu 5 jam lebih hingga proses mediasi mencapai kesepakatan, di mana Partai Umat akhirnya diberi kesempatan kembali untuk mengikuti proses verifikasi administrasi dan juga proses verifikasi faktual terhadap dua wilayah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU RI. Tercapainya kesepakatan ini diumumkan dalam sidang hasil mediasi yang dibacakan pada Selasa malam oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Haryono. Para pihak sepakat Partai Umat diberikan kesempatan kembali pada tanggal 23 sampai 24 Desember 2022 untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual ulang calon peserta pemilu 2024 di 16 kota atau kabupaten di mana keanggotaan Partai Umat sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, yakin pihaknya akan memenuhi semua persyaratan terhadap dua provinsi ini. Dia juga yakin dalam kesempatan perbaikan kali ini Partai Umat dapat memenuhi syarat seluruh persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2024. Sebelumnya diketahui permohonan sengketa Partai Umat telah diterima oleh Bawaslu pada Jumat tanggal 16 Desember 2022 lalu. Di hari yang sama, Bawaslu langsung menyatakan permohonan lengkap dan memenuhi syarat. Kuasa hukum Partai Umat, Denny Indrayana, mengatakan dalam laporan tersebut, Partai Umat mengklaim mereka membawa 6.000 bukti yang dimana 6.000 bukti itu berada di dalam 16 flash, dan juga Denny menyebut isinya terdiri dari dokumen hingga video. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadani. Dan berikut liputannya untuk Anda. Syukur atas hasil mediasi pada hari ini. Jadi insya Allah satu jalan bagi Partai Umat. Kami yakin insya Allah untuk menjadi peserta pemilu 2024. Jadi kami sangat bersyukur dan ini insya Allah kita siap untuk melaksanakan verifikasi faktual ulang pada kedua wilayah tersebut pada DPT-DPT yang dimaksudkan. Benda mencurigakan yang ditemukan warga kampung Pondok Manggis, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, ternyata merupakan granat aktif. Petugas penjinak bom setelah mendapatkan laporan adanya masyarakat yang menemukan granat tersebut, langsung meluncur ke lokasi untuk mengamankan benda berbahaya ini. Komandan Unit Penjinak Bom Gegana Korps Brimob Kelapa II Depok, Ibda Ferry, menerangkan granat genggam tersebut dapat meledak kapan saja jika pemicunya dicabut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 20 Desember 2022, warga kampung Pondok Manggis, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, digegerkan adanya penemuan benda mencurigakan, yaitu benda yang berbentuk mirip seperti granat. Nah, awal mula penemuan benda tersebut itu diawali saat ada warga yang meninggal, kemudian akan dimakamkan di area pemakaman keluarga tersebut yang berada di tengah pemukiman warga. Nah, ketika salah satu warga sedang beristirahat ketika menggali makam tersebut, tak sengaja ia melihat ada benda yang cukup asing di baginya. Kemudian ia melihat
dan memegang benda tersebut. Kemudian setelah mengetahui benda tersebut terasa asing, ia memberitahu kepada rekannya yang saat itu berada di lokasi dan kemudian melaporkan kepada pihak RT, kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian dan juga Babinsa. Nah, penemuan granat tersebut tidak berada di makam yang sedang digali, melainkan berada tidak jauh dari makam ketika berada di tempat penggali kubur tersebut beristirahat. Nah, kemudian tim Iden dari tim Inafis dari Polres Metro Depok mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Kemudian sekira pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, tim Gegana dari Koprimob Kelapa II Depok tiba di lokasi untuk menjinakkan granat tersebut. Nah, menurut Komandan Unit Penjinak Bom bahwa granat gam tersebut masih aktif dan bahan peledaknya pun masih dapat meledak gitu. Nah, setelah dilakukan penjinakan kurang lebih 1 jam, akhirnya granat tersebut dapat dijinakkan dengan cara diledakkan dengan memindahkan granat tersebut dari lokasi penemuan ke lokasi yang lebih aman, yaitu di lapangan terbuka yang cukup jauh dari warga. Nah, karena ini penemuan yang pertama kalinya di daerah tersebut, sehingga warga pun berbondong-bondong ingin melihat proses perjinakan granat tersebut. Meski begitu, tim Gegana menghimbau kepada masyarakat agar berada di radius yang cukup jauh jaraknya agar tetap aman. Sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya granat genggam tersebut berhasil dijinakkan. Begitu rekan kita yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Komandan Unit Penjinak Bom Gegana Korps Brimob Kelapa II Depok, Ibda Ferry Sitinjak. Berikut liputan untuk Anda. Jadi kita bawa ke sini, ada lapangan yang tidak jauh jarak dari TKP, lalu kita laksanakan pendisposalan, Pak. Hasilnya tadi benda itu tadi, granat tangan tadi, itu berhasil kita disposal dengan sempurna. Hasilnya bagus, tercerai-berai dengan sempurna, bahan peledaknya juga sudah berhasil kita jinakkan. Untuk saat ini TKP sudah aman, Pak, jadi masyarakat bisa melaksanakan aktivitas normal sebagaimana mestinya. Artinya bom aktif, Bang, atau gimana? Kalau untuk bom tadi itu bom aktif, Pak. Jadi bom aktif, untuk secara teknis dia masih bisa meledak, cuman karena ini udah lama kan, barangnya udah lama, kita nggak bisa pastikan gimana cara untuk meledakkannya lagi. Makanya kita laksanakan disposal. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Syukuran rumah baru di Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berujung petaka. Sebanyak 22 orang keracunan karena menyantap lontong opor dan sambal goreng pada Minggu 18 Desember. Setelah makan, warga belum merasakan, namun baru mengalami keanehan pada Senin 19 Desember. Hingga akhirnya warga yang mengalami keracunan mendapatkan penanganan medis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Sarvan Muhana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sarvan. Baik rekan Firda. Sebelumnya kemarin pada hari Minggu di Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, ada warga yang mengadakan hajatan syukuran rumah baru di hari Minggu. Lalu setelah syukuran itu, warga sekitar atau tetangga diantarkan makanan oleh pemilik hajat. Lalu banyak warga yang memakan makanan tersebut. Selang pagi harinya pada Senin tanggal 19, warga mulai merasakan mual dan diare disertai badan yang lemas, sehingga menimbulkan kepanikan dan banyak warga yang dilarikan ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Salah satu warga ada Sri Sariningsih, itu dia makan sekitar pukul 11 malam, lalu
pada pagi harinya sekitar jam 10 dia merasakan mual, dan di dua keluarga yang lainnya yang juga makan merasakan keluhan yang sama. Sementara itu menurut Kepala Puskesmas Jogonalan 1, Parwiyati, dirinya sudah mengambil sampel makanan yang dimakan oleh warga, dan kemarin hari Selasa kemarin sudah dikirimkan ke laboratorium, diantaranya ada lontong, sambal goreng, opor, dan jajanan agar. Kepada media, Parwiyati mengungkapkan bahwa dari warga itu tidak merasakan keanehan saat menyantap makanan tersebut, baik bau atau apapun tidak ada, masih normal. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Zervan Muhana dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penghuni kos-kosan wanita di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi resah karena munculnya pria yang suka mencuri celana dalam di jemuran. Aksi pria itu bahkan terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman CCTV pencurian celana dalam itu viral di media sosial pada Selasa 20 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Oke, terima kasih rekan Firda. Jadi benar sekali, penghuni kos-kosan wanita di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, akhir-akhir ini merasa resah karena muncul pria yang gemar mencuri celana dalam di jemuran kos-kosan. Aksi pria itu bahkan terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman itu kemudian viral di media sosial pada Selasa 20 Desember 2022. Lokasi pencurian celana dalam itu yang terekam dalam video itu terjadi di kos-kosan milik Wulan Oktavian. Total ada 8 celana dalam yang dijemur oleh penghuni kos-kosan hilang ketika dijemur. Nah, menurut Wulan, pemilik celana dalam ini baru menyadari ketika ingin mengambil jemuran pada Minggu sore. Kemudian pemilik pakaian dalam itu menyampaikan kepada pemilik kos, dan pemilik kos melihat di rekaman CCTV yang ada. Dari rekaman CCTV itu didapati sekitar pukul 3 pagi terdapat seorang laki-laki yang mondar-mandir di area tempat jemuran pakaian itu, dan dia mengambil beberapa pakaian dalam yang dijemur oleh penghuni kos. Total ada 8 celana dalam yang hilang, tapi kemudian 4 ditemukan di dalam kantong kresek yang ditaruh di tak jauh dari kos-kosan. Nah, aksi pencurian celana dalam itu kemudian membuat para penghuni kos resah, dan mereka khawatir setiap kali mencuci pakaian dalam dan pakaian yang lainnya, mereka kini harus lebih berhati-hati dan lebih memilih untuk tempat yang aman. Nah, kemudian penghuni kos ini juga sempat mencoba untuk memancing orang yang biasanya yang terekam CCTV ini, tapi hingga saat ini belum ada kejadian serupa. Dan jadi masalah memang di Desa Jajak ini ada banyak sekali kos-kosan wanita, dan aksi yang terekam CCTV ini membuat para penghuni kos-kosan yang lain pun merasa resah dengan aksi tersebut. Pihak pemilik kos-kosan tidak melaporkan kejadian ini ke polisi, tapi mereka memviralkan video tersebut ke medsos dengan harapan ada masyarakat yang mengenali dan bisa menindaklanjuti kejadian yang terjadi pada Selasa kemarin. Demikian laporan saya dari Banyuwangi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Aflahul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada Ebi Mirza, 22 tahun, tersangka pencurian sepeda motor milik kakak iparnya sendiri. Kaki kanan Ebi terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap oleh tim Opsnal Reskrim Polsek Batu Raja Timur, Polres Ogan Komering Ulu, Polda Sumsel. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Pasar Minggu, Desa Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Baik, Lega, terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami laporkan kasus pencurian motor yang dilakukan oleh tersangka Ebi Mirza terhadap korbannya
kakak iparnya sendiri, Aldi Fauzan. Informasi ini menurut warga, sebenarnya tersangka sudah sering melakukan pencurian sepeda motor kepada anggota keluarganya sendiri. Selain pencurian motor juga barang-barang berharga lainnya, namun para korban yang semuanya anggota keluarganya tidak ada yang berani melaporkan kelakuan tersangka. Barulah terhadap korban yang terakhir ini yang sudah kesal dengan ulah tersangka akhirnya melaporkan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh tersangka Ebi. Diinformasikan bahwa tersangka Ebi sempat kabur ke Desa Pajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Setelah sempat kabur selama 1 bulan, kemudian polisi berhasil mendapatkan lokasi tersangka yang berada di Lampung. Selanjutnya Kapolsek Batu Raja Timur AKP Hamid SH memerintahkan unit reskrimnya dipimpin langsung oleh Ibda Yendra berangkat ke Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun saat akan ditangkap, tersangka sempat melawan petugas. Akhirnya polisi melakukan tindakan peringatan sebanyak 3 kali, namun tersangka tidak mengindahkan. Selanjutnya polisi melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kanan tersangka. Setelah 1 butir peluru menembus kaki kanan tersangka, barulah pria yang sudah memiliki 1 anak ini menyerahkan diri. Di Polres selanjutnya, tim dari Polres Ogan Komering Ulu, Polda Sumatera Selatan, dari unit Reskrim Polsek Batu Raja Timur membawa tersangka ke Polres Ogan Komering Ulu. Di hadapan polisi, tersangka mengakui bahwa dirinya benar melakukan pencurian terhadap kakak iparnya sendiri, itu karena kebutuhan ekonomi. Padahal antara tersangka dan korban memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan tersangka bekerja bermitra dengan kakak iparnya sebagai pegawai di salah satu galon air di Kota Batu Raja. Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Danu Agus Purnomo SIK didampingi kan kejahatan di lingkungan keluarganya sendiri. Tersangka juga memohon maaf kepada anggota keluarganya, khususnya kakak iparnya yang sudah dicuri sepeda motornya. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Leni Juwita dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Batu Raja Timur, Polres Oku, Polda Sumsel, AKP Hamid, kemudian seorang pelaku bernama Ebi Emirza. Berikut liputan untuk Anda. Kami dari jajaran Polsek Batu Raja Timur, Polres Ogan Komering Ulu, Polda Sumsel menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh korban pada tanggal 8 November 2022 tentang pencurian kendaraan bermotor dan 1 unit HP. Jadi kita alhamdulillah sudah kita ungkap kasus tanggal 1 Desember. Tersangka inisial F yang kita tangkap di daerah Lampung Barat, ya, di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Waitenom ya. Kita tangkap, dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Batu Raja Timur, Polres Oku, Polda Sumsel, beserta anggota Puser. Kita lakukan penangkapan dan tersangka pun melarikan diri. Terpaksa kita lakukan upaya paksa ya, yang sudah sesuai SOP terarah. Saudara Ebi sendiri yang dicuri sepeda motornya, tapi karena masih keluarga mereka tidak melapor gitu. Iya. Benar. Iya benar. Sudah berapa motor yang dicuri? Cuman 1 ini lah, Bu. Ini masih keluarga nih? Masih keluarga, Bu. Yang dicuri nih? Iya, Bu. Apa hubungannya? Iparan, Bu. Kakak ipar. Kakak ipar? Iya, Bu.
mencuri sepeda motor kakak ipar kandung. Iya, Bu. Oh. Jutaan belalang berhamburan di jalanan aspal di RT 8 RW 6 Dusun 2 Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfuang Timur Kabupaten Kupang. Fenomena tersebut terekam dalam video amatir pada Selasa 20 Desember dan menurut salah satu warga Ano Manggar membenarkan hal tersebut. Dalam video berdurasi 31 detik tersebut tampak jutaan belalang memenuhi jalanan aspal yang menjadi perhatian anak-anak sekolah dan warga sekitar. Saat kendaraan motor melintas, belalang-belalang tersebut langsung terbang, namun setelah itu kembali hinggap di atas jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Tapehen yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik rekan Firda di studio, dapat saya laporkan jutaan belalang tumpah ruah di jalan aspal di RT 8 RW 6 Dusun 2 Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfuang Timur Kabupaten Kupang. Fenomena tersebut tampak dari video amatir yang diterima Pos Kupang pada Selasa 20 Desember kemarin dan salah satu warga setempat Ano Manggar yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dalam video berdurasi 31 detik itu tampak jutaan belalang memenuhi jalanan aspal yang menjadi perhatian anak-anak sekolah dan warga sekitar. Saat kendaraan motor melintas, belalang-belalang tersebut langsung terbang, namun setelah itu kembali hinggap di atas jalan. Dari suara yang terekam di video tersebut mengungkapkan fenomena itu baru pertama kali terjadi di sana dan membuat kaget warga sekitar. Ano menegaskan kejadian itu di desanya itu sudah masuk hari ketiga dan belalang tersebut masih berhamburan di lapangan umum SD Tataum 1 dan memenuhi jalan raya hingga saat ini. Camat Amfuang Timur Alfred Kameses yang dikonfirmasi mengungkapkan mereka masih mengecek kembali kejadian tersebut. Dirinya sudah meminta sekretaris camat agar turun ke lokasi dan melakukan pemantauan sehingga laporan bisa lebih akurat. Kata dia, di lokasi tempat jutaan belalang tersebut memang dekat dengan lahan pertanian yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan. Meskipun lahan pertanian sawah itu belum ditanami padi, namun sebagai langkah antisipatif dirinya sudah memerintahkan jajarannya agar turun ke lokasi dan mencari jalan keluar supaya dapat meminimalisir resiko terhadap lahan pertanian masyarakat sekitar. Demikian Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Rindi alias BE, 26 tahun pengedar sabu dibekuk tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka Selatan pada Selasa 20 Desember dini hari. Rindu dibekuk di kediamannya di KD Belinyu, Kecamatan Belnyu, Kabupaten Bangka. Dari tangan Rindi, polisi mengamankan 81 paket sabu seberat total 21,16 gram beserta barang bukti lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Dedi Marjaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dedi. Ya, selamat siang. Benar dapat saya laporkan bahwa tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka berhasil membekuk Rindi alias BE, pengedar sabu dengan jumlah barang bukti sebanyak 81 paket siap edar seberat 21,16 gram. Penangkapan tersebut bermula saat tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba dalam jumlah banyak di salah satu kampung bernama KD Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka saat itu langsung bergerak melakukan penyidikan. Nah, diketahui pengedar tersebut adalah Rindi alias B, sehingga tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik dari si Rindi alias B ini sendiri. Pada hari Senin kemarin, Senin malam kemarin, tim Geradak Sat Narkoba bergerak menuju KD Belinyu terkait informasi bahwa tersangka sedang menguasai barang dalam jumlah yang cukup besar.
Nah, pada dini harinya, tim Geradak setelah memastikan keberadaan tersangka di dalam rumah, kemudian tim Geradak Narkoba langsung melakukan penggerebekan. Saat itu Rindi alias BE berada di dalam rumah sedang santai. Setelah dibekuk, kemudian Rindi alias BE diajak untuk melakukan menunjukkan barang bukti tempat ia menyimpan, namun dia menolak. Akhirnya disaksikan oleh kepala kampung setempat, kemudian dilakukan penggeledahan. Di salah satu sudut dapur didapati satu kantong plastik berisi 31 paket sabu dalam kemasan potongan pipet, kemudian 50 paket sabu dalam kemasan plastik strip bening kecil, siap edar. Ini merupakan jenis paket hemat untuk pelanggannya. Selain itu, barang bukti yang diamankan juga berupa satu timbangan digital, kemudian satu bal plastik strip kosong, dan satu unit handphone milik tersangka. Diketahui Rindi alias BE menginformasikan kepada petugas bahwa dalam melakukan transaksi sabu, ia biasanya menerima uang dan pesanan terlebih dahulu. Kemudian akan menginformasikan kepada pelanggannya atau pembelinya di mana dia meletakkan sabu untuk diambil, atau dia melemparkan di suatu titik dan diinformasikan kepada pembeli. Menurut Rindi, ia biasanya menjual sabu tersebut kepada sejumlah penambang tambang timah yang memang di sekitar kampung itu cukup banyak, kemudian juga ke pemuda setempat. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kebakaran hebat kembali melanda Pasar Impres Simpang But, Kecamatan Kuala Nagan Raya pada Selasa 20 Desember sekitar pukul 4 dini hari. Akibatnya sebanyak 12 unit toko berkonstruksi papan dan semi permanen ludes di dalam si jago merah. Tak ada laporan korban jiwa, namun semua isi dalam toko berderetan itu hangus terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sa'dul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sa'dul. Ya, rekan Firda. Baik, rekan. Halo, rekan Sa'dul Bahri. Ya, silakan. Rekan Firda. Baik, rekan Firda, dapat kami sampaikan bahwa kebakaran hebat terjadi di Simpang 4 Kabupaten Nagan Raya yang terjadi pada Selasa 20 Desember, tepatnya menjelang subuh. Kebakaran ini terjadi sempat menghanguskan sebanyak 12 ruko yang berkonstruksi papan dan semi permanen yang ludes di dalam si jago merah. Namun dari musibah yang terjadi itu tidak ada korban jiwa yang hingga menyebabkan terjadinya sesuatu ataupun cedera terhadap pemilik ruko. Kebakaran ini sempat membuat warga panik sebab toko pasar di Simpang Put saling berdekatan, terlebih masih banyak bangunan lama atau sudah tua yang berkonstruksi papan. Nah, mendapatkan laporan kebakaran, sejumlah armada kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api yang saat itu terus membara, di mana kepanikan warga dan tangisan terdengar di lokasi. Sementara pihak pemadam dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya yang dibantu oleh masyarakat, TNI dan Polri secara bersama ikut memadamkan api yang terjadi pada Selasa kemarin. Nah, toko yang terbakar yang terdiri yang bervariasi, baik penjual sepatu, sembako, dan penjual pakaian yang berderetan di ruko yang terbakar tersebut. Sementara adapun korban kebakaran, pemilik ruko masing-masing adalah Haji Denan, Jul Alu Kambu, kemudian Hendra Putra, Eka Kosmetik, Bang Hasan, Nasrullah Ilham, Sudirman, Toki Yusuf, Samsunan, Abu Usman, dan Kak Johari, yang kesemuanya merupakan pemilik ruko yang terbakar dalam musibah tersebut. Sementara Kepala BPBD Nagan Raya Irfanda yang
sempat kita konfirmasi kemarin bahwa dari pihak mereka telah mendata bahwa ruko yang terbakar itu berjumlah sebanyak 12 unit dan sejauh ini memang tidak ada korban jiwa. Diakuinya bahwa timnya telah mengarahkan sebanyak 5 armada mobil pemadam kebakaran ke lokasi guna mencegah agar api tidak menjalar ke pertokoan yang berdekatan di Simpang Pet. Terkait hal itu, PJ Bupati Nagan Raya juga Fitriani Farhas ikut meninjau langsung ke lokasi dan menemui para korban yang musibah dalam kebakaran tersebut, yang juga didampingi oleh Camat Kuala Jufrizal yang ikut serta mendampingi Bupati Nagan Raya. Dari informasi yang kita peroleh di lokasi adalah penyebabnya terjadi karena berasal dari salah satu meteran listrik ruko yang terbakar itu. Dan sejauh ini juga bantuan panik juga diserahkan baik dari pemerintah dan pihak donatur lainnya yang diberikan kepada korban yang mengalami musibah kebakaran di Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Seram News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polda Bangka Belitung mengusut tuntas kasus penangkapan 6,9 ton pasir timah ilegal. Pasir timah yang ditambang tanpa izin itu berasal dari IUP PT Timah Terbarukan di perairan Sukadamai, Kelurahan Tobuali, Bangka Selatan pada Rabu 14 Desember lalu. Sejumlah pihak mendesak dan menilai integritas serta profesional kepolisian untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra melalui Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Maladi merespons berkaitan dengan pendesakan penuntasan kasus penangkapan 6,9 ton pasir timah ilegal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa sejak tanggal 14 Desember 2022 lalu, Polda Bangka Belitung bersama dengan Ditkam Pengamanan dari PT Timah yang merupakan pemilik dari IUP Pasir Timah yang saat ini dilakukan penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan 6,9 ton pasir timah saat itu yang digunakan oleh supir beserta 4 kuli angkut yang sedang berada di jalan Desa Jeriji. Saat itu mereka ditangkap karena membawa pasir timah yang diduga ilegal dari lokasi izin usaha penambangan PT Timah di Tobuali, Bangka Selatan. Hingga berjalannya waktu, selama waktu 1x24 jam, sopir dan kuli angkut yang diamankan oleh Ditpol Air Polda Bangka Belitung dilepaskan atau dipulangkan karena tidak cukup alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap mereka ini, sehingga terhadap pelepasan supir dan kuli angkut ini menjadi isu yang menjadi persoalan dan menjadi perhatian publik, termasuk sejumlah kalangan baik dari masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu yang menyayangkan terkait Polda Bangka Belitung belum bisa menetapkan tersangka dan menemukan siapa pemilik dari pasir timah ini. Padahal menurut berbagai kalangan bisa saja Polda menanyakan ke sopir atau kuli angkut siapa pemilik timah ini. Ini yang menjadi persoalan di mana Polda dituntut untuk bisa bekerja secara transparan dan menjunjung tinggi integritasnya. Kemudian dikonfirmasi bisa Polda Bangka Belitung melalui Kabid Humas Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa mereka pasti akan bekerja dengan secara integritas dan mereka juga berjanji akan mengungkapkan siapa pemilik pasir timah ini. Di mana saat ini mereka sedang melakukan sidik sama dengan Ditpol Air Polda Bangka Belitung ke daerah yang merupakan sumber dari pasir timah, yaitu di daerah Kecamatan Sukadamai, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Jika saat ini belum ada informasi yang menyampaikan bahwa apakah ada pemilik timah ini ditangkap atau tersangka yang diungkapkan oleh Polda Bangka Belitung. Dan saat ini media dan para kelompok masyarakat juga
masih menunggu dengan proses proses lebih lanjut dari ungkap kasus yang berhasil dilakukan oleh Polda Bangka Belitung ini. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Para nelayan di Kurau resah dengan pendangkalan muara sungai hingga masalah lain yang menghambat aktivitas melaut, seperti konflik dengan kapal compreng atau kapal penangkap cumi di sekitar perairan Laut Kurau yang membuat para nelayan kecil menjadi kesulitan mendapatkan cumi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang akhir-akhir ini para nelayan, khususnya yang berada di nelayan Kurau yang berada di Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang berkeluh kesah akibat kehadiran dari kapal compreng ataupun kapal penangkap cumi di wilayah tangkapan para nelayan Kurau tersebut. Kehadiran kapal compreng ini pun membuat para nelayan menjadi kesulitan untuk menangkap cumi karena memang diketahui kapal compreng ini beroperasi di sekitar wilayah ataupun titik tempat nelayan-nelayan kecil tersebut mencari hasil tangkapan berupa cumi seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ramadan ataupun Dani, salah seorang nelayan yang berasal dari desa Kurau Timur, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Dia mengungkapkan bahwa kehadiran kapal compreng ini sebenarnya sudah terjadi ataupun sudah merupakan keadaan yang berlarut-larut dan belum menemukan solusi ataupun titik terang. Akhir-akhir ini kehadiran kapal compreng tersebut kembali terjadi karena memang diketahui setiap periode bulan September sampai Desember merupakan musim-musim ataupun para nelayan sedang gencar-gencarnya mencari cumi di laut. Dirinya berkata kehadiran compreng ini memang dianggap sangat mengganggu terhadap hasil tangkapan cumi oleh nelayan sekitar. Hal tersebut dikarenakan memang adanya perbedaan peralatan yang memang cukup jauh ataupun cukup signifikan, di mana kapal compreng ini biasanya menggunakan lampu-lampu yang berukuran besar dan terang benderang, sehingga lampu-lampu milik kapal nelayan kecil tersebut menjadi tersaingi, sehingga otomatis cumi-cumi tersebut akan menghampiri lampu-lampu di kapal compreng ataupun kapal penangkap cumi milik perusahaan tersebut. Menurut Dani, hal ini pun telah pihaknya sampaikan kepada pihak berwenang, kepada lintas tempat termasuk ke aparat hukum, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut ataupun solusi yang diberikan. Dirinya berharap pada dasarnya para nelayan Kurau tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran kapal compreng tersebut, asalkan wilayah operasional ataupun wilayah kerjanya tidak campur dengan wilayah operasional dari nelayan kecil ataupun berada jauh dari dataran ataupun dermaga di perairan Kurau. Menurut Dani, akhir-akhir ini kapal compreng tersebut beroperasi sangat dekat dengan dermaga Kurau, yakni sekitar 30 sampai 40 mil dari dermaga Kurau, sedangkan titik tersebut adalah titik para nelayan untuk mencari penghidupan dari menangkap cumi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Triyono Aris Kusuma, mengungkapkan bahwa memang kapal compreng tersebut sebelumnya sudah sempat ditindaklanjuti oleh pemerintah tempat, baik itu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, pada bulan September lalu, dari bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan patroli di sekitar perairan tersebut dan menghimbau agar kehadiran kapal compreng itu untuk sedikit menjauh dari area operasional nelayan-nelayan kecil yang ada di Kurau. Namun memang akhir-akhir ini sekitar semingguan lalu kapal compreng tersebut kembali memasuki wilayah tangkap milik nelayan. Untuk itu, untuk mencari titik tengah dari permasalahan ini, pihaknya pun akan memfasilitasi pertemuan antara nelayan kecil yang ada di Kurau dengan pihak pengusaha ataupun pihak perusahaan dari pemilik kapal compreng tersebut. Pasalnya menurut dia sebenarnya kapal compreng tersebut sudah beroperasi sesuai dengan izin yang berlaku dan telah melengkapi administrasi ataupun berkas-berkas perizinan dengan lengkap. Namun memang
dibutuhkan dilakukannya mediasi ataupun pertemuan sehingga kemudian bisa ditentukan batas-batas wilayah tangkap antara kapal contreng dengan kapal-kapal kecil milik nelayan Korail. Mungkin demikian bisa saya laporkan, rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor kelas 1A Pangkal Pinang kembali menggelar sidang lanjutan perkara Tipikor pengadaan jasa konsultasi pembuatan studi kelayakan dan detail engineering design unit sekolah baru SMPN 8 Tanjung Pandan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun anggaran 2020 pada Selasa 20 Desember. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hirmawan Agung, JPU Kejari Belitung, Michelle Yudhistira Lumbangau dan Wildan Akbar Rosyid menghadirkan 8 saksi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Tipikor kelas 1A Pangkal Pinang kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembuatan studi kelayakan dan diagram engineering design atau DED pada pembangunan sekolah baru unit SMP 8 Tanjung Pandan pada hari Selasa kemarin. Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum Kejari Belitung menghadirkan 8 orang saksi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perkara korupsi tersebut. Ya, bisa kami sampaikan berdasarkan keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri Belitung, saksi yang dihadirkan itu mulai dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang pada keterangannya membenarkan bahwa telah menunjuk terdakwa Juhri sebagai PPK dari kegiatan proyek tersebut, dan juga dirinya menyatakan bahwa anggaran untuk pembayaran pembuatan feasibility study dan juga DED itu telah dicarikan secara keseluruhan oleh terdakwa Juhri. Kemudian keterangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama atau Kabid SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merasa tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa Juhri dalam hal pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa kedua, yaitu terdakwa Suwardi selaku kontraktor. Kemudian saksi selanjutnya yaitu PCN yang merupakan pemilik lahan pertama yang menghibahkan lahan tersebut kepada Pemkab Kabupaten Belitung, dan kemudian lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 8 Tanjung Pandan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Namun saksi PCN ini ternyata turut terlibat dalam pengantaran dokumen sondir untuk pembangunan lahan tersebut pada Dinas PUPR. Bahkan dokumen sondir tersebut juga sempat diambil oleh saksi PCN yang kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan. Keterangan dari saksi PCN itu diperkuat oleh saksi selanjutnya yaitu supir dari PCN yang membenarkan bahwa saksi PCN telah mengantarkan surat sondir sekaligus yang mengambilnya. Sementara itu, dari Kepala BPKD Kabupaten Belitung juga dihadirkan dalam persidangan tersebut yang membenarkan bahwa aset tanah yang dihibahkan oleh saksi PCN tersebut telah tercatat sebagai aset Pemkab Belitung dan kemudian peruntukannya untuk pembangunan unit sekolah SMP Negeri 8 Tanjung Pandan. Pada intinya, sesuai dengan keterangan dari Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung, MTR Anggoro, menyatakan bahwa 8 orang saksi itu membenarkan keterangan mereka sesuai dengan berita acara yang dituangkan dan maksud kami yang telah diberikan pada proses pemeriksaan sebelumnya di tingkat Kejaksaan Negeri Belitung. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pupuk organik cair atau POC semakin digandrungi oleh petani Kabupaten Trenggalek seiring terus berkurangnya kuota pupuk kimia subsidi dari pemerintah. Antusiasme petani tersebut terlihat saat lebih dari 100 petani rela mengantri demi mendapatkan POC gratis yang dibagikan oleh Gapok Tan Sodono Makmur, Desa Wonoanti, Kabupaten Trenggalek di lapangan desa setempat pada Rabu 21 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, akhir-akhir ini pupuk organik cair semakin digandrungi oleh petani Kabupaten Trenggalek, terutama di Desa Wonanti, Kecamatan Gandusari,
Ini karena terus berkurangnya kuota pupuk kimia subsidi untuk para petani, utamanya di Kabupaten Trenggalek. Nah, hari ini ada pembagian 1.000 liter POC yang diberi nama Ritelan atau fermentasi bahan organik alat latah Katovilan Desa Wonanti. Ini diperuntukkan untuk petani di desa setempat, utamanya di Kecamatan Gadusari. Nah, setiap petani dibatasi untuk mengambil maksimal 5 liter POC yang itu cukup digunakan sebagai pupuk untuk lahan padi seluas 1 hektar mulai dari masa tanam hingga masa panen. Tadi pembagian POC juga dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PPK Kabupaten Trenggalek, Ibu Novita Hardini, yang memang mengatakan bahwa Pemkab Trenggalek sudah menggalakkan penggunaan pupuk organik mulai tahun 2015, dan hal ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena Trenggalek terus menggalakkan penggunaan pupuk organik tidak hanya pada momentum tertentu seperti saat ini yang dunia berada terancam di krisis pangan ketika adanya perang Ukraina yang menyebabkan pupuk kimia ini sulit didapatkan. Nah, ini ada beberapa keunggulan Tribuners penggunaan pupuk POC dibandingkan pupuk kimia. Yang pertama adalah harganya lebih murah karena bisa membuat pupuk POC dengan bahan baku dari sampah setempat, terutama sampah organik. Lalu yang kedua, hasil panen dari tanaman yang menggunakan pupuk POC ini juga diklaim lebih sehat karena bebas dari kimia. Dan yang ketiga, kuantitasnya pun tidak kalah dengan pupuk kimia dan bahkan diklaim lebih banyak dibandingkan pupuk kimia sebenarnya, terutama untuk diaplikasikan di padi. Nah, kami juga sempat mewawancarai petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Ini inovasi dari petani desa setempat ini sudah mendapatkan apresiasi baik itu di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Itu Firda yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Baik, terima kasih rekan Sofian Arif Chandra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini dan petani desa Wonanti Kabupaten Trenggalek Imam Rosyid. Kemudian ada juga wawancara dari petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Imam Nurhadi. Berikut liputan untuk Anda. Cukup mendapat apresiasi positif ya dari pemerintah pusat tentang menggalakkan pupuk organik yang tidak hanya pada momen-momen tertentu saat-saat ini Indonesia terancam krisis pangan karena perang Rusia dan Ukraina, tapi ini sudah berjalan sejak tahun 2015 yang lalu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kami bisa mendampingi mulai dari manajemen pupuk organik yang lebih profesional nanti ke depan, sampai bagaimana pendampingan petani-petani ini menjadi lebih optimal, mulai dari hulu sampai ke hilirnya, mulai dari standar gabah yang harus dihasilkan sampai ke kepastian pembelian dari setiap hasil panennya petani. Nah, setelah kami memakai dari pupuk organik ini, ya alhamdulillah dari tanaman padi itu antara jarak sudah 5 hari sudah kelihatan itu hijau. Kemudian kalau kita itu rajin untuk mengobati pakai organik ini, mama setiap minggu itu rutin, hama itu tidak akan berani untuk hama itu berkurang, tidak ada ini, masalah itu. Yang jelas pertumbuhannya baik harus pakai ini. Sudah berapa lama Pak pakai ini? Saya sudah lama sekali. Dari dulu sudah. Kalau hasil panen Pak? Kalau hasil panen ya udah gimana? Apakah hasilnya setelah pakai pupuk itu hasilnya sebaik? Untuk acara hari ini di kelompok tani Dapotan Sedono Makmur itu membagikan pupuk organik cair dan pestisida nabati kepada anggota kelompok tani, bahkan tidak hanya dari desa Wonanti, ada dari beberapa desa di desa-desa terdekat. Ini terkait dengan inovasinya Mbak Parno yang sudah menghasilkan pupuk organik cair yang bisa diterapkan di masyarakat untuk menjadikan beras yang sehat. Hal ini sangat bermanfaat sekali, di mana posisi sekarang pupuk anorganik itu mulai dikurangi
kuotanya. Jadi bukan berarti pupuk itu langka, bukan, tapi pupuk itu memang dikurangi untuk. Dari Jawa Timur kita beralih ke Cirebon, Saudara. Jajaran Polres Cirebon Kota memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil operasi pekat menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 pada Selasa 20 Desember. Pemusnahan miras yang turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Cirebon tersebut dilaksanakan di halaman belakang Mapolres Cirebon Kota, Jalan Veteran Kota Cirebon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik Firda, terima kasih. Jajaran Polres Cirebon Kota telah memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek dari hasil operasi pekat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Operasi pekat tersebut dilaksanakan semenjak awal Desember hingga 16 Desember lalu, yang kemudian hasilnya dikumpulkan dan dimusnahkan di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa kemarin. Dalam pemusnahan miras tersebut, jumlah minuman keras hasil operasi pekat yang dimusnahkan mencapai lebih dari 18.000 botol berbagai merek, dan termasuk ribuan botol miras tradisional jenis ciu, dan dalam pemusnahan tersebut juga turut dimusnahkan ribuan butir obat keras terbatas dari mulai Triad, Tramadol, dan Destro yang juga merupakan hasil operasi pekat Lodaya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar menyampaikan dalam razia tersebut pihaknya telah rutin mendatangi tempat-tempat yang diduga menjual miras dan menjadi lokasi peredaran gelap obat keras. Dan lokasi-lokasi tersebut sebagian besarnya merupakan hasil laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti, dan akhirnya petugas berhasil mengamankan ribuan botol miras berbagai merek yang dimusnahkan di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa kemarin. Dalam kegiatan tersebut juga Kapolres Cirebon Kota menyampaikan sebanyak puluhan orang yang juga diamankan dalam operasi pekat Lodaya menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Namun dari itu tidak semuanya orang-orang yang diamankan diterapkan sebagai tersangka. Sedikitnya ada belasan kasus yang dilanjutkan ke tahap penyidikan dan belasan tersangka juga diamankan dalam operasi pekat Lodaya menjelang Natal dan Tahun Baru tersebut. Menurut Kapolres Cirebon Kota, kegiatan operasi pekat Lodaya merupakan sebuah kegiatan cipta kondisi menjelang pelaksanaan operasi lilin Lodaya yang akan dilaksanakan mulai dalam waktu dekat untuk mengamankan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 di Kota Cirebon. Demikian beda. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Imam Baihaqi dari Tribun Cirebon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Fahri Siregar. Berikut liputannya untuk Anda. Kami Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras yang berhasil kita amankan pada saat operasi pekat Lodaya 2022 yang dilaksanakan dari mulai tanggal 7 sampai dengan 16 Desember, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Polsek sebelum adanya operasi pekat. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka upaya cipta kondisi menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023. Barang bukti yang kita amankan 18.955 botol dari berbagai macam merek yang ada. Kan Natal dan Tahun Baru masih akan mendekati. Apakah akan terus dilakukan patroli dan razia-razia ditingkatkan kemarin? Ya betul, pastinya ya. Kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan juga sudah dimulai dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 23. Setelah itu kita laksanakan operasi. Pasca itu pun kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka cipta kondisi.
Raihan medali emas kembali bertambah untuk kontingen Bulungan di Porprov Kaltara. Kali ini medali emas disumbangkan dari cabur panahan kategori divisi nasional jarak 40 meter putri. Emas untuk Bulungan disumbang oleh atlet panahan Asila Mutia Pratiwi. Dari Dara 15 tahun ini sukses mengalahkan kontingen asal Tarakan di babak final. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Sirda dan Tribuners dapat disampaikan bahwa tadi siang atlet panahan dari kontingen Bulungan yakni Ashila berhasil meraih 1 emas dari kategori panahan divisi nasional jarak 40 meter putri. Raihan ini menambah perolehan medali emas untuk Bulungan, di mana untuk cabur panahan sendiri kontingen Bulungan telah meraih 1 emas dan 3 perunggu. Dan berdasarkan data sementara, raihan medali di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltara pertama yang dihelat sepekan yang lalu, di raihan sementara saat ini Kota Tarakan masih memimpin urutan peraihan medali dengan meraih 90 emas, 79 perak, dan 73 perunggu. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan dengan 54 emas, 46 perak, dan 51 perunggu. Di peringkat ketiga ada Kabupaten Nunukan dengan 30 emas, 36 perak, dan 41 perunggu. Kemudian di peringkat 4 ada Malinau dengan 28 emas, 33 perak, dan 54 perunggu. Serta di peringkat akhir ada Kabupaten Tanah Tidung dengan raihan 28 emas, 29 perak, dan 64 perunggu. Porprov Kaltara sendiri masih menyisakan waktu 2 hari, di mana pada hari ini masih ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Di antaranya adalah cabang olahraga binaraga, lalu ada sepak bola, voli, atletik, dan beberapa cabang lainnya yang juga masih dipertandingkan, sehingga peluang untuk tambahan medali di Porprov Kaltara masih dapat dimungkinkan. Porprov Kaltara sendiri nantinya akan berakhir pada 22 Desember nanti dan akan menutup gelaran Porprov Kaltara yang pertama di Kalimantan Utara ini. Demikian rekan Sirda laporan. Baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Asila Mutia Pratiwi, atlet panahan. Berikut liputan yang ada. Senang. Ya, enggak nyangka. Hanya berat sih. Lawannya lumayan gitu. Kalau persiapannya Mbak, latihannya udah berapa lama? 5 tahun terakhir ya? Sepekan jelang Hari Natal 2022, lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Puncak telah mengalami peningkatan arus. Di beberapa titik Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 20 Desember, sekira pukul 1 siang, kepadatan kendaraan sudah terlihat di kedua arah balik, baik arus yang turun maupun yang naik. Di Jalan Raya Puncak kawasan Simpang Gadok terpantau antrean kendaraan terjadi untuk arus dari arah Jakarta ke arah Puncak. Lalu di kawasan turunan Selarong, kepadatan kendaraan terpantau terjadi untuk arus sebaliknya atau yang turun dari arah Puncak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa memang belakangan ini kondisi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini berdasarkan keterangan dari pihak Satlantas Polres Bogor sudah terjadi sejak hari Senin atau tanggal 19 Desember kemarin. Dan memang peningkatan ini berdasarkan perkiraan dari pihak kepolisian, kondisi atau volume kendaraan ini meningkat sebesar 25% dibanding hari-hari sebelumnya. Dan untuk peningkatan ini dari pantauan pihak kepolisian, memang kondisi lalu lintas di kawasan Puncak masih cukup banyak diisi dengan aktivitas kegiatan kedinasan. Namun kondisi ini juga ditambah oleh arus wisatawan dari luar Bogor yang berdatangan bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga akhirnya
volume kendaraan di kawasan puncak ini mengalami peningkatan dan juga menimbulkan kepadatan di sejumlah titik. Pantauan kami di lokasi memang kepadatan ini terjadi menyebar di beberapa titik secara terpisah di sepanjang Jalan Raya Puncak, dan memang titik kepadatan ini rata-rata berada di area persimpangan seperti di kawasan Simpang Gadog atau Simpang Cikopo Selatan, kemudian di kawasan Selarong, dan juga di kawasan Simpang Megamendung. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Satlantas Polres Bogor, sementara ini pihak Satlantas belum memberlakukan sistem satu arah atau one way seperti biasanya, walaupun ada peningkatan arus karena memang masih banyak adanya aktivitas kedinasan di kawasan puncak. Namun rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan juga atau one way secara situasional akan diberlakukan nanti menjelang Natal. Dan setelah Natal masih akan dilihat kondisi di lapangan untuk apakah masih ramai atau tidak, untuk nanti diputuskan apakah diberlakukan rekayasa lanjutan atau tidak. Kemudian nanti rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor dilakukan di tanggal-tanggal menjelang malam pergantian tahun baru 2023 mendatang. Demikian. Baik, terima kasih rekan Novel dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga bahan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara terpantau mengalami naik turun Selasa 20 Desember. Terpantau masyarakat yang datang ke pasar jelang Natal sudah sangat padat. Apalagi Pasar Air Madidi adalah pasar terbesar di Minahasa Utara yang dibuka setiap minggu 3 kali, yakni Selasa, Kamis, dan Sabtu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini di Pasar Air Madidi yang berada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara mulai padat masyarakat ya, sebagaimana yang dipantau dari tahun-tahun sebelumnya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru memang sangat padat masyarakat yang datang untuk berbelanja, apalagi di tanggal 24 dan tanggal 31 akhir tahun memang cukup padat masyarakat yang berbelanja. Namun bagi para pedagang tinggal beberapa hari lagi perayaan Natal dan Tahun Natal. Untuk meskipun padat masyarakat yang datang, namun untuk harga bahan pokok masih belum menentu atau belum normal, masih naik turun harganya. Namun untuk stok bahan menurut pedagang cukup lancar, namun untuk pembeliannya yang belum juga lancar meskipun perayaan Natal khususnya. Nah, dari salah satu pedagang yaitu Ibu Masita menyampaikan untuk sekarang ini harga masih naik turun. Ia mencontohkan Manado sering sebut rica. Rica ini masih naik turun. Pada minggu yang lalu 60 per kilo, tapi saat ini meskipun menjelang Natal turun menjadi 50 per kilo. Yang ia menyebutkan memang tahun-tahun sebelumnya biasanya kalau tinggal beberapa hari perayaan Natal atau Tahun Baru biasanya harga terus naik atau normal, tapi saat ini naik turun. Nah, namun dia berharap kemungkinan nanti padat pada tanggal 24 Desember mendatang. Dan dia berharap agar harga ini bisa normal, tidak naik turun, dan pengunjung juga atau masyarakat yang datang berbelanja semakin ramai. Berikut saya akan mencontohkan untuk daftar harga sebagaimana yang ada di Pasar Air Madidi pada kemarin. Untuk minyak goreng 22.000 yang berukuran 1,5 liter. Kalau yang per botol berukuran 600 ml itu 10.000. Nah, untuk cabai
cabai 50.000 per kilo, yang kalau sudah dibersihkan 60.000 per kilo. Bawang putih 35 per kilo, dan harga kacang tanah atau kacang merah 40 per kilo, tomat 15 per kilo, cabai rawit 20 per kilo, dan lemon 30 per kilo. Nah, dibanding dengan minggu yang lalu pada 13 Desember 2002 yang lalu, untuk cabai masih sama, harganya 20.000. Cabai rawit sama 20.000. Bawang putih yang sebelumnya 30, saat ini sudah 35 per kilo. Bawang merah masih sama 50.000, dan yang berbeda juga tomat yang sebelumnya 20, ya, dipantau kemarin tinggal 15. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh pedagang untuk harga menjelang Natal ini masih naik turun atau belum normal. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Fisel Muguan dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2023, masih terdapat banyak kerusakan jalan di Kabupaten Nrekang. Utamanya bagi sebagian warga Kota Makassar yang ingin mudik ke Tanah Toraja dipastikan akan melonjak. Namun, perjalanan pemudik tentunya terhambat akibat kerusakan jalan di sepanjang poros Nrekang Tanah Toraja. Seperti jalan poros di Kulinjang, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, pada Selasa 20 Desember terjadi kemacetan panjang. Macet disebabkan adanya pengerjaan jalan rusak sehingga jalan Trans Sulawesi harus ditutup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih rekan Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Bahwa benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami Firda, bahwasanya saat ini terjadi kepadatan pengendara menjelang Nataru atau hari Natal dan Tahun Baru 2023. Seperti halnya untuk sebagian warga di Kota Makassar yang saat ini sedang melakukan libur atau mudik ke Tanah Toraja, dan tentunya itu melewati Kabupaten Nrekang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak jalan poros di Kabupaten Nrekang saat ini yang sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibatnya memang karena letak di Kabupaten Nrekang itu letaknya di wilayah geografis atau di area pegunungan, sehingga sering terjadi longsor maupun banjir. Seperti yang terjadi di Kulinjang kemarin, jadi arus kendaraan itu cukup padat akibat ada pengerjaan jalan kemarin. Jadi cukup macet total kemarin itu sekira pukul 11.00 sampai jam 1. Di wilayah Kulinjang ini kemarin itu ditutup total akibat ada pengerjaan atau perbaikan jalan di wilayah tersebut. Di wilayah Kulinjang ini berada di desa Tuara, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang, yang saat ini sedang diperbaiki oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nrekang, Bapak Arsil Bagenda, bahwasanya memang di daerah Nrekang itu sangat rawan terjadi longsor dan bencana. Hal ini juga kami sempat juga tadi wawancara dengan Kabak Ops Nrekang atau Polres Nrekang, bahwasanya ada banyak titik lokasi yang sangat terjadi kerusakan jalan di sepanjang Kabupaten Nrekang. Jadi di Jalan Nrekang ini mulai dari Kecamatan Maiwa sampai ke Kecamatan Allah itu banyak terdapat jalanan yang lubang, dan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Balai Besar
perbaikan pelaksanaan jalan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Kulinjang itu kemarin sekiranya ada hampir 1 kilometer kendaraan roda 4 yang macet total akibat ada perbaikan jalan, pembenahan jalan. Di wilayah Kulinjang ini memang yang paling terparah di sepanjang jalan poros di Kabupaten Nrekang yang tanahnya itu ambruk dan harus ditimbun ulang oleh pengerjaan jalan. Hal demikian juga dikatakan oleh BPBD Nrekang bahwasanya karena di penghujung tahun ini memang peningkatan pemudik itu sangat membludak karena di Kabupaten Nrekang salah satu jalan penghubung ke Tanah Toraja ya. Nah, seperti yang terlihat di gambar bahwasanya di wilayah Kulinjang kemarin itu macet total lah. Di sini adalah lokasi yang paling terparah di sepanjang jalan di Kabupaten Nrekang. Seperti itu, rekan Firda, saya akan berikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat akan mengevakuasi seluruh hewan di Bogor Mini Zoo sebagai buntut 2 monyet mati. BKSDA Jawa Barat akan mengevakuasi seluruh satwa yang ada di beberapa kandang milik Bogor Mini Zoo yang berlokasi di Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. BKSDA Jawa Barat saat ini terus melakukan pendataan jumlah dan jenis hewan yang ada di Bogor Mini Zoo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo rekan Rahmat. Rekan Rahmat bisa mendengar kami dari studio? Ya baik, rekan Firda dan rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat sampai hari ini belum melakukan evakuasi hewan yang berada di Bogor Menuju yang berlokasi di Kecamatan Pamoyanan, Selatan Kota Bogor. Namun BKSDA Jawa Barat memastikan bahwasanya akan segera melakukan evakuasi satwa-satwa yang berada di Bogor Menuju Kecamatan Kota. Hal itu tidak terlepas dari ditemukannya 2 ekor monyet yang dalam satu kandang beberapa waktu lalu. Dan tidak hanya itu, terungkap penyebab bahwasanya BKSDA sudah melakukan evakuasi satwa yang berada di Bogor Menuju ini lantaran ada beberapa hewan yang Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners ya, dapat kami sampaikan bahwasanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat atau BKSDA Jawa Barat akan segera melakukan evakuasi beberapa satwa yang ada di Bogor Mini Zoo yang berlokasi di wilayah Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hal ini dilakukan buntut dari tewasnya 2 ekor monyet yang ditemukan tewas dalam satu kandang. Dan tidak hanya itu, proses evakuasi yang memang sampai hari ini belum dilakukan oleh BKSDA Jawa Barat ini tidak terlepas dari ditemukan beberapa satwa yang diindikasikan merupakan satwa langka, dan pihak pengelola BUMN itu tidak menyetujui satwa langka tersebut. Dan indikasi tersebut kemudian diperkuat lagi dengan kondisi Bogor Mini Zoo yang bisa dibilang dalam kondisi yang tidak
Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lain ya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat akan segera melakukan proses evakuasi terhadap satwa-satwa yang berada di Bogor Menuju yang berlokasi di Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hal tersebut dilakukan imbas dari ditemukannya 2 ekor monyet yang tewas dalam satu kandang, dan kejadian tersebut viral di media sosial. Namun tidak hanya itu, perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lain ya, langkah evakuasi yang akan segera dilakukan oleh BKSDA Jawa Barat ini diindikasikan terdapat beberapa satwa langka yang dikelola tanpa izin oleh Bogor Menuju itu sendiri. Dan hal tersebut pun kembali diperkuat dengan kondisi Bogor Menuju yang memang bisa dikatakan sebagai tempat penangkaran satwa-satwa yang tidak layak, mulai dari kandang, kemudian mulai dari pemeliharaan dan pemberian makanan terhadap satwa-satwa, kemudian tidak adanya dokter spesialis untuk mengurusi hewan di Bogor Menuju itu sendiri. Hal itu pun diakini oleh BKSDA sebagai langkah yang tepat untuk melakukan proses evakuasi satwa-satwa yang berada di Bogor Menuju, yang memang beberapa waktu lalu juga sempat disidak oleh BKSDA Jawa Barat dan pemerintah Kota Bogor ya. Waktu itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiharto. Lalu terkait kendala kenapa masih belum bisa dilakukan proses evakuasi, kami pun kemarin sempat kembali menghubungi pihak Jawa Barat adanya negosiasi yang alot antara pengelola dengan pihak BKSDA Jawa Barat, sehingga langkah evakuasi tersebut sampai hari ini belum bisa dilakukan. Kemudian memang putusan evakuasi ini menurut BKSDA Jawa Barat sudah dikoordinasikan dengan pimpinan BKSDA Jawa Barat yang memang langsung meminta untuk segera mengevakuasi satwa-satwa yang berada di Bogor Menuju itu sendiri, untuk kemudian meminimalisir adanya suatu penyakit yang ditularkan oleh satwa-satwa kepada orang-orang sekitar di Bogor Menuju itu sendiri, lantaran tidak ada dokter spesialis sama sekali yang mengurusi satwa yang berada di Bogor Menuju itu sendiri. Kemudian pihak pengelola pun beberapa waktu lalu, perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, memang mengatakan bahwasanya mendapatkan satwa-satwa yang kemudian dipelihara di Bogor Menuju ini dari pasar gelap ilegal jual beli satwa yang berada di Pasar Pramuka, Kota Jakarta. Hal tersebut pun menjadi suatu faktor yang memperkuat pihak BKSDA untuk segera melakukan proses evakuasi satwa-satwa yang berada di Bogor Menuju, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Begitu kita laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi berbahaya dari seorang pemuda yang diduga tengah membuat konten foto di lantai 8 Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang. Diketahui aksi itu dilakukan pada Minggu 18 Desember 2022 sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dengan cara melewati pagar pembatas di beranda atau area atap lantai 8. Kapolsek Blimbing Kompol Danang Yudanto membenarkan hal tersebut. Hingga saat ini pihaknya belum mengetahui identitas pemuda yang membuat konten tersebut. Danang menjelaskan berdasarkan keterangan dari penjaga keamanan bahwa di lantai 8 gedung MCC maksud kami dalam keadaan terbuka, sehingga masyarakat umum bisa melihat kondisi dan keadaan Kota Malang dari lantai paling atas. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan dan membuat konten yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri. Pihaknya juga berkoordinasi bersama dengan pengelola gedung MCC dan meminta menutup sementara area atap di lantai 8 untuk masyarakat umum. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dibantu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Firda Ananda, Masyarakat Universitas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bean ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai perlengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober, berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa kelompok hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia.
sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lowik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lowik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lowik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya, dan curam dari bawah ya, tanjakannya sangat terjal ya. Kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lowik. Inilah Sitinjau Lowik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lowik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Hai Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Rabu 21 Desember 2022. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya, Yasi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Pasca laga Liga 1 2022-2023 pekan 16 antara Bayangkara FC versus Barito Putra, pelatih Widodo Cahyono Putro ungkapkan rasa kecewanya terhadap wasit. Pada laga itu Bayangkara FC harus takluk dengan skor 0-2 dari Barito Putra di Stadion Maguwo Harjo Sleman Selasa 20 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat. Widodo C. Putro selaku sang juru taktik Bayangkara FC ungkapkan kekecewaan terhadap pengadil lapangan saat timnya kalah melawan Barito Putra. Hasil kekalahan itu pun membuat Bayangkara FC tetap menghuni posisi 16 dan gagal lepas dari jeratan zona degradasi. Sebaliknya, kemenanganlah yang membuat Barito Putra mampu memangkas jaraknya di zona degradasi klasemen sementara. Pasca pertandingan melalui konferensi pers, Widodo C. Putro mengatakan seharusnya gol penalti tidak tercipta. Menurutnya setelah melihat ulang melalui video, harusnya tidak terjadi handball atau pelanggaran, dan justru pemainnya lah yang mendapatkan pelanggaran. Sehingga ia menyampaikan kepada wasit di dekat kotak penalti untuk lebih jeli dalam mengambil keputusan. Hal senada juga diungkapkan gelandang tengah Wahyu Suboseto yang mengkritisi keputusan wasit. Ia mengatakan jika keputusan wasit banyak yang merugikan Bayangkara FC karena ia merasakan sendiri jika badannya lah yang didorong dan tangannya sama sekali tidak menyentuh bola. Wahyu kemudian memberikan saran terhadap penyelenggara Liga 1 agar membenahi kualitas wasit. Menurutnya percuma ada wasit di kotak penalti jika pengambilan keputusan selalu merugikan. Menurut Wahyu, kalah menang biasa, tapi yang
terpenting memperoleh hasil secara fair play. Gol pembuka terjadi di menit 19 melalui titik putih. Setelah terjadi kemelut di depan gawang, akhirnya wasit memutuskan Wahyu Suboseto melakukan handball. Rafael Silva Bumber, gacor milik Barito Putra, sukses tampil sebagai eksekutor. Sebenarnya pertandingan kedua tim cukup sengit di babak kedua. Bayangkara FC yang hendak mengejar ketertinggalannya harus tertunduk lesu atas brace gol Rafael Silva di menit 64. Dengan hasil itu, Barito Putra mampu menduduki posisi 17 dengan 11 poin dari total 15 pertandingan. Sedangkan Bayangkara FC yang berbeda satu tingkat di atasnya mampu memperoleh 13 poin. Prediksi skor laga Liga 1 Pekan 16 2022-2023 antara Persib Bandung versus Persita Tangerang. Diprediksi Maung Bandung tetap mendominasi walaupun dengan kondisi sulit. Sejak 2013, Persib dan Persita sudah bertemu sebanyak 7 kali dalam kompetisi Liga 1 dan Piala Menpora. Hasilnya, tim berjuluk Maung Bandung sukses mengemas 6 kemenangan dan 1 kali imbang atas tim berjuluk Laskar Cisadane tersebut. Namun untuk pertandingan nanti, Persib datang dengan keadaan pincang, sementara Persita dengan motivasi lebih setelah dikalahkan Arema FC. Laga Persib versus Persita nanti malam diprediksi akan berakhir dengan skor 1-2 bagi kemenangan Laskar Cisadane. Sesuai jadwal, pertandingan Persib versus Persita Liga 1 berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada 22 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertama, kondisi tim Persib Bandung. Pada sesi konferensi pers media, pelatih Persib Luis Milla mengkonfirmasi setidaknya ada 8 pemain Maung Bandung yang absen. Trio lini tengah Blok, Kebuaya, dan Rahmat Irianto sedang membela timnas Indonesia. Sementara Zalnando, David Rumakiek, dan Febri Haryadi mengalami cedera. Dan pembaruan terbaru, David Da Silva bersama Daisuke Sato absen akibat akumulasi kartu kuning. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi performa Maung Bandung yang dalam beberapa laga terakhir mengandalkan penyerangan dari sisi sayap. Mereka adalah Zalnando, Daisuke Sato, Freds, hingga Febri Haryadi. Pemain di atas juga kerap menjadi kreator serangan Persib Bandung yang dimulai dari sisi pertahanan dan sisi sayap. Dengan begitu, Luis Milla yang gemar dengan formasi 3 back dan memainkan 2 pemain sayap dengan mobilitas tinggi, maka diprediksi berbeda karena ketersediaan pemain yang tidak memadai. Kedua, kelebihan Persita. Kondisi tersebut justru bisa menjadi keuntungan bagi Persita untuk memberikan kekalahan perdana bagi anak asuh Luis Milla. Terlebih, Persita memiliki barisan lini serang yang berbahaya dengan produktivitas gol yang tidak jauh berbeda dengan Persib. Sejauh ini, Ramiro Vergonzi, Wildan Ramdhani, dan Ezequiel Vidal sudah mencetak 6 gol dan menjadi tumpuan gol bagi tim. Konsistensi tersebut membawa Persita sempat nangkring di papan atas Liga 1 sebelum di Jeddah. Berbanding terbalik dengan konsistensi Persib Bandung yang mendapat ujian berat sebelum Jeddah paruh musim. Permainan ngotot dari anak asuh Alfredo Vera diprediksi akan membuat skuad Maung Bandung kesulitan.
Ramiro Bergonzi dan harus mencetak gol lebih dulu untuk membangun kepercayaan diri tim agar dapat mengalahkan Persib Bandung. Pasalnya, tim asuhan Luis Milla bermain dengan determinasi yang tinggi. Kondisi tertinggal akan memacu Hen-Hen Herdiana CS untuk bermain lebih intens, lebih gigih untuk mengejar defisit gol dan meraih hasil maksimal. Ketiga, momentum. Persita bisa memanfaatkan momentum ini. Persib yang tampil tanpa sejumlah pilar utama. Lemahnya sisi pertahanan dengan angka kebobolan yang tinggi serta turunnya kekuatan serangan. Walaupun dalam 7 pertemuan Persita belum pernah menang. Dan ini akan menjadi kemenangan pertama sekaligus memberi noda hitam pertama Luis Milla dengan kekalahan pertama. Keempat, head to head Persib versus Persita. 15 April 2013 Persib menang telak 5-1 dari Persita. 25 Mei 2013 Persita menahan imbang Persib 2-2. 5 Februari 2014 Persib menang tipis 2-1 dari Persita. 31 Agustus 2014 Persita kalah 1-2 dari Persib. Lalu pada 29 Maret 2021 Persita kalah 1-3 dari Persib di Piala Menpora. Lalu 11 September 2021 Persita kalah tipis 1-2 dari Persib. Dan terakhir 7 Januari 2022 Persib menang tipis 1-0 dari Persita. Jelang pertemuan antara Persib Bandung versus Persita Tangerang, Luis Milla menyoroti faktor mental dari para pemain Maung Bandung. Pelatih asal Spanyol tersebut menuturkan jika faktor mental patut dijaga konsistensinya demi mendapatkan performa maksimal. Apalagi cukup banyak penggawa Persib Bandung yang harus absen karena cedera maupun akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, ex-pemain Real Madrid ini menerangkan jika mental para pemain benar-benar harus dijaga. Berhadapan dengan Persita di Stadion Sultan Agung Bantul, Milla menerangkan tidak akan meremehkan sang lawan. Sebab Milla tahu betul Persita sedang dalam asuhan pelatih yang cukup berpengalaman. Pelatih Persita ialah Angel Alfredo Vera yang akan menahkodai Persita di Liga 1 musim ini. Menurut Luis Milla, Persita merupakan tim yang bermain kompak baik ketika menyerang maupun bertahan. Meskipun antara Persib dan Persita berada di papan tengah klasemen, Persib memang harus mewaspadai Persita. Pasalnya, meski bukan tim unggulan, Persita kerap kali membuat kejutan. Pada laga terakhir, Persita harus menelan kekalahan, sedangkan Persib mampu menorehkan hasil yang cukup manis. Sebab anak asuh Luis Milla ini tercatat belum pernah menelan kekalahan di 5 laga terakhir. 4 kemenangan dan 1 hasil imbang akan menjadi modal awal Maung Bandung. Akan tetapi saat berjumpa Persita nanti, Persib tidak diperkuat bumper andalannya David Da Silva. Da Silva harus absen karena akumulasi kartu kuning, sehingga juru gedor Persib Bandung sedikit berkurang. Prediksi skor pertandingan di lanjutan Liga 1 2022-2023 antara Persebaya Surabaya versus Persis Solo. Pertandingan antara Persebaya versus Persis Solo akan berlangsung pada Rabu 21 Desember di Stadion Maguwo Harjo Sleman pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelumnya baik Persebaya maupun Persis Solo sedang berada dalam performa kurang apik. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya maupun Persis
sama-sama belum meraih kemenangan. Dari 3 pertandingan, Persebaya membukukan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Persis sebaliknya, mereka menghasilkan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Pertama, prediksi skor. Dilansir dari salah satu sumber prediksi skor, laga sore nanti akan berakhir dengan sama kuat atau imbang 1-1. Kedua, performa tim. Persebaya Surabaya dan Persis Solo sama-sama dalam kondisi buruk. Dalam laga terakhir, Persebaya dan Persis sama-sama tak bisa meraih kemenangan. Soal posisi di klasemen, kedua tim juga duduk berjejeran. Persebaya menempati posisi ke-11 dengan 18 poin, sedangkan Persis menduduki peringkat 12 dengan 15 poin. Kedua tim sama-sama telah memainkan 15 pertandingan. Ketiga, head to head. Persebaya Surabaya dan Persis Solo belum pernah bertanding di Liga 1 sebelumnya. 5 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya. 1 Oktober 2022, Arema kalah 2-3 atas Persebaya Surabaya. 6 Desember 2022, Persebaya menang 3-2 atas Barito Putra. 10 Desember 2022, Persib menang 2-1 atas Persebaya Surabaya. 13 Desember 2022, Persebaya menahan imbang 1-1 Persik Kediri. Lalu pada 16 Desember 2022, Persebaya juga menahan imbang Persija 1-1. 5 pertandingan terakhir Persis Solo. 29 September 2022, Persis Solo menahan imbang 1-1 PSM Makassar. 6 Desember 2022, Persis Solo menang telak 6-1 dari Rans Nusantara FC. 11 Desember 2022, Persis Solo kalah tipis 1-2 dari Arema FC. 14 Desember 2022, Persis Solo skor kacamata dengan Barito Putra. Terakhir pada 18 Desember 2022, Persis Solo kalah tipis 1-2 dari Persib Bandung. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina mengaku sudah siapkan strategi khusus saat laga melawan Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023. Lanjutan laga pekan 16 Liga 1 2022-2023 akan menyajikan duel antara Persebaya Surabaya versus Persis Solo. Laga antara Bajul Ijo melawan Laskar Sambar Nyawa itu akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman, Rabu 21 Desember pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jelang laga, pelatih Persis Solo Leonardo Medina mengaku telah menyiapkan banyak hal untuk menghadapi Leo Lelis CS. Leonardo Medina juga menginstruksikan anak asuhnya untuk menyesuaikan gaya permainan. Ia melatih Irfan Bahdim CS untuk menghadapi beberapa situasi yang bisa terjadi saat pertandingan. Menurut Medina, Persis tidak khawatir saat menghadapi Persebaya, melainkan hanya lebih fokus terhadap perkembangan tim. Medina mengatakan ada 4 poin penting yang menjadi fokus saat melawan Persebaya nanti. Pertama, tentang perkembangan permainan. Kedua, penyesuaian gaya permainan. Ketiga, mendapatkan penguasaan bola lalu mencetak gol terlebih dahulu, menjaga agar tidak kebobolan. Dan terakhir, jika terbobol, maka bagaimana caranya menjaga keseimbangan tim. Diketahui tim besutan Leonardo Medina itu pernah menghadapi Persebaya dalam laga uji coba di Stadion Manahan, yaitu saat sebelum kembali bergulirnya Liga 1 2022-2023 pada bulan November lalu.
Namun kala itu Persis harus takluk dengan skor 1-5 dari Persebaya. Walaupun sebelumnya kalah, Medina mengaku situasinya akan jauh berbeda. Di sisi lain, Leonardo Medina mengklaim dirinya telah memahami betul gaya permainan Persebaya. Sehingga hal itu ia manfaatkan untuk dapat mencuri kemenangan pada laga sore nanti. Kapten Persis Solo, Jaimerson da Silva, juga turut memberikan komentar. Menurut Jaimerson, timnya telah melakukan seluruh persiapan dengan baik dan siap menghadapi Persebaya pada laga lanjutan Liga 1 2022-2023. Jadwal Piala AFF 2022 malam ini, Rabu 21 Desember, akan memainkan dua pertandingan antara Myanmar versus Malaysia dan Laos versus Vietnam. Laga pertama akan mempertandingkan antara Myanmar versus Malaysia pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di Stadion Tuwunah, Myanmar. Sedangkan laga kedua akan mempertemukan Laos versus Vietnam pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat di New Laos National Stadium. Dengan kata lain, seluruh pertandingan Piala AFF 2022 malam ini akan diisi oleh tim-tim dari grup B. Dan kedua pertandingan bisa diakses melalui salah satu stasiun televisi nasional Indonesia. Pertama, preview. Di atas kertas, peta kekuatan grup B menjorok kepada 3 tim. Ada Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang menjadi pemain utama. Vietnam barangkali menjadi favorit utama di grup B Piala AFF 2022. Pasalnya, tim berjuluk Golden Star Warriors itu memiliki jajaran skuad yang mentereng. Mereka juga ditangani oleh pelatih top dalam diri Park Hang-soo. Vietnam bisa dibilang tidak lagi hanya fokus di kompetisi tingkat Asia Tenggara, tetapi juga mengincar pamor di kancah Asia dengan tampil konsisten di ajang regional. Sementara Malaysia dan Singapura sedang mencoba bangkit dari keterpurukan. Kini kedua tim mengandalkan para pemain mudanya untuk berbicara banyak. Malaysia juga ikut menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Pan-gon untuk memperbaiki performa. Hal yang sama juga dialami Singapura. Tim berjuluk The Lions itu terus berbenah demi bisa mengulangi sukses menjadi terbaik di Piala AFF 2022. Saat mengamankan pertandingan Piala AFF 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan aparat kepolisian hanya akan berjaga di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sigit mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022. Hal itu terkait pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia saat Piala AFF 2022 yang dimulai pekan ini. Selain hanya berjaga di luar stadion, Sigit juga memastikan polisi tidak akan menggunakan gas air mata dan senjata api saat melakukan pengamanan pertandingan.
Ia menjelaskan anggota polisi yang akan dikerahkan selama babak grup Piala AFF 2022 antara 1.300 hingga 1.400 personil. Mereka semua akan berjaga di luar stadion dan titik-titik yang telah ditentukan. Adapun yang nantinya berjaga di dalam stadion adalah steward atau tenaga pengamanan independen dari PSSI. Polisi baru akan masuk stadion jika ada permintaan dari security officer pertandingan Timnas Indonesia. Polisi sendiri sudah mengizinkan pelaksanaan kompetisi Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Desember 2022 mendatang yang disaksikan oleh penonton. Ia menuturkan perizinan kompetisi Piala AFF 2022 harus mengikuti syarat yang mengacu dengan manajemen resiko, yaitu pelaksanaan kompetisi digelar dengan 70% kapasitas penonton. Terkait hal ini, Kapolri juga telah menyampaikan kepada pihak SUGBK untuk melengkapi beberapa hal agar standar internasional dan FIFA dapat terpenuhi secara maksimal. Penambahan kelengkapan ini dilakukan juga untuk menatap kompetisi Piala Dunia U20 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. SUGBK sendiri menjadi salah satu stadion yang akan menghelat pertandingan FIFA World Cup U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Sigit kemudian menghimbau supporter Timnas Indonesia untuk tidak membawa barang-barang terlarang. Dikatakan Kapolri, polisi akan memberi sanksi tegas untuk penonton yang melanggar peraturan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menghimbau penonton yang hadir langsung di stadion agar tidak membawa flare atau sejenisnya. FIFA sebagai induk sepak bola dunia memang melarang penonton untuk membawa flare ke dalam area stadion. Hal itu tertuang juga dalam FIFA Stadium Safety and Regulation pasal 52 huruf C butir I. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama Piala AFF 2022 dengan melawan Kamboja pada Jumat 23 Desember. PSSI telah menjual tiket pertandingan dengan jumlah maksimal 30.000 untuk laga Indonesia versus Kamboja. Selain melawan Kamboja, Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjamu Thailand di GBK pada 29 Desember 2022. Laga perdana Vietnam yaitu akan menghadapi Laos di Piala AFF 2022 Rabu 21 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengaku tidak mau meniru nasib Argentina di Piala Dunia 2022. Ia merujuk pada nestapa yang dialami Lionel Messi CS saat menjalani laga perdana di ajang 4 tahunan tersebut. Bagaimana diketahui Argentina kalah dari Arab Saudi dengan skor 1-2. Untuk itu Park meminta anak asuhnya waspada dengan para pemain Laos. Ia tidak ingin ada kejutan buruk terjadi pada Vietnam di awal pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengatakan sulitnya berlaga di partai perdana sebuah turnamen. Kesiapan mental menjadi hal yang tidak boleh terlewat dari para pemain. Ia memastikan para pemainnya siap menghadapi Laos di laga nanti. Vietnam di atas kertas lebih diunggulkan daripada Laos di pertandingan kali ini. Mereka memiliki deretan pemain yang secara kualitas berada di atas para penggawa Laos. Terlebih
Vietnam bisa kembali diperkuat oleh Van Banduk. Van Banduk sejatinya memang tidak mengalami cedera, namun ia mendapati dirinya positif COVID-19 saat menjalani tes. Untungnya, Van Banduk sudah dinyatakan negatif sejak Senin lalu. Ia bisa melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2022 bersama skuad Vietnam yang akan bertanding di markas Laos nanti. Pertandingan Piala Liga Inggris mendapatkan hasil di mana Gillingham kalah saat berhadapan dengan Wolves di babak 16 besar Rabu 21 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, bek timnas Indonesia Elkan Baggett main full selama 90 menit untuk Gillingham di Stadion Molineux. Namun sayang, Wolves yang bermain apik sukses membungkam Gillingham dengan skor telak 2-0. Dua gol dari Wolves diciptakan oleh Raul Jimenez di menit 77 dan Ryan Enouri menit 90 plus 1. Imbasnya Elkan CS harus terhenti di babak 16 besar dan gagal melaju ke babak 8 besar. Padahal apabila Gillingham sukses melaju ke 8 besar, ada kemungkinan ia dan rekan-rekannya akan berhadapan dengan tim-tim papan atas Liga Inggris. Kendati demikian, Elkan masih ada agenda lainnya, yaitu berlaga di 64 besar Piala FA. Sedikit mengulik pertandingan Wolves versus Gillingham, Elkan CS justru tampil kurang apik. Sebagaimana dikutip dari salah satu sumber, tercatat Wolves lebih agresif melakukan serangan. Bahkan anak asuh Julen Lopetegui mampu unggul penguasaan bola hingga 80%. Sedangkan Elkan CS hanya mampu melakukan penguasaan bola dengan 20% saja. Dari sisi penyerangan, pasukan Neil Harris juga kalah dari Wolves. Bagaimana tidak, Hwang Hee-chan CS berhasil melakukan tembakan ke gawang sebanyak 25 kali. Dari 25 tembakan tersebut, 6 diantaranya on target. Kemudian untuk peluangnya, Elkan CS tidak begitu merepotkan pertahanan lawan, malah justru berbanding terbaik dengan Wolves. Klub yang identik dengan jersey warna kuning itu melakukan 6 peluang, di mana 6 peluang tersebut cukup membahagiakan. Kendati selalu terserang, justru performa kiper Gillingham tampil sangar. Jack Turner tercatat melakukan penyelamatan hingga 4 kali. Hal itu menunjukkan betapa impresifnya serangan dari Wolves. Maka tidak heran jika skuad besutan Lopetegui berhak maju ke babak selanjutnya. Dari sepak bola, kita beralih ke bulu tangkis. Berikut update ranking BWF pekan ke-51 tahun 2022, di mana ada beberapa pergerakan yang signifikan. Pergeseran itu terjadi di sektor ganda putra, terlebih bagi 3 wakil andalan Indonesia. Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo harus legowo posisinya anjlok ke kursi nomor 8 dunia.
dunia. Tapi sebaliknya, kabar baik bagi Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang berhasil mencapai posisi terbaik mereka selama berkarir. Fajar Rian akhirnya berada di nomor 2 dunia setelah bermain apik sepanjang tahun 2022. Berikut adalah rangkuman peringkat 10 besar dunia BWF World Tour 2022 yang dikutip dari BWF Turnamen Software. Pertama, tunggal putra. Pekan ini Jonathan Christie naik 1 peringkat lagi. Ia menggeser Chu Tien Chen yang kini berada di posisi kelima. Kemudian Anthony Sinisuka Ginting tetap di kursi ke-6. Kodai Naraoka, pemain muda asal Jepang, langsung melesat 3 peringkat dan resmi masuk dalam 10 besar dunia. Pertama, Victor Axelsen, Denmark, Lee Zijia, Malaysia, Loh Ken Yew, Singapura, Jonathan Christie, Indonesia, Chu Tien Chen, Taipei, Anthony Sinisuka Ginting, Indonesia, Lakshya Sen, India, Gunvalut Vititsart, Thailand, Pranoy HS, India, dan Kodai Naraoka, Jepang. Kedua, tunggal putri. Gregoria Mariska Tunjung naik 1 peringkat lagi ke posisi 15. Ia berhasil menggeser pemain Jepang Sayaka Takahashi. Ia merupakan pergerakan yang positif lantaran Gregoria sedikit demi sedikit telah mendekati posisi 10 besar dunia. Pertama, Akane Yamaguchi, Jepang, An Seong, Korea Selatan, Tai Tzu-ying, Taipei, Chen Yufei, China, He Bijiao, China, Pusarla Vesindo, India, Ratchanok Intanon, Thailand, Wang Ziyi, China, Port Wei, Thailand, Busanan, Thailand. Ketiga, ganda putra. 3 wakil Indonesia masih mendominasi perebutan posisi 10 besar dunia. Marcus Gideon, Kevin Sanjaya merosot 6 peringkat. Pasangan berjuluk The Minions kini berada di posisi 8 dunia. Hal ini akibat dari minimnya turnamen yang The Minions ikuti sepanjang tahun ini. Sementara pencapaian terbaik diraih Fajar Rian dengan poin 88.655, Fajar Rian melesat ke peringkat 2 dunia. Sementara Hendra Setiawan Muhammad Ahsan berada di posisi keempat. Pertama, Takuro Hoki Yugo Kobayashi, Jepang, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Indonesia, Aroncia Sohwoyik, Malaysia, Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, Indonesia, Satwik Sairaj Chirac, India, Kim Astrup Shakrup Rusmesen, Denmark, Ong Yusin Teo Eyi, Malaysia, Marcus Fernaldi Kevin Sanjaya, Indonesia, Liu Yuchen Oh Xuanyi, China, Go Xiaowei Nur Izzuddin, Malaysia. Keempat, ganda putri. Pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti masih berada di peringkat 12 dunia dengan poin 61.900. Wakil Korea Selatan Lee Soo-hee Shin Seung-chan merosot 3 peringkat hingga membuat pergerakan di daftar 10 besar. Pertama, Chen Qingchen Jia Yifan, China, Nami Matsuyama Chiharu Shida, Jepang, Kim Soyoung Kong Hee-yong, Korea Selatan, Jang Na-eun Kim Ye-jong, Korea Selatan, Jong Kol-pan Rawinda, Thailand, Zhang Yuxian Zheng Yu, China, Lee Soo-hee Shin Seung-chan, Korea Selatan, Perlitan Tinah Muralitaran, Malaysia, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, Jepang, dan 10, Gabriel Stuba Stevani Stuba, Bulgaria. Kelima, ganda campuran. Rinov Rivaldi Pita Haningtyas Mentari naik 2 peringkat ke posisi 11 pekan ini. Hal ini terjadi setelah Matthias Christiansen dan Alexandra Boje turun 2 peringkat. Pertama, Zheng Siwei Huang Yashong, China, Depachol Puavaran Nukrov Sapsire, Thailand, Yuta Watanabe Arisa Higashino, Jepang, Wang Yiyu Huang Dongping, China, Tan Kian Meng Lai Beijing, Malaysia, Tang Junman She Yingshet, Hong Kong, Tom Gikwel Delpin Doloro,
Prancis, Mark Lanvus, Isabel Lohal, Jerman, Go Son Hoat, Laizeven Jami, Malaysia, Supak Chomkoh Sapi Sarah, Thailand. Jadwal dan hasil drawing Malaysia Open 2023 yang akan dimulai digelar pada tanggal 10 hingga 15 Januari 2023 mendatang. Gelaran Malaysia Open 2023 akan menjadi turnamen level Super 1000 pertama yang digelar tahun depan. Marcus Gideon Kevin Sanjaya akan bertanding hingga Pramudia Yeremia akan melakoni laga comeback. Dikatakan demikian mengingat Pram dan Yere di tahun sebelumnya harus absen karena cedera. Kini di tahun 2023, saatnya mereka kembali bersinar dan kembali bertanding. Bukan hanya di kubu ganda putra, Chico Aura juga akan mengikuti turnamen tersebut bersama Jonathan Christie, Ginting, dan Cesar. Di sektor ganda putri seperti biasa, ada Febriana Amalia dan Apriani Fadia. Pertama, tunggal putra. Jonathan Christie versus Wang Shiwei, Taiwan. Anthony Sinisuka Ginting versus Engkalong, Hong Kong. Cesar Hirenrus Tavito versus Kunlabut Vitisart, Thailand. Chico Aura Dwi Wardoyo versus Hans Christian Solberg, Denmark. Kedua, tunggal putri. Gregoria Mariska Tunjung versus He Bingjiao, China. Ketiga, ganda putra. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan versus He Jiting Zhou Hadong, China. Pramudia Kusumawardana Yeremia Eric Hyoshe Yakob versus Ko Sung Hyun Sin Baekchol, Korea. Fajar Alfian versus Muhammad Rian Ardianto akan bertanding melawan Christo Popov, Thomas Junior Popov, Prancis. Bagas Maulana Muhammad Soebul Fikri versus Supak Kitinupok, Thailand. Leo Rolly Karnando Daniel Martin versus Akira Koga Taichi Saito, Jepang. Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya versus Man Wei Chong Kei Wunte, Malaysia. Keempat dari sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi versus Margot Lambert Anetran, Prancis. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti versus Li Chiaxin Teng Chunshun, Taiwan. Kelima, ganda campuran. Rinov Rivaldi Pitaning Tias Mentari versus Tom Gikwel Delpin Doluru, Prancis. Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya versus Robin Tabeling Selena Peck, Belanda. Zakaria Josiano Sumanti Hediana Juli Marbella versus Yuki Kaneko Misaki Matsutomo, Jepang. Rehano Faltus Saryanto Lisa Ayu Kusumawati versus Chan Pengshon Goh Liu Ying, Malaysia. Indonesian Basketball League 2023 akan memasuki musim baru dan jadwal dimulai dari series di Bali yang akan berlangsung pada tanggal 14 Januari 2023 mendatang. Series Bali akan menggunakan Gor Merpati sebagai venue pertandingan. Sebagai series pembuka, IBL 2023 di Bali akan dihelat pada 14 hingga 21 Januari 2023. Berikut jadwal lengkap IBL 2023. Seri 1 Bali pada 14 hingga 21 Januari 2023 di Gor Merpati. Seri 2 Malang 28 Januari hingga 4 Februari 2023 Gor Bima Sakti. Seri 3 Surabaya 11 hingga 18 Februari 2023 DBL Arena. Seri 4 Solo 25 Februari hingga 4 Maret 2023 Gor Seritek Arena. Seri 5 Semarang 11 hingga 18 Maret 2023 Nits Stadion. Seri 6 Yogyakarta
24 hingga 31 Mei, Gor Among Rogo. Series 7 Bandung, 4 hingga 11 Juni di Gor Cetra Arena. Series terakhir yaitu series ke-8 Jakarta, 17 hingga 24 Juni di Britama Arena. IBL 2023 adalah waktu yang tepat untuk rebut gelar juara dari Satria Muda. Satria Muda menjadi kampiun IBL edisi 2021. Klub asuhan Yobel Sondaki ini berhasil back-to-back di IBL 2022. Kendati begitu, rivalnya Pelita Jaya tidak patah arang. Vincent Kosasi CS berpeluang untuk rebut gelar juara dari Satria Muda. Dikatakan demikian lantaran Pelita Jayalah yang berhasil menumbangkan Satria Muda di laga pramusim Indonesia Cup. Pelita Jaya dengan kekuatan barunya tentu memiliki kans untuk menjadi juara. Tapi dengan catatan mereka yang mampu menunjukkan permainan seperti di Indonesia Cup. Kendati kalah di Indonesia Cup tidak membuat Satria Muda berkecil hati. Sang juara bertahan juga apik dalam penyesuaian selanjutnya. Oleh karena itu menarik dinanti bagaimana keseruan IBL 2023 mendatang. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Kenapa sih? Nangis ya? Mike. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut Dewi Persik sempat bertengkar hingga berpelukan dengan sang haters. Dewi Persik membeberkan proses mediasi yang ia jalani bersama sang haters MZ. Dewi Persik menyebut sempat terjadi pertengkaran dengan MZ saat mediasi di Polres Depok, Jawa Barat pada Selasa 20 Desember 2022.
Menurut Dewi Persik, sempat terjadi adu mulut antara dirinya dan juga MZ. Kemudian mantan istri Aldi Taher itu mengatakan bahwa haters yang merupakan wanita parubaya ingin berkunjung ke kediamannya. Akan tetapi kemudian wanita asal Medan, Sumatera Utara itu meminta maaf kepada Dewi Persik. Permintaan maaf tersebut diutarakan MZ di hadapan awak media. Bahkan Dewi Persik dan MZ pun sudah berpelukan. Berikut wawancara dengan pihak Dewi Persik. Ya, gitu kan, dari pengalaman juga jauh berbeda, dibanding-bandingkan, dibikin adu domba gitu kan nggak baik. Ayo saya tunggu di polisi gini. Udah, akhirnya saya ketemu sama beliaunya, nanti udah ketemu sama beliaunya, dia minta maaf, ngefans, dan ini udah yang kesekian kali terjadi di saya lagi gitu. Jadi repot kalau nggak dipenjarain, nanti malah keenakan. Kalau misalkan dipenjarain nanti orang bilang saya nggak punya hati. Tapi setiap hari kalau misalkan teman-teman punya TikTok, saya kan nggak follow dia, dikit-dikit masuk aja ke beranda, masuk lagi. Saya tuh sampai akhirnya saya blok gitu biar nggak masuk terus gitu. Tapi saya blok orang-orang lain yang bela saya juga banyak. Masuklah bicara tentang dia. Jadi aduh kayaknya memang harus dipanggil. Dan tadi alasannya saya tidak boleh berbicara KDRT. Alasannya karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya. Saya bilang saya pernah. Berita selanjutnya datang dari artis Nikita Mirzani kecewa dengan Dito hingga ngamuk di persidangan. Artis Nikita Mirzani buka suara soal kabar mengamuk di persidangan terkait kasus pencemaran nama baik. Sebelumnya Nikita Mirzani diberitakan sempat menjatuhkan mikrofon di ruang sidang. Diduga Nikita Mirzani sengaja melakukan itu karena kecewa terhadap Dito Mahendra. Dito Mahendra diketahui kembali tidak menampakkan batang hidungnya dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang menjerat nama Nikita Mirzani. Saking kecewanya, beredar kabar Nikita Mirzani tengah menjatuhkan mikrofon dalam ruang sidang. Namun Nikita mengelak terkait kabar tersebut. Janda 3 anak ini mengaku tak sengaja menyenggol mikrofon hingga terjatuh. Tak hanya mikrofon, rupanya Nikita Mirzani juga melempar berkas. Berikut suasana persidangan dan wawancara dengan Nikita Mirzani. Senggol itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Oke, ini gimana tadi terkait proses penyembuhan yang dihalang-halangi dipersulit oleh Edward, tapi hakim kayak seperti membela. Ya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, yaitu kecuali jaksa ya. Tidak kehadirannya mangkir 3 kali nih, Dito. Gimana? Kenapa? Mangkirnya Dito ketiga kalinya. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Hairul. Kabar selanjutnya datang dari seorang model, Dominiki, merasa ditipu oleh sutradara. Model Dominiki didampingi oleh kuasa hukumnya Insang Nasruddin menjumpai beberapa kejanggalan yang terdapat dalam lembar kontrak eksklusif dengan sutradara Erwin Arnada. Erwin Arnada yang mengaku sebagai eksekutif produser kala itu menggandeng Dominiki dengan mengiming-imingi akan mengajak join dalam sebuah film layar lebar. Dominiki menandatangani lembar surat kontrak pada 2021 hingga kontrak habis pada 2022 tidak juga ada film yang diperankannya. Beberapa kejanggalan yang ditemui Dominiki salah satunya adalah Erwin Arnada mengaku sebagai eksekutif produser. Kejanggalan kedua adalah kontrak itu Erwin Arnada tidak pernah menyantumkan di mana rumah produksi tempat dia bernaung. Erwin hanya menyantumkan predikat dia dalam proyek fiktif tersebut. Kejanggalan selanjutnya adalah tidak ada nominal angka yang disebut Erwin dalam kontrak eksklusif.
Hingga saat ini, Dominic tidak mengetahui berapa upahnya jika benar ada proyek film layar lebar seperti iming-imingan Erwin Arnada. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Dominici. Yang sangat buruk, yang itu yang kami hindari. Dominic, kalau boleh tahu ada berapa tawaran sepanjang terkait dengan kontrak ini? Ada berapa tawaran? 3. Ada 3 tawaran. Iya. Semuanya film juga. Tapi Dominic pernah nggak sih diskusi soal ini sama ini? Misalkan juga tawarannya terus kayak diskusi gitu sama pihak Erwin? Pernah, mereka kalau aku kayak bohong, mereka kayak itu lain, maksudnya kamu bohong sama aku. Tapi dia bilang enggak, tapi ngilang lagi gitu. Jadi hilang-hilang? Jadi itu yang bikin aku kayak kena mentalnya. Ada yang bukti ya, aku nelfon berhari-hari sampai seminggu segala macam nggak pernah diangkat. Makanya mau menanyakan ini sebenarnya, mau menanyakan bagaimana kepastian kontrak ini, iya kan? Saya nggak pernah dibalas. Komunikasi terakhir kalau? Terakhir ada kemarin aku nanyakan ke dia ada ini ya bang, aku bilang dia ada sekarang di promosi filmnya. Aku gini ya, aku mohon maaf nih sebelumnya. Kita kan bikin tahu ya kalau misalnya mau sebagus apapun kalau nggak cocok perannya nggak dijadiin, benar nggak? Aku bilang sama dia kalau nggak cocok perannya nggak apa-apa, itu dia biasa dinyanyikan, benar nggak? Tapi minimal ada. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Sheryl Sheinafia debut akting film horor. Penyanyi dan pemain film Sheryl Sheinafia menandai debutnya berakting di film horor lewat film Tumbal Kanjeng Iblis. Sheryl Sheinafia mengaku penakut pada hal-hal gaib namun tertarik untuk bermain film horor. Ketika tawaran film Tumbal Kanjeng Iblis ini datang, Sheryl Sheinafia langsung menerimanya. Sheryl juga harus fit lantaran sempat cedera sebelum menjalani syuting film tersebut. Meski tidak mudah berakting di film horor, Sheryl Sheinafia bersyukur dapat dukungan semua lawan mainnya, terutama selama syuting berlangsung. Di film tersebut, ia memerankan karakter Tia, bahkan beradu akting dengan aktor Tengku Rifnu Wikana. Berikut wawancara dengan Sena. Pak Jeffrey yang diperankan oleh Putri Ayudhya dan Bapak. Setibanya di sana dia merasakan kayak ini adalah rumah kos-kosan yang biasa aja gitu. Tapi memang bangunan yang tua dan punya banyak sekali di dalam film Tumbal Kanjeng Iblis. Karena ada banyak sekali stunt yang kita lakukan juga di dalam film ini, dan stamina dan durability sangat dibutuhkan juga gitu. Jadi selama syuting film ini sangat terbantu karena aku udah banyak latihan untuk bisa lebih fleksibel, menguatkan stamina, dan juga bisa tidur sampai subuh. Tidur, bisa bekerja sampai subuh. Oh ya, hal pertama yang sebenarnya dicamkan sekali sama manajemen aku untuk aku menjalankan film ini kepada tim produksi dari Tumbal Kanjeng Iblis sendiri adalah Sheryl nih baru beres cedera banget nih di lehernya. Kalau misalnya ada stunt action atau apapun itu, please dipertimbangin juga eksekusinya karena bisa bahaya nih. Dan betul, untungnya dari tim stuntnya itu juga sangat insightful, mereka juga sangat membantu kita untuk bisa menjalankannya dengan aman ya. Jadi ada beberapa teknis gitu yang mungkin harus jungkir balik atau kepala aku di belakang ya. Ada pernapasan yoga yang sebenarnya aku harus. Berita terakhir datang dari Ernest merasa terbebani jelang penayangan film terbarunya. Film Cek Toko Sebelah 2 siap ditayangkan di bioskop mulai Kamis 22 Desember 2022. Ernest Prakasa sebagai sutradara film Cek Toko Sebelah 2 justru merasa terbebani saat memproduksi film bergenre komedi itu. Ernest Prakasa khawatir jika penonton filmnya membandingkan antara Cek Toko Sebelah 2 dengan kesuksesan film Cek Toko Sebelah pada 2016 lalu. Meski begitu, Ernest Prakasa percaya diri menggarap film Cek Toko Sebelah 2 setelah menyiapkan matang skenario filmnya. Suami Meira Anastasia itu ingin menampilkan potret kehidupan keluarga di zaman saat ini dalam film terbarunya.
Berikut wawancara dengan Ernest Prakasa. Tipe film seperti ini gitu, jadi sampai sekarang dijaga konsistensinya, tidak diubah. Karena dari pertama sampai sekarang ya kalau drama komedi keluarga rasanya libur akhir tahun itu pas. Kok tadi sempat geli juga kok melihat actingnya di Gak tau, gue lihat gue acting so romantis gitu geli sendiri karena saya selalu merasa acting saya itu biasa aja gitu. Untuk didampingi dengan Laura Basuki itu kayak aduh malu lihat penonton yang nilai lah, semoga sih nggak geli-geli amat, semoga ya. Nggak tahu gimana tuh. Kamu gimana nontonnya? Aku happy sih ya karena kelihatan gitu dengan berkolaborasi sama Laura tuh memang mungkin ada perasaan apa ya, kayak kebawa acting. Bilang kalau nggak semua yang kita pikirkan untuk anak kita itu yang terbaik untuk mereka gitu, karena zaman udah sangat berubah. Anak-anak sekarang kalau tadi lihat di film, kita juga pengen mengedepankan anak-anak seperti Widuri gitu ya, perspektif perempuan gitu tanpa menjadi kampanye feminisme gitu, mungkin lebih tepatnya. Dari teman-teman yang lain Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 21 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, event Akbar Denpasar Festival 2022 kembali digelar hari ini. Bertempat di kawasan Caturmuka Kota Denpasar, pembukaan Denpasar Festival 2022 ini menampilkan Sanggar Palawara Music Company. Gelaran tersebut memadukan antara alat musik band serta beragam gamelan tradisional. Meski pembuatan komposisinya tidak terlalu rumit, namun garapan tersebut memberikan kesan dan suasana tempo dulu Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Putu Supartika dari Tribun Bali. Silakan rekan Putu. Terima kasih Ariska, dapat saya laporkan langsung dari Kota Denpasar pada sore hari ini bahwa pembukaan Denpasar Festival sendiri akan segera dimulai dalam beberapa jam berikut, yakni tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk pembukaan Denpasar Festival kali ini akan dimeriahkan oleh penampilan musik dari Palawara Musik Group dan dengan beberapa komposer yang ada di Kota Denpasar dan juga ada beberapa seniman. Untuk pelaksanaan Denpasar Festival tahun 2022 kali ini digelar di kawasan Caturmuka Denpasar dan digelar pertama kali secara offline setelah sebelumnya digelar daring karena pandemi COVID-19 dan pada tahun 2020 sempat tidak dilaksanakan. Untuk diketahui bahwa biaya pelanggaran yang dikeluarkan Pemkot Denpasar untuk pembuatan event ini adalah 3,69 miliar, di mana nantinya akan ditampilkan sebanyak 161 UMKM, juga 622 musik atau band, dan juga 1.000 lebih penampilan dari para penari ataupun penabuh. Khusus untuk pembukaan, di mana akan membawakan garapan berjudul Teja Resmi, ini sesuai dengan tema dari Denpasar Festival yang ke-15, di mana Teja Resmi sendiri berarti cahaya, di mana
ada beberapa tahapan dalam pementasan. Yang pertama adalah menampilkan pementasan kala pagi hari atau Miri Sewano, kemudian ada penampilan gamelan band, dan ada juga penampilan dari Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jayanegara, yang akan ikut menggamel atau memainkan alat musik dalam pembukaan Denpasar Festival kali ini. Untuk diketahui, meskipun Denpasar Festival baru dibuka sore nanti sekitar pukul 17.30 WITA, namun sejak pagi pantauan di lapangan banyak warga yang sudah berdatangan dan menikmati kuliner yang disediakan di stand kuliner yang sudah dibuka sejak pagi tadi. Untuk malam harinya juga akan dimeriahkan oleh beberapa band, baik band lokal yang Bali maupun band yang sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk pelaksanaan Denpasar Festival sendiri akan digelar selama 5 hari, dimulai hari ini 21 Desember 2022 hingga hari Minggu yang mendatang tanggal 25 Desember 2022. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke Rizka. Baik rekan Putu Supartika dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda. Setelah dari Denpasar, kita akan beralih ke Kota Kendari, Tribuners. Kota Kendari memiliki sederet tempat menarik yang bisa dikunjungi saat perayaan Malam Pergantian Tahun Baru 2023. Banyak pula yang memiliki lokasi strategis untuk menikmati kembang api dan bahkan gratis alias bebas biaya masuk. Lokasinya pun cukup ramai dan kerap dimanfaatkan untuk berkumpul bareng teman ataupun keluarga. Dan untuk mengetahui lokasi dari sederet tempat yang cocok dikunjungi saat malam pergantian tahun ini, ada rekan Husni Husain dari Tribun News Ultra yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Aris tadi sudah dapat saya laporkan bahwa memang betul jika Anda berada di Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat menjadi alternatif pilihan pengunjung untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru 2023 mendatang. Beberapa tempat lokasi wisata ini rekomendasi bagi pengunjung di luar Kota Kendari ataupun di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara yang diatasi Kota Kendari untuk menikmati malam pergantian tahun baru nanti. 6 lokasi rekomendasi ini diantaranya meliputi Tugu Religi MTQ Sultra, yang mana memang lokasi ini kerap kali dijadikan pemerintah Kota Kendari menjadikan lokasi tempat kumpulnya warga kota untuk menikmati pesta kembang api. Dan memang sebelum pandemi COVID-19 melanda, tempat ini kerap kali dijadikan tempat konser dan juga perhelatan pameran UMKM bagi pelaku UMKM di Kota Kendari untuk menjajalkan barang dagangan mereka saat malam perayaan pergantian tahun baru. Kemudian lokasinya yang cukup strategis yaitu berada di tengah kota memang menjadikan lokasi ini juga pilihan rekomendasi dan sangat banyak ramai dikunjungi oleh warga setempat. Kemudian yang kedua ialah gerbang batas Kota Kendari yang berada di Kecamatan Baruga, perbatasan antara Kota Kendari menuju Ranome itu Kabupaten Konawe Selatan. Dengan kerlap-kerlip lampu hias, pemandangan sudut kota menjadikan lokasi ini juga kerap kali dijadikan warga kota untuk menikmati malam perayaan Tahun Baru tiba. Dan memang lokasinya yang cukup strategis dan juga lokasinya yang difasilitasi oleh beberapa tempat seperti gazebo, kemudian ada taman bermain anak. Memang lokasi ini cocok untuk pilihan bagi pengunjung keluarga. Kemudian yang ketiga kami rekomendasikan ialah Puncak Amarilis atau Puncak Lahundape Kemaraya yang berada tidak jauh dari Kota Kendari, jaraknya sekitar 3,5 km dari pusat Kota Kendari maksud kami. Dan dari sini pengunjung dapat menikmati pesta kembang api dari atas ketinggian, dan keesokan harinya Tribuners dapat menikmati sunrise atau matahari terbit yang sangat mempesona. Kemudian yang keempat bergeser ke bawah yaitu ada Kendari Beach atau yang biasa disebut oleh warga Kota Kendari KB, dan sembari menunggu malam pergantian, detik-detik malam pergantian tahun baru tiba, warga Kota Kendari dapat menjajal pisang epe yang mana makanan khas Kota Kendari dan juga berbelanja UMKM
lokal yang memang banyak dijajalkan di sepanjang jalan Sultan Hasanuddin di sepanjang kawasan wisata Kendari Beach. Kemudian yang terakhir ialah ada jembatan Teluk Kendari atau biasa disebut dengan jembatan Bakti Ramas. Jembatan ini setelah diresmikannya oleh Presiden Joko Widodo pada 2020 lalu memang kerap ramai dikunjungi oleh warga Kota Kendari yang ingin menikmati sunset dan juga yang ingin berolahraga saat pagi hari. Dan memang saat perayaan malam tahun baru tiba, beberapa tahun belakangan lokasi ini kerap kali ramai, namun bagi pengunjung dihimbau untuk tetap berhati-hati karena memang lokasi ini rawan kemacetan dan juga rawan kecelakaan lalu lintas. Oh ya, terakhir yang poin ke-6 yaitu ada kawasan taman terbuka hijau di Italia yang berada di Kelurahan Abeli, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Lokasi ini juga kerap kali dijadikan pengunjung keluarga karena memang lokasinya yang banyak terdapat tempat lesehan, gazebo dan juga tempat bermain anak, cocok untuk pengunjung keluarga. Dan juga dari sini pengunjung dapat menikmati sudut Kota Kendari dengan pemandangan ikonik-ikonik Kota Kendari seperti Jembatan Bakti Ramas, kemudian Jembatan Kuning, dan juga tidak jauh dari lokasi juga beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kendari. Demikian rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Husni Husan dari Tribun News Ultra. Tribuners, air terjun Muara Karing atau yang banyak disebut dengan air terjun Mengkaring adalah wisata Merangin yang masuk dalam bagian Geopark Merangin. Tempat wisata yang satu ini menyajikan petualangan wisata alam lengkap dengan view yang begitu eksotis. Menariknya lagi, di tempat ini juga terdapat fosil yang diprediksi memiliki usia ratusan juta tahun. Berbagai spot di air terjun Muara Kering juga aman dan tidak membahayakan. Dan untuk melihat lebih detail tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Solehan dari Tribun Jambi. Silakan rekan Solehan. Baik Ariska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin, bahwasanya di Kabupaten Merangin terdapat sebuah air terjun yang bernama Muara Karing yang terletak di Desa Markeh, Kecamatan Rendah Pembarat, Kabupaten Merangin. Air terjun ini terletak cukup dekat dari pusat kota pemerintahan Kabupaten Merangin, hanya 25 km, yang artinya hanya kurang lebih 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan menuju ke air terjun tersebut, Ariska. Setelah itu, di air terjun ini menariknya, memiliki beberapa tingkatan yang sangat indah untuk dinikmati bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat itu. Selain itu, air terjun ini tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Merangin saja, melainkan juga didatangi oleh masyarakat di luar Kabupaten Merangin. Selain ada air terjun, di air terjun Mengkaring ini terdapat juga fosil yang diperkirakan usianya itu udah ratusan tahun, bahkan terdapat beberapa jenis fosil, ada fosil tumbuhan, binatang maupun fosil hewan lainnya, Ariska. Saat ini, air terjun Muara Karing juga termasuk dari bagian Geopark Merangin yang saat ini sudah dinyatakan lulus pada sidang konsil di Prancis dan dalam waktu dekat akan resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Ariska, kembali ke studio. Baik rekan Solehan dari Tribun Jambi, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Curug Bangkong di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusaharang, Kuningan memiliki keindahan alam yang sangat memukau. Karena keindahannya ini, Curug Bangkong menjadi titik prioritas dalam mengembangkan usaha meningkatkan kualitas sumber pendapatan asli desa. Saat ini, Curug Bangkong sendiri telah memiliki tempat ibadah representatif yang bisa membuat pengunjungnya merasa nyaman. Kedepannya, tempat wisata yang satu ini juga akan menghadirkan lahan camping ground tepat di bibir sungai. Dan seperti apa informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Ripai dari tribuncirebon.com. Silakan rekan Ahmad. Baik, dapat disampaikan untuk lokasi wisata Curug Bangkong yang berada di Desa Kertawirama, Kecamatan Dharma ini memang cukup populer
Hal itu menyusul dengan keindahan alam dan kenyamanan lingkungan yang memiliki kawasan perairan sehingga para pengunjung dibuat nyaman dalam menghabiskan ataupun mengikuti perjalanan wisata di kawasan Curug Bangkong tersebut. Dari keterangan Kepala Desa, Curug Bangkong ini memiliki nilai histori dan sangat dijaga kelestariannya, sebab Curug Bangkong ini dalam legenda masyarakat setempat itu terjadi kemunculan suara katak yang memang berjarak sampai 1 kilometer. Terlepas dengan sejarah ataupun legenda yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, pengembangan daripada wisata Curug Bangkong ini terus dilakukan oleh pemerintah desa bersama BUMDes setempat melalui pengadaan lahan perkemahan yang tepat di bibir sungai kawasan Curug Bangkong, termasuk juga dengan wahana perairan yang dikenal dengan sebutan papalidan alias river tubing. Kemudian para pengunjung untuk bisa menikmati lokasi Curug Bangkong tersebut cukup mengeluarkan bayar tiket sebesar 5.000. Demikian yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai dari tribuncerbon.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Dani selaku Kepala Desa Kertawirama. Berikut liputannya untuk Anda. Ya mungkin kalau dari latar belakang mungkin dari namanya juga cukup unik ya. Betul. Nama dari hewan gitu kan, bangkong, katak gitu kan. Memang kalau menurut orang-orang zaman dulu gitu kan, memang historinya katanya gitu ya, konon katanya dulu di sini tuh emang pas di air terjun itu ada, mungkin kalau di sini masih sepuhnya juga ya, petapa gitu kan ya. Nah si capingnya itu bisa berubah jadi kodok, makanya disebut Curug Bangkong gitu kan. Mungkin dari situ historinya sih. Nah mungkin dari uniknya nama itu mungkin orang pengen berbondong-bondong ke sini gitu kan. Kenapa bisa dikatakan ini Curug Bangkong gitu kan. Mungkin segitu sih. Jadi memang ada orang ataupun tokoh terdahulu ya Pak, yang katakanlah sakti mungkin ya. Si caping ataupun cetoknya ini jadi kodok, jadi kodok katanya seperti itu. Pak, untuk luas wilayah area ini berapa meter sih Pak? Kalau untuk luas area wisatanya sendiri, kalau di dalam sih sekitar 1,5 hektar. 1,5 hektar. Apa yang ditawarkan terhadap pengunjung apa aja Pak? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo akan mengembangkan konsep wisata baru di Kota Solo. Tepatnya pada bagian Taman Bendung Tirtonadi akan hadir dengan konsep baru. Rencananya di Taman Bendung Tirtonadi nantinya akan ditambah dengan wisata air baru yang bisa dicoba oleh wisatawan. Terkait rencana ini, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka belum lama ini telah lebih dulu mencoba wisata baru di Taman Bendung Tirtonadi. Bertepatan dengan Festival Bendung Tirtonadi beberapa waktu lalu, Gibran Rakabuming mencoba melakukan susur sungai. Bukan tanpa alasan, Kepala BBWS Bengawan Solo Mariadi Utama mengatakan bahwa pengembangan wisata susur sungai tersebut tak lepas dari campur tangan masyarakat. Seperti yang diketahui, masyarakat sekitar berhasil menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Gibran Rakabuming Raka menambahkan, tidak hanya susur sungai saja yang akan ada di Taman Bendung Tirtonadi, namun wisata pendukung lainnya juga akan melengkapi destinasi wisata ini, seperti wisata kuliner hingga wisata budaya, Tribuners. Sementara itu, untuk menjamin keamanan wisata susur sungai, pihaknya akan menyiapkan tim SAR yang bersiaga di beberapa titik. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penataan di Taman Bendung Tirtonadi agar pengunjung lebih nyaman. Gibran Rakabuming Raka pun menambahkan, di tempat ini juga akan ada rumah kaca yang nantinya dikelola oleh warga setempat. Dalam rumah kaca tersebut, rencananya akan membudidayakan tanaman sayuran dengan medium hidroponik. Di sisi lain,
Gibran Rakabuming Raka menegaskan pengembangan wilayah Sungai Bengawan Solo tidak akan berhenti di Taman Bendungan Tirtonadi saja. Selanjutnya, lokasi lain yang akan disasar yakni pintu air Demangan. Diketahui sebelumnya, Bendung Tirtonadi sendiri dulunya merupakan salah satu kawasan kumuh. Namun setelah ditata sedemikian rupa, Bendung Tirtonadi menjadi kawasan wisata yang menarik. Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang datang ke Bendung Tirtonadi hanya untuk berburu foto ataupun sekedar bersantai. Jalur pedestrian di sebelah utara dan selatan sungai pun kini sudah dipercantik, sehingga masyarakat bisa betah berselfie ria di sepanjang tepian Kali Pepe tersebut. Tribuners masyarakat Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur kembali menggelar gawe adat Nunas Nede. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk syukur masyarakat atas nikmat Tuhan atas datangnya musim penghujan. Dalam pelaksanaannya, ratusan masyarakat turut memeriahkan acara yang dipusatkan di Pemandian Tirta Ratu. Mereka pun secara beriringan menuju tempat ritual di pusat mata air Rametak Tribuners. Dan seperti apa suasananya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Wawan Sugandika dari tribunlombok.com. Silakan rekan Ahmad. Terima kasih rekan Ariska. Memang pada Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 kemarin itu masyarakat Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur telah menggelar acara tahunan yang dinamakan masyarakat sekitar dengan sebutan Nunas Nede. Acara Nunas Nede ini sendiri adalah acara adat tahunan masyarakat Desa Kesik untuk menyambut pergantian musim, Tribuners. Atau lebih tepatnya bisa juga disebut sebagai untuk meminta turunnya hujan. Nah, acara Nunas Nede sendiri diperingati atau dilaksanakan masyarakat Desa Kesik itu di dua mata air. Di mana satu namanya mata air Tirta Ratu dan satunya lagi namanya mata air Ramtek, di mana dimulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Acara Nunas Nede sendiri itu berlangsung dengan iring-iringan masyarakat dengan membawa beberapa hasil bumi begitu yang dibawa ke tempat pusat ritual, yakni di mata air Ramtek. Menurut percayaan masyarakat, mata air Ramtek ini memiliki magis, begitu, memiliki artian mendalam bagi masyarakat di Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Sisi uniknya di mata air Ramtek sendiri itu sepanjang tahun itu tidak pernah kekeringan. Jadi nilai yang terkandung di mata air Ramtek itu adalah nilai kehidupan bagi masyarakat Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Dari sana mereka mengairi sawah, kemudian juga minum dari tempat mata air Ramtek itu sendiri. Nah, ritual adat Nunas Nede sendiri itu dimulai di sana, di mata air Ramtek. Jadi masyarakat beriringan membawa hasil bumi mereka, kemudian memanjatkan doa di pusat mata air Ramtek dengan dipandu oleh pemangku adat. Pemangku adat dalam hal ini adalah mereka atau masyarakat yang diketuakan oleh masyarakat di Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Dengan bersama-sama mereka berdoa begitu, memanjatkan puji dan syukur terhadap limpahan
nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditekankan begitu dari prosesi adat Munas Nede di Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur itu tidak ada yang berbau mistis, ya Tribuner. Artinya tetap berlandaskan terhadap syariat Islam. Di mana setelah dari pemandian, setelah dari setelah dari mata air Ramtek begitu, masyarakat kemudian kembali ke pusat acara yang dipusatkan di pemandian Tirta Ratu namanya di sana. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu di sana di pemandian Tirta Ratu itu menjadi tempat pemandian dewi-dewi begitu. Yang kemudian di sana disakralkan oleh masyarakat sekitar, di mana acara Nunas Dede kemudian nanti hasil panen yang telah didoakan begitu oleh masyarakat, oleh pemangku adat di mata air Ramtek itu kemudian dibawa dan ditaruh untuk kemudian dimakan bersama-sama di kedai Tirta Ratu namanya yang ada di pemandian air Tirta Ratu yang ada di Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Akan setiap dan untuk acara adat Munas Dede ini sendiri itu diselenggarakan setiap tahun sekali dalam satu tahun begitu, yang digelar di pertengahan bulan November sebenarnya. Namun karena berbagai kendala kemarin itu sehingga digelar di tanggal 18 Desember 2022 kemarin. Dan acara Nunas Dede sendiri telah didaftarkan atau telah menjadi acara masuk dalam kalender event Lombok Timur yang bisa disaksikan setiap tahunnya oleh masyarakat jika berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur, lebih tepatnya di Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Begitu Ariska, laporan kita. Baik rekan Ahmad Wawan Sugandika dari tribunlombok.com, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, gelaran Piala Dunia 2022 memang telah selesai pada Minggu 18 Desember 2022 lalu, di mana kemenangan berhasil didapatkan oleh timnas Argentina setelah mengalahkan Prancis dalam laga final Piala Dunia 2022. Meski telah selesai, namun masih banyak hal menarik yang menjadi perbincangan publik, termasuk berbagai momen saat final Piala Dunia 2022 antara timnas Argentina melawan Prancis. Mengingat pertandingan puncak ini memang sangat dinanti-nantikan oleh para supporter, seperti yang terlihat di kompleks perumahan Gurun bernama Al Janoub di Qatar saat final Piala Dunia 2022. Di lokasi tersebut ada sekitar 40.000 supporter Argentina beristirahat sambil menunggu pertandingan Argentina. Kehadiran ribuan supporter Argentina itu dinilai cukup mengejutkan di tengah kondisi ekonomi negara itu yang cukup buruk. Berbicara tentang fakta bahwa Argentina menghadapi kesulitan ekonomi, di supermarket Argentina harga naik setiap bulan dan inflasi kini menuju 100%. Inflasi ketiga digit bukanlah hal baru di Buenos Aires dan bukan kali pertama supermarket menghadapi resiko penjarahan. Sementara itu, demi final Piala Dunia, para supporter Argentina rela datang dengan cara apapun ke Qatar, termasuk menjual rumah mereka. Diketahui dari unggahan seorang analis bernama Salvador Di Stefano, kemenangan timnas Argentina atas Kroasia dan pencapaian mereka ke final menciptakan lautan orang yang berhamburan ke jalanan. Mereka merayakan di sepanjang malam dan selama berhari-hari. Selain itu, di sepanjang hari stasiun televisi juga turut menyiarkan kemenangan timnas Argentina. Bahkan sekolah-sekolah juga dilumpuhkan karena guru dan siswanya menonton pertandingan Argentina bersama.
Tak tanggung-tanggung, mereka juga membawa anjing turun ke lapangan untuk menyemangati tim nasional kebanggaannya. Sementara itu, berdasarkan data Biro Perjalanan Despegar, pencarian penerbangan dari Argentina ke Qatar meningkat 4 kali lipat setelah menang atas Kroasia. Pasalnya, ini merupakan peningkatan yang tajam dibandingkan dengan hari sebelumnya. Akibatnya, dalam waktu setengah jam dari akhir semifinal, maskapai penerbangan pun menjual habis tiket untuk penerbangan yang dijadwalkan berangkat dalam 3 hari. Menurut Di Stefano, untuk mewujudkan impian Piala Dunia, banyak keluarga Argentina yang siap menjual rumah mereka. Mereka pun mengaku siap tinggal dimanapun saat kembali melihat final Piala Dunia 2022 di Qatar. Tribuners, di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat terdapat lokasi pemandian gajah. Di lokasi tersebut terdapat 5 gajah terlatih yang biasa melakukan mentoring dan patroli Tribuners. Saat mengunjungi tempat ini, Anda tak hanya bisa melihat proses gajah mandi, namun Anda juga bisa melakukan trekking bersama petugas yang ada di sana. Sembari trekking, Anda pun akan dikenalkan dengan beragam tumbuhan yang ditemukan. Dan bagaimana keseruan mengunjungi tempat ini akan disampaikan oleh rekan Diki Arif Tia dari Tribun Lampung. Silakan rekan Diki. Terima kasih Ariska. Bisa Tribuners lihat di layar kacanya bahwa itu terdapat 3 ekor gajah dalam video tersebut sedang proses mandi. Memang untuk proses mandi gajah ini dilakukan secara rutin tiap pagi dari pukul 7 hingga setengah 8 pagi atau sampai jam 9 pagi. Selain bisa melihat aktivitas gajah mandi, di sini juga kita bisa untuk trekking di lingkungan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang tentunya ditemani oleh tour guide yang ada di sana juga. Selain trekking, kita juga diperkenalkan dengan tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan yang kita temui di sepanjang trekking itu oleh tour guide yang menemani kita saat trekking nanti. Untuk pemandian gajah ini semua itu harus ditemani oleh pawangnya ya Tribuners. Jadi untuk berfoto ataupun untuk mendekati gajah itu sesuai seizin dari pawangnya. Jadi ketika tidak diperbolehkan, memang kita hanya dapat mengambil gambar atau memvideokan dari jauh kalau misalkan tidak ada pawangnya di situ. Dan kemarin sempat juga hadir Kepala Dinas Pariwisata Pesisir Barat untuk melihat langsung dan ikut terjun langsung dalam pemandian gajah pada kemarin pagi sekitar pukul 7. Di sana Kadis juga langsung turun terjun untuk memandikan salah satu gajah yang ada di sana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan di studio Ariska. Baik, rekan Diki Arif Tia dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, seiring dengan rampungnya Piala Dunia 2022, timnas yang berlaga pun kembali ke negaranya masing-masing, termasuk timnas Argentina yang berhasil keluar sebagai juara dan memenangkan trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebagai juara dunia, kepulangan timnas Argentina itu disambut dengan meriah. Bahkan ada ribuan supporter yang turut menyambut timnas Argentina seusai mengalahkan juara bertahan Prancis. Para supporter tersebut terlihat berbaris di tengah malam untuk melihat kedatangan timnas Argentina. Dilansir dari tribuntravel.com, para pemain Piala Dunia 2022 Argentina itu pulang menggunakan charter pesawat dan tiba di Bandara Internasional Ezeiza di Buenos Aires. Bersama kapten mereka Lionel Messi, mereka tiba pada pukul 2:40 waktu setempat pada hari Selasa di Argentina. Saat turun dari pesawat,
Messi yang mencetak 2 gol di final menjadi pemain pertama yang muncul dari pesawat. Lionel Messi kemudian mengangkat trofi Piala Dunia tinggi-tinggi. Lionel Messi dengan pelatih Lionel Scaloni yang berada tepat di belakangnya itu berjalan melewati tanda bertuliskan terima kasih para juara. Setelah Lionel Messi turun, kemudian disusul oleh pemain Julian Alvarez. Julian Alvarez ini merupakan seorang bintang yang berhasil mencetak 4 gol pada ajang Piala Dunia 2022. Julian Alvarez muncul bersama pemain yang menggantikan tempatnya di tim, Lautaro Martinez dengan membawa drum. Selain para pemain timnas Argentina, hal menarik juga terlihat pada ekor pesawat yang mereka tumpangi itu, di mana bagian ekor pesawat terpampang gambar Messi dengan tulisan "Satu tim, satu negara, satu mimpi" di sisinya. Setelah para pemain turun dari pesawat, mereka pun langsung disambut oleh band rock La Mosca yang menyanyikan Muka Kos yang ditulis oleh salah satu supporter. Lagu lama oleh band tersebut memang menjadi lagu kebangsaan tidak resmi yang populer bagi para supporter Argentina selama Piala Dunia 2022 Qatar. Diketahui setelah mengalahkan Prancis di final pada hari Minggu yang mendebarkan, para pemain akan bermalam di kompleks latihan Asosiasi Sepak Bola Argentina di dekat bandara. Mereka pun memulai tur ke pusat kota Buenos Aires pada Selasa 20 Desember 2022 dengan menggunakan bus beratap terbuka. Sembari menunggu semua naik, para penggawa timnas Argentina bernyanyi bersama sebelum menuju ke markas Asosiasi Sepak Bola Argentina. Para supporter itu pun terlihat melambai-lambaikan bendera Argentina sembari mengiringi bus yang berjalan dengan lambat. Para supporter juga terlihat mengerumuni bus di jalan raya. Pasalnya, mereka sangat ingin melihat secara dekat ke para pemain meskipun petugas keamanan berusaha menahan. Para pemain ini akan tidur di markas Asosiasi Sepak Bola Argentina selama beberapa jam sebelum menuju ke obelisk landmark ikonik Buenos Aires. Tribuners, di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, terdapat sederet tempat wisata keren yang menjadi favorit wisatawan. Salah satunya ada Danau Linau, Tribuners. Tepatnya danau ini berada di Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan. Danau yang satu ini memiliki keunikan pada airnya yang bisa berubah-ubah warna. Selain itu, Danau Linau juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Dan bagaimana detail keindahan di sana, ada rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Fernando. Iya, selamat sore Tribuners. Terima kasih Ariska, kami melaporkan kepada Anda bahwa dari sekian banyak objek wisata yang ada di Sulawesi Utara, satu di antara yang menjadi rekomendasi untuk Anda itu adalah Danau Linau yang ada di Kelurahan Lahendong, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Objek wisata Danau Linau ini berada tidak jauh dari Kota Manado, bisa ditempuh kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam dari pusat Kota Manado, dan dari pusat Kota Tomohon sendiri hanya butuh sekitar 10 sampai 15 menit untuk bisa sampai di objek wisata ini. Dan objek wisata ini berada di dataran tinggi di Kota Tomohon, yang merupakan kota yang dikenal dengan hawa sejuk, kota bunga, karena memang banyak jenis bunga yang ditanam di sana. Kemudian dikenal juga sebagai kota pelajar. Dan Tribuners, Danau Linau ini memang merupakan favorit selain oleh wisatawan lokal. Danau Linau ini juga menjadi favorit atau destinasi pilihan wisatawan dari regional atau dari luar daerah di Sulawesi Utara, termasuk juga wisatawan mancanegara. Nah, kelebihan lain dari Danau Linau ini yaitu karena dia danau vulkanik yang terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi pada beberapa
juta tahun yang lalu, danau ini memiliki air yang kerap berubah-berubah warna. Kadang itu berwarna hijau, kadang berwarna kekuning-kuningan, dan kadang juga berwarna merah. Nah, dari hasil penelitian, para ahli mengatakan bahwa warna itu berdasarkan kandungan kimiawi dan kandungan belerang yang ada pada air di dalam danau, termasuk juga kandungan alga yang ada di dalamnya. Dan Tribuners, untuk bisa masuk ke objek wisata Danau Linau ini tidak butuh biaya yang cukup besar, cukup membayar 30.000 per orang, dan itu sudah termasuk mendapatkan teh atau kopi. Sementara untuk makanan atau minuman lainnya kita harus membayar, namun dipastikan itu sangat-sangat terjangkau. Dan objek wisata ini buka setiap hari dari pagi jam 9 sampai dengan malam jam 8. Dan Tribuners, informasi untuk Anda, sebaiknya ketika Anda berwisata ke Danau Linau ini, sebaiknya Anda membawa baju hangat, paling tidak syal ataupun apa yang bisa menutupi tubuh, karena di sini kadang sering terjadi kondisi di mana udara itu berembun dan sangat dingin karena berada di ketinggian. Lebih dingin dari daerah puncak di Jawa Barat. Terima kasih Ariska, kami laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Tribuners, saat Natal dan Tahun Baru 2023 nanti, jumlah pengunjung ke sejumlah tempat wisata diperkirakan naik, termasuk kunjungan ke Pulau Samosir, di mana jumlah kunjungan saat Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5 kali lipat dari kunjungan sebelumnya. Oleh sebab itu, Pemkab dan Polres Samosir menggelar rapat koordinasi. Lantaran dengan jumlah tersebut, tentu akan membutuhkan pengawasan bersama untuk mengantisipasi berbagai potensi termasuk penyebaran COVID-19. Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon menyampaikan sinergi dalam mewujudkan Kamtibnas yang aman dan kondusif harus menyesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Samosir. Tak lupa, ia juga mengajak seluruh kepala desa, camat, kapolsek, dan ramil untuk bersinergi serta bisa mengantisipasi suatu permasalahan. Menurutnya, dengan keterbatasan jumlah sarana prasarana, baik personil dan anggaran akan sulit jika tidak dilakukan secara sinergi. Oleh karena itu pula, pertemuan tersebut penting untuk dilakukan. Dalam menciptakan Kamtibnas yang aman dan kondusif, khususnya pada Natal dan Tahun Baru 2023, ia mengatakan akan mengawasi semua kegiatan masyarakat, baik itu pesta, Natal, dan acara lainnya. Ia pun berharap masyarakat bisa melaporkan segala kegiatan yang menimbulkan keramaian melalui Kades atau Lurah, Babin Kamtibnas, dan juga Babinnas, agar bisa meminimalisir potensi ketidakkondusifan dan penyebaran COVID-19. Selain itu, ia pun menyinggung soal penutupan jalan yang terlebih dulu mendapatkan izin resmi. Menurut Joshua, segala kegiatan yang memerlukan penutupan jalan harus mendapatkan izin agar tidak merugikan masyarakat. Kemudian dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, dihimbau agar masyarakat tidak menyalakan petasan. Hingga saat ini, pemerintah juga masih menginstruksikan masyarakat untuk tetap waspada terhadap COVID-19 dan diwajibkan vaksin dosis 3 atau booster. Kapolres Samosir, Joshua Tampu Bolon pun mengharapkan pembuatan pos siskamling di setiap desa untuk mengantisipasi pengunjung, sehingga setiap kunjungan dapat dikontrol siapa yang datang dan tujuannya apa. Mengingat sudah banyak jaringan narkoba, curanmor, pencuri ternak, dan dari luar yang melakukan aksi tersebut di Kabupaten Samosir. Sementara itu, Kapolres menginformasikan bahwa objek wisata Sibea-bea dan Tano Ponggol tidak akan dibuka sampai selesai 100% pada Natal dan Tahun Baru 2023. Sebab objek wisata tersebut belum sepenuhnya rampung dan masih banyak material yang bisa menjadi ancaman bagi para pengunjungnya. Terkait Natal dan Tahun Baru 2023, Polres Samosir, TNI, dan Pemkab akan melakukan operasi Lilin Toba, mulai dari tanggal 23 Desember sampai Januari 2023. Dalam operasi Lilin itu,
Akan ada 10 pos pengamanan dan pelayanan di titik pelabuhan dan pintu masuk. Mewakili Bupati Samosir Rudi SM Siahaan menyebut baik adanya apel sinergi agar terjalin koordinasi yang baik dan pentingnya hubungan yang harmonis di daerah. Dengan adanya apel sinergi yang melibatkan lintas sektor, dinilai bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan pengunjung maupun wisatawan yang datang ke Samosir. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk tetap memelihara kekompakan, saling koordinasi dan tanggap akan situasi di daerahnya masing-masing. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gagoan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gagoan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gagoan atau Bukit Gagoan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4. Tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gagoan. Dan di depan inilah Bukit Gagoan. Dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gagoan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gagoan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajar seperti apa. Kali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana. Dan di sebelah kanan ini adalah bagian dari Bukit Gagoan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil, sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Paninggahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan.
Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya Kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir. Dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora. Ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan. Aduh. Ya, Danau Singkara ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana. Kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat. Ini. Bagaimana? Jalannya bagaimana nanjaknya? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru merasakan sensasinya. Wah, sensasinya. Terbayar lunas nanti, tenang. Ya. Ini juga baru pertama kali? Iya, Pak. Woi. Siap, Pak. Wah, tinggal 2 meter lagi nyampe itu. Oke, pelan-pelan. Ya, Kak, geser ke kiri, Kak, pegangan tali. Aman. Yuk, tinggal sedikit lagi. Ya, gantian. Tadi, Kak. Yuk. Gak apa-apa, duluan ya. Ini pegang tali aja daripada begitu. Yuk. Babak terakhir, kita akan segera sampai di bawah dan parkiran, dan kita bisa istirahat menutup perjalanan kita Carito Ranah Minang. Ya, mantap, jaya. Tuh.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk 1 orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek.
Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami berdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat. Halo Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Rabu 21 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rima Anggi, inilah live update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Pelatih Kepala Persis Solo, Leonardo Median, mengungkap kesiapan timnya jelang laga melawan Persebaya Surabaya. Ia mengatakan bahwa akan berusaha mengamankan 3 poin untuk laga melawan Persebaya. Tambahannya, bahwa yang terpenting adalah berkembang dan kuat. Sementara Jaimerson da Silva Safir mengatakan bahwa telah mempersiapkan laga terbaik. Kami sudah terhubung dengan rekan Aryadi Putra dari Tribun Solo yang akan memberikan update terbaru terkait laga Persis Solo vs Persebaya ini. Silakan laporannya. Terima kasih. Saya ingin melaporkan tentang update Persis Solo. Leonardo Medina mengatakan bahwa hari ini
berusaha akan mengamankan poin dan Laga Persebaya sendiri hari ini melawan Persis Solo di babak pertama berakhir imbang 0-0, saling jual beli serangan. Pertandingan ini juga sangat spesial untuk Persis Solo karena hubungan baik antara Persis Solo dan Persebaya. Lalu untuk kita memiliki pertandingan sebelumnya dicoba melawan Persebaya di Stadion Manahan tanggal 26 November. Persis Solo mengalami kekalahan 1-5 atas Persebaya, dan saat ini Persis Solo melakukan laga resmi hari ini di Stadion Maguwoharjo, Sleman, bertekad untuk mengamankan poin pada hari ini. Persis Solo sementara menempati posisi 13 klasemen dengan poin 15, dan Persebaya sendiri sementara menempati posisi 11 dengan perolehan 18 poin. Seandainya Persebaya menang, Persebaya akan naik ke peringkat ke-10 menggeser PSIS Semarang. Lalu kemudian kalau Persis Solo menang, Persis Solo bisa menggeser posisi Persebaya di peringkat 11. Sekian laporan dari saya, Aryadi Armi Saputra. Baik, terima kasih laporannya rekan Aryadi Saputra. Selamat bertugas kembali. Puluhan anggota Horas Bangso Batak atau HBB melakukan aksi di depan gedung Pengadilan Militer 1 Medan. Dalam aksi yang digelar pada siang hari tersebut, mereka menuntut agar proses peradilan kasus meninggalnya Serda Wira Anugrah Sitorus, Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil. Selain itu, masa aksi meminta agar proses persidangan dapat memutuskan putusan yang seberat-beratnya kepada terdakwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Edward dari Tribun Medan. Silakan laporannya. Terima kasih rekan Prima. Saya Edward dari Tribun Medan melaporkan bahwasanya kemarin hari Selasa tanggal 19 bulan Desember 2022 ada puluhan anggota Horas Bangso Batak atau HBB melakukan aksi di depan gedung Pengadilan Militer 1 Medan. Dalam aksi yang digelar pada siang tersebut, mereka menuntut agar proses peradilan kasus meninggalnya Serda Wira Anugrah Sitorus, Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil. Selain itu, masa aksi meminta agar proses persidangan dapat memutuskan putusan yang seberat-beratnya kepada terdakwa yang diduga sebagai otak penganiayaan hingga menghilangkan nyawa anggota setara itu. Lanjut ditambahkan Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul bahwa pihaknya akan membawa perkara ini ke skala nasional jika ada putusan hukum di PM 1 Medan yang memberikan keadilan. Terlihat Tioma Tambunan, ibu dari almarhum Wira yang menangis histeris di lokasi. Dengan menggunakan baju tulisan berwarna hitam, Tioma tak henti mengeluarkan air mata sembari meminta tolong kepada Panglima Tentara. Poltak Silotonga selaku kuasa hukumnya meminta institusi TNI memberikan hak-hak anggota yang meninggal dalam tugas. Poltak juga menyebutkan dari fakta-fakta dan Rudal 004 Dumai juga berupaya mengaburkan penyebab kematian almarhum dengan meminta kepada dokter yang menangani di Rumah Sakit Umum Dumai. Menurutnya, ini adalah tindakan yang sangat menyakitkan menjadi puncak dari segala rencana jahat oknum pimpinan tersebut. Amatan Tribun Medan, tampak berbagai spanduk dan poster berisikan tuntutan dan harapan HBB, serta gambar Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus semasa hidup dan kondisi tubuh saat meninggal. Mungkin itu bisa saya sampaikan, rekan Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Edward. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Poltak Silotonga selaku kuasa hukum dan Tioma Tambunan, ibu dari almarhum Serda Wira. Ibu ini telah tersiksa secara psikologis dan tidak terima atas kematian anaknya, seorang tentara yang sangat baik, seorang tentara yang sangat ganteng, seorang tentara yang sangat penurut dan juga baik. Bahkan di Dumai beliau ini telah dikatakan sebagai pahlawan. Betul. Di dalam kuburannya ataupun di asrama itu sudah dibuat satu patung ya Bu ya, patung pahlawan. Serda Wira Sitorus itu adalah seorang pahlawan karena beliau ini sering membantu teman-temannya dan juga bergaul kepada masyarakat. Saya tak ada tentara yang disisa sampai pingsan berulang-ulang. Tak ada tahu saya tentara
sudah pingsan masih berulang-ulang. Udah tenggelam anak saya masih disuruh melanjutkan kegiatan. Udah pingsan anak saya, udah dipaksa oksigen, udah dipakai oksigen, tapi masih dipukuli juga sampai tengkurap. Di mana ini Bapak? Berulang-ulang bukan sekali. Berulang-ulang. Siap. Sabar aja. Anak saya udah minta ampun. Anak saya sudah minta ampun dengan pelatihnya, tapi tidak didengarin. Udah minta ampun, udah minta maaf, udah minta maaf pada saya. Tapi tidak ada yang peduli satu juga. Sudah koran kesehatan juga sudah bilang bahwa siang mesti satu wilayah ini tidak bisa lagi mengikuti kegiatan. Sudah tidak hilang kesadaran. Lantamal 11 mengamankan puluhan satwa dilindungi dari kapal berbendera Vietnam di alur Sungai Kapuas Pontianak pada Selasa 20 Desember 2022. Diduga puluhan satwa dilindungi tersebut akan diselundupkan melalui jalur laut menuju ke Vietnam. Pihaknya berhasil mengamankan 16 ekor bekantan, 19 ekor kakak tua putih, 1 ekor kakak tua raja, 5 ekor entok, dan 15 ekor ayam. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ferianto dari Tribun Pontianak. Silakan laporannya. Siap, terima kasih Rima. Selamat sore. Rima, untuk penangkapan satwa dari kapal Vietnam ini dilaksanakan oleh Lantamal 12 Pontianak itu pada Selasa 20 Desember 2022 kemarin dini hari ya. Nah, saat itu dan Lantamal 12 Pontianak Laksamana pertama Soeharto itu menyampaikan bahwa sebetulnya pihaknya itu mendapatkan informasi dari bidang intelijen bahwa akan ada upaya penyelundupan satwa ilegal dari wilayah Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak itu menuju luar negeri yakni Vietnam. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dan Lantamal menugaskan KRI Seribu untuk melakukan penelusuran di wilayah alur Sungai Kapuas. Dan ternyata memang didapati ada satu kapal, yakni kapal berbendera Vietnam tersebut yang sedang lego jangkar di wilayah Sungai Kapuas itu di wilayah perairan kota Pontianak. Nah, sebelumnya sendiri kapal tersebut diketahui sudah memuat muatannya itu yakni bungkil sawit di salah satu pelabuhan di wilayah kota Pontianak. Nah, kemudian kapal ini ternyata berangkat namun tidak langsung pergi. Kemudian kapal ini ternyata berhenti di tengah Sungai Kapuas untuk mengambil berbagai macam satwa dilindungi ini. Kemudian tugas dari TNI AL sendiri langsung menaiki kapal tersebut dan melakukan penggeledahan. Nah, saat dilakukan penggeledahan sebelumnya ABK kapal sendiri sama kapten kapal itu tidak menyampaikan tidak mengetahui adanya satwa tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan seluruh kapal, personel TNI mendapati adanya puluhan satwa dilindungi tersebut di antaranya bekantan, kakak tua putih dan kakak tua raja yang berasal dari wilayah Papua ini di salah satu kapal ABK yang memang digunakan sebagai tempat penyimpanan dari berbagai satwa dilindungi tersebut. Dan kemudian satwa-satwa tersebut langsung diturunkan menuju ke kapal KRI Seribu dan kemudian kapal itu digiring ke Lantamal 12 Pontianak. Nah, untuk saat ini sendiri seluruh hewan tersebut sudah dilimpahkan ke BKSDA Kalimantan Barat untuk nantinya bakal dilakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan ini. Setelah dilakukan rehabilitasi, nantinya hewan-hewan sendiri bakal langsung dilepas biarkan ke habitat asalnya. Nah, untuk bekantan sendiri, kemarin itu Kepala BKSDA Kalimantan Barat menyampaikan bahwa untuk bekantan yang sudah amankan ini merupakan bekantan wilayah yang berasal dari wilayah Kalimantan Barat. Dan memang ada sedikit perbedaan ciri ya antara bekantan yang dari Kalimantan Barat dan juga bekantan yang berasal dari wilayah Kalimantan lain. Nah, kemudian untuk memburu kakak tuanya sendiri berarti bakal diidentifikasi lebih lanjut bila mana memang. Namun dari secara fisik sendiri, diidentifikasi secara fisik awal itu diperkirakan kakak tua ini berasal dari wilayah Papua. Nantinya kalau misalkan memang dari hasil identifikasi lanjutan kakak tua ini berasal dari daerah Papua, maka BKSDA Kalimantan Barat bakal melepas liarkan burung-burung tersebut ke wilayah asalnya yakni di Papua. Nah, untuk kasus ini sendiri pihak Lantamal sudah melakukan koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat, BKSDA maupun imigrasi untuk melakukan proses hukum selanjutnya. Oke, demikian Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ferianto. Selamat bertugas kembali.
Terdakwa Andi Dodi Hermawan dugaan tindak pidana korupsi pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui Mamuju dinyatakan bebas murni usai menjalani sidang putusan. Sidang putusan berlangsung di Pengadilan Negeri Mamuju pada Selasa 20 Desember 2022. Wakil Ketua DPRD Mamuju itu dinyatakan tidak bersalah dan dianggap bebas murni setelah majelis hakim membacakan sidang putusan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan ABD Rahman dari Tribun Sulbar. Silakan laporannya. Tersangka korupsi proyek TPA Lok Bate berinisial FS mengembalikan kerugian negara senilai 300 juta rupiah. FS mengembalikan uang tersebut ke Kejari Subang didampingi kuasa hukumnya pada Selasa 20 Desember. Dengan demikian pihak Kejari Sabang sudah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Aulia Prasetya dari Serabi News. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Rima. Kejaksaan Negeri Sabang berhasil mengembalikan uang negara sebesar 300 juta rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk pengembangan TPA Lok Bate Coabut, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tahun anggaran 2020. Saat pengembalian kerugian negara ke Kejari Sabang, salah satu tersangka nama FS didampingi kuasa hukumnya. Dengan demikian, pihak Kejaksaan Negeri Sabang sudah berhasil mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini sebanyak 300 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Khairul Parapat SHMA melalui Kasih Pitse selaku PLH Kasih Intel juga mengatakan Kejaksaan Negeri Sabang telah menerima proses pengembalian uang sebesar 300 juta rupiah. Untuk selanjutnya uang tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang dimaksud. Dan untuk sementara menunggu persidangan, uang tersebut akan dititipkan di rekening RPL Kejari Sabang. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa tim penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dengan total 1,5 miliar. Angka ini sesuai dengan perhitungan oleh ahli sebelumnya. Adapun Kasih Pitse juga mengapresiasi itikat baik dari tersangka yang mau mengembalikan kerugian keuangan negara saat ini. Kemudian ia juga berharap para tersangka bisa mengembalikan keuangan negara secara keseluruhan, sehingga salah satu tujuan dari pemberantasan korupsi itu pemulihan keuangan negara dapat tercapai. Mungkin begitu laporan dari saya, Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Aulia. Selamat bertugas kembali. Mia Amalia, atlet asal Banten, berhasil menjadi juara Muay Thai pada seleksi nasional 2022 yang digelar pada Selasa 20 Desember. Untuk melumpuhkan lawan, Mia memiliki strategi khusus mulai dari berlatih fisik hingga teknik. Ia berhasil mengalahkan Cindy Aulia asal Jawa Barat. Keberhasilan Mia Amalia berpeluang mewakili Indonesia di SEA Games Kamboja 2023 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten. Silakan laporannya. Baik rekan Rima dan Tribuners, Mia Amalia, atlet asal Banten, baru saja menjuarai Muay Thai pada seleksi nasional atau Seleknas tahun 2022
di mana Mia Amalia menang setelah mengalahkan Cindy Aulia, atlet asal Jawa Barat, pada Kejurnas dan Seleknas tahun 2022 yang digelar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, di mana pertandingan yang digelar di Plaza Aspirasi KP3B Kota Serang itu mengantarkan Mia Amalia berpeluang untuk mewakili Indonesia pada ajang SEA Games Kamboja pada tahun 2023 mendatang. Ketika Tribun Banten mencoba menemui Mia Amalia, dirinya mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukannya untuk bisa memenangkan pertandingan Muay Thai di Kejurnas di Seleknas tahun 2022 ini, di mana diakuinya meski pada saat pertandingan Mia Amalia sempat merasakan kesulitan untuk bisa mengalahkan lawannya yang dari Jabar, di mana atlet dari Jabar ini memiliki postur tubuh yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Mia Amalia. Namun meski postur tubuh dia lebih pendek, Mia Amalia tetap bisa mengalahkan lawannya yang dari Jabar, di mana pukulan demi pukulan dan juga tendangan yang dilakukan oleh Mia Amalia sehingga dirinya bisa memenangkan dalam pertandingan Muay Thai di Seleknas tahun 2022 ini. Dan di mana diketahui bahwa Mia Amalia ini sempat memenangkan juga di kejuaraan PON Papua pada tahun 2021 kemarin, di mana Mia Amalia mewakili Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga mendapatkan juara pada ajang PON ke-20 di Papua kemarin. Dan dia berharap agar ketika mengikuti ajang SEA Games di Kamboja nanti pada tahun 2023, dirinya berharap agar bisa memenangkan pertandingan sehingga bisa membanggakan untuk Indonesia dan khususnya Provinsi Banten. Terima. Baik, terima kasih laporannya rekan Tajudin. Selamat bertugas kembali. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara meminta keterangan terhadap salah satu direksi PDAM, Ake Gale Ternate, MD alias Maslan. Pengusutan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran PDAM Ake Gale Ternate. MD diketahui saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasional PDAM Kota Ternate. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Radi Basri dari Tribun Ternate. Silakan laporannya. Terima kasih rekan Rima di studio dan selamat sore untuk wilayah Ternate, Maluku Utara. Memang saat ini tim dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi anggaran di PDAM Ake Gale Ternate, di mana untuk membuktikan tersebut pada kemarin tim dari penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tengah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap Direktur Teknik dan Operasional PDAM Ake Gale Ternate berinisial MD alias Maslan, di mana pemanggilan terhadap MD sendiri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran PDAM Ake Gale Ternate, di mana pemanggilan itu juga terkait dengan klarifikasi terhadap permasalahan anggaran yang ada di PDAM Ake Gale Ternate, dan juga hal ini dibenarkan oleh Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Richard Sinaga, di mana yang bersangkutan menyebut terkait dengan permasalahan di PDAM Ternate. Saat ini tim dari penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sudah melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahan anggaran di PDAM Ternate, di mana untuk membuktikan tersebut tim dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sudah melakukan pemanggilan terhadap Direktur Teknik dan Operasional PDAM Ake Gale Ternate, di mana pemeriksaan ini penyidik akan memintai klarifikasi terhadap dugaan korupsi anggaran di PDAM Ternate. Selain MD alias Maslan sendiri, nantinya penyidik juga akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak yang mana terlibat dalam permasalahan dugaan korupsi anggaran di PDAM Ternate sendiri. Dan tentu juga menurut Richard, pemanggilan ini berkaitan dengan permintaan klarifikasi terhadap kasus dugaan korupsi anggaran di PDAM Ternate. Dan saat ini tim dari penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sudah melakukan pemeriksaan terhadap MD alias Aslan, salah satu direktur
teknik operasional di PDM Apikale Ternate, dan juga nantinya tim akan terus mengusut tuntas terkait dengan permasalahan tersebut, sebab di mana PDM Apikale Ternate sendiri saat ini tengah ada permasalahan secara internal maupun di mana anggaran yang saat ini diusut terjadi bermasalah, sehingga saat ini tim dari penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus melakukan pengusutan terhadap anggaran tersebut. Seperti itu, Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Radi Basri. Selamat bertugas kembali. Terdakwa Andi Dodi Hermawan dugaan tindak pidana korupsi pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui, Mamuju dinyatakan bebas murni usai menjalani sidang putusan. Sidang putusan berlangsung di Pengadilan Negeri Mamuju pada Selasa 20 Desember. Wakil Ketua DPRD Mamuju itu dinyatakan tidak bersalah dan dianggap bebas murni setelah majelis hakim membacakan sidang putusan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Rahman dari Tribun Sulbar. Silakan laporannya. Ya, baik rekan Rima dan pemirsa. Jadi benar sekali bahwa terdakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dari Partai Hanura, Andi Dodi Hermawan ini terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan kawasan hutan lindung menjadi SPBU di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana pada sidang putusan yang digelar pada Selasa 20 bulan Desember 2020 kemarin, bahwa hasil sidang putusan ini dinyatakan bahwa Andi Dodi tidak bersalah dan divonis bebas, hingga ia bebas dari jeratan hukum yang telah ia lakukan. Nah, untuk saat ini Andi Dodi sendiri sudah keluar dari rutan kelas 2 Mamuju pada Selasa malam. Mohon maaf Tribunus, kami sedang ada gangguan sinyal. Berikut kami tampilkan wawancara dari Andi Dodi, terdakwa dugaan tipikor. Ya, terima kasih media yang sempat hadir, yang meliput kondisi saya sampai dari persidangan tadi sore sampai sekarang. Adalah terkait kalau perasaan ini Pak, saya sangat bergembira dan plong semua apa yang disangkakan kepada saya itu pada hari ini tidak terbukti, sehingga saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling bersyukur pada materi perkara yang dari awal yang disangkakan sampai sekarang. Dan pada pihak-pihak keluarga juga saya terima kasih yang tidak henti-hentinya memberikan support kepada saya bahwa perjalanan ini saya harus lalui dengan ketabahan. Dan melihat kondisi yang saya lalui ini, salah harapan besar keluarga kami bahwa ini
memang berharap bukan di materi perkara bahwa memang ini tidak terbukti, dan pada hari ini saya sampaikan ke kita semua bahwa itu tidak terbukti. Untuk setelah lepas ini apa akan menjalani aktivitas sebagai wakil ketua DPR? Saya dikontak dari Pak Ketua DPR, sekiranya Ratusan pegawai RSUD Casan Buaya Soiri Ternate menggelar aksi mogok kerja pada Selasa 20 Desember. Aksi ini karena pihak RSUD Casan Buaya Soiri Ternate belum membayar tunjangan penghasilan pegawai atau TTP mereka. TTP pegawai RSUD Casan Ternate belum terbayar selama 15 bulan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima. Terkait dengan ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basori Ternate gelar aksi mogok kerja pada Selasa 20 Desember. Aksi ini karena pihak Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basori Ternate belum membayar tunjangan penghasilan pegawai atau TTP mereka. Nah, yang mana diketahui TTP pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basori Ternate belum terbayar selama 15 bulan. Amatan Tribun Ternate.com, para pegawai meminta pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Umum Hasan Basori Ternate, Alwia Hesagap. Selain itu, pegawai meminta Dirokta bersembunyi dan segera mengumumkan masa aksi guna memberikan penjelasan terkait dengan TTP. Terlihat jelas bahwa masa aksi yang berada di depan ruang Rumah Sakit Umum Daerah Basori Ternate, mereka mengharapkan bahwa kehadiran direktur agar bisa bertemu langsung dan menjelaskan selama 15 bulan tunjangan TTP yang belum dibayar. Sehingga ini menjadi satu kekecewaan besar kepada ratusan masa aksi yang mengepung di depan ruang atau kantor, sehingga para masa aksi menuntut keras agar pihak petugas dapat memberikan waktu untuk bertemu dengan direktur untuk memperjelaskan. Selain itu, perlu diketahui bahwa sebelumnya masa aksi juga telah memberikan kesempatan kepada direktur agar dirinya tak lagi bersembunyi atau melarikan diri dari masalah, karena sudah terlalu lama untuk menunggu 15 bulan tunjangan yang belum terbayar. Dan menjadi ini dapat kami laporkan rekan Bisma. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Amri Besi. Selamat bertugas kembali. Koalisi Sipil untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengadakan aksi damai di Taman Pandang Istana Merdeka hari ini. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tak kunjung mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Padahal Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari, menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut penting untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap PRT. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Asri Fadila dari Tribun News. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Rima. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini Koalisi Sipil untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT mengadakan aksi damai di Taman Pandang Istana Merdeka. Dalam aksi hari ini, Koalisi Sipil untuk PRT membawa dua tuntutan. Pertama, meminta agar Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani mendengarkan suara para korban tindak kekerasan pada PRT. Kemudian kedua, mereka menuntut agar Presiden dan DPR RI mendukung pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan PRT. Hal itu demi menghentikan kekerasan dan praktek perbudakan modern terhadap ibu-ibu PRT. Tuntutan tersebut disampaikan mereka dengan membentangkan payung hitam bertuliskan sahkan RUU PPRT. Warna hitam itu dipilih karena mereka merasa berduka atas tak kunjung disahkannya Undang-Undang PPRT. Sedangkan payung menjadi simbol perlindungan bagi mereka. Kemudian menurut Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan Pekerja, Eva Kusuma Sundari, payung merepresentasikan perlindungan yang semestinya diperoleh dari negara untuk mendapat hak ekonomi dan proteksi fisik. Dan dalam aksi hari ini, Tribuners, para PRT yang menjadi korban penyiksaan juga menyampaikan
penyiksaan berupa pemukulan dan bahkan disuruh memakan kotoran kucing. Dan berbagai luka fisik pun membekas akibat kelakuan sadis tersebut, mulai dari telinga, mata, bibir, hingga kaki. Dalam aksi tadi juga dia menunjukkan bibirnya yang sobek karena dipukul. Kemudian dia juga mengklaim bahwa matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas karena bekas dipukuli dan disiram air panas. Lalu telinganya juga ada benjolan dan intinya seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Saat menceritakan hal itu, Ani sempat menangis dan rekan-rekan PRT yang lain pun ikut menangis pada saat itu. Tapi kemudian sebagai penyintas penyiksaan, dia melontarkan harapan agar kejadian serupa tidak terulang kepada PRT lain. Negara pun diharapkan hadir dan memberikan perlindungan bagi PRT seperti dirinya. Dan perlindungan itu diharapkannya dapat terwujud melalui pengesahan RUU PPRT oleh DPR. Dan sebagai informasi, Tribuners, RUU PPRT ini baru memasuki tahap pembahasan di DPR pada tahun 2010 sejak diwacanakan pada tahun 2004. RUU itu terdiri dari 12 bab serta 34 pasal dan diketahui pembahasannya mangkrak selama 20 tahun. Dan sepanjang 2011 hingga 2012, Komisi Ketenagakerjaan DPR telah melakukan riset di 10 kabupaten dan kota, kemudian juga uji publik di 3 kota sampai studi banding ke 2 negara. Dan pada 2013, akhirnya draft RUU tersebut diserahkan ke Balek. Lalu kemudian RUU PPRT ini saat ini diketahui sudah menjadi RUU usul inisiatif DPR dan pasca disetujui oleh hal itu setelah disetujui oleh Badan Legislasi DPR pada rapat panja RUU Perlindungan PRT pada Rabu bulan Juli tahun lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tribuners, studinya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Asri Fadila. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari. Dua hal sebetulnya. Satu, acknowledgement ya. Acknowledgement bahwa mereka itu bukan pembantu, bukan babu, tetapi pekerja. Kalau sudah pekerja seperti di konvensi ILO, maka mereka akan entitled untuk mendapatkan hak-hak normatif sebagai pekerja. Yang kedua, tentu perlindungan yang ada di skema negara, social protection ya. Social protection bisa jam sostek, bisa kesehatan maupun bansos karena mereka adalah masuk dalam kelompok fakir miskin ataupun duafa dari undang-undang pengentasan kemiskinan. Jadi mereka berhak, cuman karena pengaturan selama ini untuk orang miskin itu selalu basisnya kelurahan, sementara mereka dari desa ke sini nggak dapat semua. Jadi kayak pandemi kemarin itu hancur mereka, sudah dipecat sama majikan, tidak dapat bantuan. Itu dua hal itu. Jadi acknowledgement dan dua mendapat perlindungan sosial dari negara. Tim kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu mendatangi kantor DKPP pada Rabu 21 Desember. Kedatangan pihaknya untuk mengajukan laporan terkait dugaan manipulasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Ibnu Syamsu Hidayat selaku tim kuasa hukum mengatakan pihaknya melaporkan beberapa anggota KPU di provinsi, kabupaten, dan kota yang diduga melakukan kecurangan dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Mario dari Tribun News. Silakan laporannya. Halo. Silakan rekan Mario. Ya, baik. Terima kasih rekan Rima dan selamat sore Tribuners sekalian. Benar pada hari ini tim kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu bersih mendatangi kantor DKPP pada Rabu sore tanggal 21 Desember 2022. Kedatangan pihaknya untuk mengajukan laporan terkait dugaan manipulasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Ibnu Syamsu Hidayat selaku tim kuasa hukum mengatakan pihaknya melaporkan beberapa anggota KPU di provinsi, kabupaten, dan kota yang diduga melakukan kecurangan dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024. Adapun isi laporan tersebut ialah terkait adanya dugaan terkait anggota KPU yang melakukan perubahan hasil data verifikasi faktual. Padahal lanjut Ibnu, jika berdasarkan keputusan KPU nomor 308 tahun 2022, sebenarnya proses verifikasi faktual parpol yang tidak atau belum memenuhi syarat masih bisa melakukan perbaikan.
Akan tetapi dalam proses verifikasi faktual tersebut, teradu dalam hal ini KPU Pusat justru memerintahkan jajarannya untuk mengubah hasil verifikasi faktual tanpa melalui perbaikan. Artinya, kata Ibnu, ada modus KPU menghindari adanya verifikasi perbaikan atau verifikasi faktual perbaikan tersebut. Sebelumnya, tim kuasa hukum ini juga telah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan surat somasi terkait sejumlah permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun, sampai tenggat waktu yang telah pihaknya berikan, KPU secara formal masih belum menjawab somasi tersebut. Demikian Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Mario, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari tim kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu Bersih, Ibnu Syamsu Hidayat. Sore kali ini saya melaporkan beberapa anggota KPU, komisioner di provinsi, kabupaten dan kota, yang itu kami duga melakukan kecurangan dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024, partai-partai yang melakukan verifikasi faktual pada tahun 2022 ini. Kemudian soal laporan atau isi konten dari laporan kami adalah kami menduga mereka-mereka yang kami adukan ini memerintahkan kepada misalkan dari KPU RI itu memerintahkan kepada KPU di provinsi baik kabupaten dan kota untuk melakukan perubahan hasil data verifikasi faktual yang dimana sebenarnya kalau kita lihat di keputusan KPU nomor 308 2022 sebenarnya kalau misalkan dalam proses verifikasi faktual itu partai politik tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, maka sebenarnya itu masih ada waktu perbaikan. Bandara Internasional El Tari Kupang menyediakan vaksinasi gratis sebagai calon penumpang selama periode mudik Natal dan Tahun Baru. Pihaknya juga telah membuka posko keamanan terpadu dan juga posko pelayanan kesehatan. Layanan vaksinasi ini merupakan kerjasama dengan KKP dan TNI Angkatan Udara. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Irfan dari Pos Kupang. Silakan laporannya. Ya, Rima dan Tribuners, benar sekali terkait dengan vaksinasi gratis yang dibuka oleh Bandara Internasional El Tari Kupang Nusa Tenggara Timur selama mudik Natal dan Tahun Baru di akhir Desember 2022 ini. Sementara itu informasinya bahwa dari Bandara El Tari sendiri menyediakan vaksin untuk dosis 2 dan juga vaksin booster. Nah, para penumpang atau calon penumpang yang ingin melewati atau menggunakan penerbangan melalui Bandara El Tari Kupang diminta untuk memanfaatkan layanan gratis ini yang sebelumnya sejak beberapa waktu terakhir sudah dibuka, namun sejauh ini belum dimaksimalkan atau belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat ataupun penumpang yang melalui Bandara El Tari Kupang, sehingga otoritas setempat meminta atau menegaskan kepada para penumpang ketika membutuhkan layanan vaksinasi gratis yang disiapkan oleh Bandara El Tari Kupang agar bisa memanfaatkan pelayanan pada momen mudik kali ini. Adapun pelayanan mudik yang dibuka oleh Bandara El Tari dibuka sejak tanggal 19 Desember kemarin dan berlaku hingga H+2 atau setelah atau di awal tahun baru di bulan Januari nantinya, sehingga masyarakat ataupun penumpang yang berada di Bandara El Tari bisa menggunakan ini. Adapun juga mereka menyampaikan terkait dengan posko pengamanan yang melibatkan segala unsur terkait atau pihak terkait yang akan berjaga selama posko itu dibuka, sehingga masyarakat ataupun penumpang yang berada di bandara bisa mengecek atau mendapat informasi terkait dengan layanan itu langsung kepada posko yang dibuka tepat di samping pintu kedatangan dan juga pintu keberangkatan Bandara Internasional El Tari. Demikian Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Irfan, selamat bertugas kembali. Puluhan buaya di penangkaran Babana, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah terancam dilepas liarkan. Pasalnya pihak pengelola kewalahan dengan tinggi biaya pakan yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Satu ekor buaya besar mengonsumsi kurang lebih 10 kg daging ayam atau sekitar 6 ekor ayam.
Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Samsul Bahri dari Tribun Sulbar. Silakan laporannya. Ya, halo rekan Rima dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa memang puluhan buaya yang berada di penangkaran di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah ini rencananya akan dilepas liarkan. Di mana hal ini dilakukan karena pihak pengelola selama ini ya, baik Rima dan Tribuners, bisa kami informasikan bahwa puluhan buaya yang berada di penangkaran Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah ini terancam dilepas liarkan ke alam, di mana hal ini disampaikan oleh pihak pengelola yakni Rusli bahwa penangkaran bahwa saat ini mereka kewalahan terkait dengan biaya pakan dari puluhan buaya tersebut. Dan diketahui saat ini penangkaran tersebut dihuni oleh 28 ekor buaya yang berbagai ukuran, mulai dari ukuran 1 meter hingga 5 meter. Namun Rusli juga menyampaikan bahwa selama ini sejak berdirinya penangkaran tersebut 2 tahun lalu, sejauh ini pihak pengelola secara pribadi menanggung biaya pakan. Sehingga menurutnya kalau tidak ada biaya pakan dari pihak-pihak terkait, rencananya buaya tersebut bakal diliarkan. Terkait hal ini juga Rima dan Tribuners, pihak pengelola telah mengkoordinasikan baik kepada pihak pemerintah maupun kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sulawesi Barat. Namun hingga saat ini belum ada realisasi dari pihak tersebut, sehingga mereka sejauh ini menyampaikan terkait akan pelepasliaran buaya tersebut ke alam liar. Sementara itu Rima dan Tribuners, terkait permasalahan biaya pakan ini kami juga sudah konfirmasi ke pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sulselbar. Menurutnya sejauh ini belum ada pos anggaran biaya untuk pakan buaya di penangkaran di Desa Babana tersebut. Namun menurutnya yakni Kepala Konservasi BBKSDA Sulselbar ini mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini ke pimpinan. Begitu, Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Samsul Bahri. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Rusli, pengelola penangkaran. Di sini jumlahnya sekitar 28 ekor keseluruhan buayanya. Itu mulai ukuran berapa Pak hingga ukuran paling? Ukurannya sampai 5 meter, ada yang 4 meter, ada 4 meter lebih, sampai 3 meter 70. Ini Pak sudah berapa lama ini penangkaran Pak? Lakukan penangkaran? Sekitar 2 tahunan. Ini Pak selama ini untuk biaya pakan ini kan butuh biaya pakan Pak. Itu biaya pakan sendiri itu dari mana Pak? Kalau biaya pakan selama ini untuk dari pribadi sendiri untuk membiayai masalah untuk pakannya buaya. Informasi yang beredar kita kewalahan terkait pakan Pak, betul tidak itu Pak? Iya, sangat betul itu. Kenapa Pak? Karena selama didirikan ini sudah mencapai 2 tahun belum. Besi baut pembatas jembatan Sicanang hilang di gondol maling. Akibatnya pembangunan pembatas jembatan tersebut menganga. Hal ini juga dibenarkan oleh Lurah Sicanang, Debbie Fauziah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Aprianto dari Tribun Medan. Silakan laporannya.
Ya, terima kasih Rima. Pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, viral di sosial media bahwa besi jembatan Cicanang yang baru saja dibangun Pemkot Medan hilang di gondol maling. Akibatnya, besi pembatas jalan tersebut pun menganga akibat baut yang dicuri maling tersebut tidak ada menyangga di pembatas jembatan tersebut. Saat saya konfirmasi ke Lurah Cicanang, Ibu Debbie Fauzia, dia mengatakan pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu lalu, yang dimana salah seorang kepala lingkungan di kelurahannya menginformasikan bahwa pembatas jembatan tersebut sudah dirusak oleh orang tak dikenal. Namun saat mereka menelusuri ke lokasi kejadian dan menanyakan kepada warga yang tinggal di dekat jembatan Cicanang tersebut, dia mengatakan bahwa besi-besi baut tersebut sudah hilang kurang lebih 2 bulan lalu, yang dimana sebelumnya pun Polres Labuan Belawan telah menangkap salah satu orang yang berusaha merusak besi pembatas jembatan tersebut dengan menggergaji. Pelaku tersebut pun saat ini diinterogasi kembali, yaitu yang berinisial Golap, yang diduga berkemungkinan dia juga pelaku atas pencurian besi jembatan ini. Hal ini pun sangat disayangkan oleh Lurah Cicanang, Ibu Debbie Fauzia, yang dimana jembatan tersebut baru saja dibangun oleh Pemkot Medan dan belum diresmikan oleh Wali Kota Medan, yaitu Bobi Nasution. Namun saat ini sudah dirusak oleh orang tak dikenal. Dan dia pun mengatakan ke depan dia akan melakukan patroli bersama Kamtibmas untuk menjaga jembatan tersebut dan akan mengedukasi kepada masyarakat agar menjaga aset-aset yang sudah diberikan Pemkot Medan untuk dipergunakan masyarakat. Begitu Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aprianto. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Lurah Cicanang, Debbie Fauzia. Jadi pada hari Sabtu yang lalu, Kepala Lingkungan kita sedang melintas, Kepala Lingkungan 4 atas nama Bapak Eko Padli sedang melintas di jembatan Titik 2 dan melihat kondisi besi salah satu jalan itu sudah ada yang hilang dicuri, dan dengan spontan melaporkan kejadian tersebut kepada jajaran kelurahan dan kecamatan. Setelah itu kita tindak lanjuti dan melakukan penelusuran dengan anggota dari Polres juga turun, yaitu Pak Suko dan Pak Jeffrey untuk mengecek lokasi. Tetapi dari informasi warga sekitar yang bernama Pak Juri yang tinggal di bawah jembatan Titik 2, bahwasanya besi tersebut sebenarnya telah lama hilang sejak pencurian pertama yang sudah dilaporkan ke Polres sebelumnya, yang sampai sekarang pelakunya memang belum ditemukan, belum ditangkap. Kepribadian terdakwa Ferdi Sambo diungkap dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember. Diketahui sidang hari ini JPU menghadirkan saksi ahli psikologi yakni Reni Kusumawardani untuk memberikan keterangan atas terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati Kuatmaruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Dalam kesempatan itu, Reni membeberkan analisanya seputar kepribadian ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Ia menyebut Sambo memiliki kepribadian yang kurang percaya diri, kecenderungan merasa nyaman jika ada pihak lain yang ikut melindungi. Menurutnya, Ferdi Sambo merupakan pribadi yang kurang percaya diri saat mengambil keputusan besar. Terlihat dari rekam jejaknya, Ferdi Sambo juga disebut sebagai pribadi yang selalu merasa nyaman jika ada orang yang melindunginya. Namun dalam keadaan normal, terdakwa kasus pembunuhan berencana itu akan terlihat sebagai sosok yang baik dan patuh dalam aturan norma. Reni juga menuturkan kalau Ferdi Sambo memiliki emosi yang tidak terkontrol dalam menghadapi masalah. Dalam seketika, Ferdi Sambo tak bisa mengontrol dirinya sendiri jika sudah dikuasai oleh rasa emosi. Meski demikian, menurut Reni, sejatinya Ferdi Sambo adalah pribadi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja, hal itu bukan berarti Ferdi Sambo akan tetap tenang jika berada dalam kondisi mendesak dan dipenuhi rasa emosi.
Sementara itu, Reni juga menjelaskan kepribadian istri Sambo yakni Putri Chandrawati yang memiliki nilai sosial yang baik. Menurutnya, Putri memiliki kepribadian yang cenderung bertanggung terhadap cenderung tergantung terhadap sosok seseorang. Selain itu, Putri dinilai memiliki dependensi atau kecenderungan bergantung pada orang lain yang bisa memberikan rasa aman. Putri juga memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Berbeda dengan Ferdy Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi, hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Selain itu, dia memiliki kemampuan dalam merespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan. Sebagai informasi, selain Reni, jaksa juga menghadirkan 2 ahli pidana. Mereka yakni Alpi Sahari di ruang sidang dan Effendi Saragih yang dihadirkan secara virtual dari Kejaksaan Negeri Jambi. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self-esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Hanya ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang sifat kepribadiannya diungkap dalam persidangan, melainkan juga asisten rumah tangga Ferdy Sambo yakni Kuat Maruf. Ahli psikologi dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani, mengungkap bahwa Kuat Maruf memiliki kecerdasan yang tergolong di bawah rata-rata dibandingkan orang seusianya. Hal ini disampaikan Reni saat memberikan keterangan atas seluruh terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember. Reni menilai Kuat Maruf lambat dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan. Namun Kuat memiliki kemampuan untuk menilai lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, Reni menuturkan bahwa Kuat Maruf memiliki kepatuhan yang tinggi. Kuat Maruf pun bukan orang yang mudah disugesti orang lain. Kemudian Reni juga membeberkan kepribadian terdakwa Bribka Riki Rizal. Berbeda dengan Kuat Maruf, menurut Reni, Bribka Riki Rizal merupakan orang yang susah disugesti oleh orang lain. Akan tetapi Bribka Riki Rizal disebut memiliki kepatuhan yang tinggi kepada atasannya. Reni menuturkan bahwa Bribka Riki Rizal juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan orang seusianya. Karena itu, ajudan Ferdy Sambo itu bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungannya. Lebih lanjut, Reni menjelaskan
bahwa kemampuan ingatan Bribka Riki Rizal juga tergolong baik dalam menangkap informasi. Bribka Riki Rizal juga mampu menghadapi setiap masalah dengan cara yang tepat meskipun dalam tekanan. Diketahui JPU menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J hari ini. Berdasarkan pantauan, 2 saksi ahli hadir langsung di ruang persidangan, sedangkan 1 saksi ahli bergabung melalui sambungan video. Adapun saksi yang dihadirkan dari sambungan video yaitu Effendi Saragih, yang merupakan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Sedangkan yang hadir langsung di ruang sidang yaitu Rini Kusumawardani yang merupakan ahli psikologis dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia atau APSIFOR. Kemudian ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Alpi Sahari. Ketiga saksi ini akan memberikan keterangan dalam sidang untuk 5 terdakwa pembunuhan Brigadir J, yaitu Richard Eliezer, Riki Rizal, Kuat Maruf, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Amin 5 menjelang Natal 2022, ribuan pemudik meninggalkan kota Batam. Sebagian besar dari mereka adalah warga Sumatera Utara yang sudah puluhan tahun berdomisili di kota Batam. Mereka pulang kampung lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang jelang Nataru. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Renye Lodo Laleng dari Tribun Batam. Silakan laporannya. Baik, selamat sore Rima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya H-5 ya jelang Natal, sejumlah mudik ya yang hendak meninggalkan Kota Batam menggunakan KM Kelut sudah mulai meningkat. Peningkatan ini terjadi sejak 3 hari yang lalu hingga kemarin begitu. Nah, terus dari hasil wawancara kami bersama Kepala Operasional Pelni Cabang Batam, yakni Tuhyono, mengatakan bahwasannya untuk kemarin saja lonjakan penumpang naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan pelayaran biasa, yakni hanya berkisar 1.500 orang. Nah, untuk kemarin khusus kemarin penumpang yang akan meninggalkan Kota Batam dengan tujuan Belawan Sumatera Utara meningkat hingga 3.100 orang begitu. Nah, Tribuners, pada saat ini meski dalam suasana mudik Natal dan Tahun Baru, namun Tuhyono mengingatkan kepada calon penumpang agar senantiasa menjaga protokol kesehatan dan juga tetap menggunakan masker ketika berada di area pelabuhan hingga ke dalam kapal. Nah, untuk sementara begitu yang bisa kami informasikan. Baik, terima kasih laporannya rekan Ranya Lodo, selamat bertugas kembali. Pembangunan Jalan Kembar atau Inner Ring Road Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berpeluang besar untuk lanjut adendum. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kendari, Erli Satya Kencana pada Selasa 21 Desember. Target awal pembangunan jalan sepanjang 4,1 km itu tuntas akhir Desember 2022 ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Amelda Devi dari Tribun News Utara. Silakan laporannya. Ya, baik, terima kasih. Perlu kami informasikan untuk progres pembangunan Jalan Kembar atau Inner Ring Road Kota Kendari hingga Desember ini sudah mencapai 60%, di mana sebelumnya berdasarkan hasil pantauan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari pada bulan Oktober hingga November lalu itu baru sekitar 50%, sehingga sudah ada progres kemajuan di mana di bulan Desember ini progresnya hampir mencapai 60%. Ya, perkembangan progres itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erli Satya Kencana, di mana memang ada beberapa kendala yang dialami oleh para pekerja dalam progres pembangunan Jalan Kembar atau Inner Ring Road tersebut. Ya, di mana
kendala-kendala yang dialami diantaranya mengingat medan pembangunan jalan ini yang berada di kawasan rawa-rawa sehingga memerlukan beberapa tahap untuk melakukan penimbunan di area tersebut. Tidak hanya satu kali melakukan penimbunan, namun ada beberapa tahapan sehingga hal itu untuk memastikan jalan yang dibangun benar-benar kokoh dan tidak mudah atau tidak cepat rusak. Ya, selain itu, kendala yang dialami juga berkaitan dengan bahan baku pembuatan jalan, di mana jalan kembar atau inner ring road ini tidak menggunakan aspal melainkan beton rigid, sehingga untuk ketersediaan beton rigid ini juga tidak selalu lancar yang sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala PUPR Kota Kendari. Ya, awalnya progres pembangunan jalan kembar ini ditargetkan rampung Desember 2022, di mana kontraknya akan berakhir di 31 Desember 2022. Namun karena kendala-kendala tersebut, kemungkinan besar progres pembangunan jalan kembar ini akan dilanjutkan hingga 2023 mendatang, dan akan ada adendum di mana adendum itu dari Pemkot sendiri menargetkan pembangunan akan rampung pada Maret 2023. Ya, tentunya dengan adanya adendum itu ada beberapa juga yang kemungkinan terjadi sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bapak PJ Wali Kota Kendari sebelumnya dan pihak DPRD Kota Kendari yang menyebutkan adanya adendum itu mengakibatkan para kontraktor atau pihak ketiga ini akan dikenakan denda karena adanya penambahan waktu yang melebihi dari kontrak awal. Ya, namun pemerintah Kota Kendari juga tetap optimis perkembangan atau progres pembangunan jalan tersebut lancar hingga bisa digunakan oleh masyarakat sebagaimana fungsi dan tujuan awalnya untuk mengurai kemacetan di beberapa titik jalan di Kota Kendari. Demikian, Tina. Baik, terima kasih atas informasinya Melda Devi. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erli Satya Kencana. Informasi terkait inner ring road. Jadi inner ring road kalau untuk pembebasan pembukaan lahannya kita sudah 90% lebih ya untuk pembukaan. Terus kalau untuk pekerjaan fisiknya kita sudah hampir 60-an. Pokoknya yang terakhir ini sudah ada kenaikan lagi, tapi terakhir itu 60%. Dan saya kira kami optimis insya Allah bisa menyelesaikan pekerjaan itu walaupun nanti memang ada perpanjangan waktu ya Pak Malik, karena memang sesuai aturan itu dimungkinkan untuk perpanjangan pekerjaan itu. Ini ya kemarin itu penyediaan dari beton rigidnya, campuran beton gitu, suplai betonnya, karena memang kita di sini yang masuk kategori yang bisa kita pakai di sana klasifikasi teknisnya itu kebetulan ya memang di satu tempat gitu. Kalau yang lain tuh ada, cuma untuk masuk spek yang kami inginkan itu tidak masuk. Jadi memang kita ada beberapa proyek di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengambil di tempat yang sama, sehingga ya kita baku buru-buru begitu. Sejumlah pemain timnas sepak bola Indonesia hadir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Sabtu 17 Desember. Kehadiran mereka memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Ketapang dan Pemda Ketapang melalui Dispora. Mereka mengisi kegiatan seperti coaching klinik, pertandingan eksibisi, dan nonton bareng final Piala Dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nur Imam dari Tribun Pontianak. Silakan laporannya. Ya, halo Rima. Tribuner sekalian, jadi sejumlah pemain yang pernah memperkuat timnas sepak bola Indonesia yang juga pernah bermain di level tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia hadir di Kabupaten Ketapang pada Sabtu 17 Desember 2022 kemarin. Kedatangan mereka untuk memenuhi undangan dari Kejaksaan Negeri Ketapang dan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang melalui Dispora untuk mengisi beberapa kegiatan seperti coaching klinik, melakukan pertandingan eksibisi, dan nonton bareng final Piala Dunia 2022. Dalam acara coaching klinik, sejumlah pemain seperti Maman Suryaman, Christian Carrasco, Kai Rifo, Marzuki Yahmat, Jalala Fala, Sadiso
Bako, Yaris Riyadi, Emroadi, Antoni Jomabala, dan Ahmad Muaria sempat memberikan arahan dan pelatihan dasar kepada anak-anak yang tergabung dalam sekolah sepak bola yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, pada sore harinya mereka melakoni pertandingan eksibisi melawan mantan para pemain Persikap Ketapang yang tergabung dalam Ketapang All Star dan juga melawan gabungan aparatus sipil negara atau ASN yang ada di Kabupaten Ketapang. Pada malam harinya mereka juga hadir memenuhi undangan Pemda Ketapang untuk nonton bareng final Piala Dunia antara Argentina versus Prancis yang digelar di Pendopo Bupati Ketapang. Saya diwawancarai satu di antara pemain timnas legend, yakni Maman Suryaman, mengatakan pihaknya sangat salut dengan antusias warga Ketapang khususnya kepada sepak bola. Nah, antusiasme ini diharapkan mereka harus dibarengi dengan kompetisi yang memadai sehingga dapat menciptakan iklim sepak bola yang maju dan baik di Kabupaten Ketapang. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Imam. Selamat bertugas kembali. Belakangan kasus kematian Serda Saatwira kembali mencuat. Sebab sudah 4 tahun atau sejak kematiannya pada 2018 silam, kasus ini belum ada kejelasan. Pihak keluarga masih menunggu keadilan dari Pengadilan Militer Tinggi Medan. Pada Selasa 21 Desember, orang tua korban didampingi Ketua Horas Bangso Batak atau HBB Sumut Thompson Parapat melakukan aksi di depan Pengadilan Militer Tinggi Medan. Thompson Parapat yang ikut dalam aksi bersama keluarga Serda Wira Sitorus menyebut kasus ini adalah Sambo versi TNI. Untuk itu pihak korban menuntut keadilan atas dugaan pembunuhan dan penganiayaan Serda Wira Sitorus pada 2018 yang dilakukan oleh rekan satu angkatannya. Adapun penganiayaan berujung pembunuhan terhadap Serda Wira diduga disuruh oleh terdakwa komandan satuannya. Sebagai informasi, Serda Saatwira Anugrah Sitorus merupakan anggota detasmen Arhanud Rudal 4 Dumai tewas diduga dianiaya seniornya. Serda Saatwira mengalami luka memar di sekujur tubuhnya karena diduga dihantami benda tumpul. Setelah dilaporkan pihak keluarga, kasus ini kemudian naik ke persidangan dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. 2 dari 3 terduga pelaku yakni Sertu Simpson Chandra Aritonang dan Serda Sulut Sabta Hendrawan sudah dihukum penjara dan dipecat. Sementara itu 1 terduga pelaku lainnya yakni Leda Yon Rotua Raja Guguk belum dipecat dan masih dibiarkan berdinas setelah yang bersangkutan melakukan banding. Ketika melakukan aksi, Tiorma Tambunan atau ibu dari mendiang Serda Saatwira Anugrah ini tak henti-hentinya menangis. Tiorma mengatakan ia sudah cukup bersabar dengan kematian anaknya. Sudah 4 tahun belakangan ia menunggu keadilan dari Dilmiti 1 Medan. Dalam orasinya, Horas Bangso Batak dan pihak keluarga mendesak Dilmiti 1 Medan untuk menghukum terduga pelaku lain yakni Leda Yon Rotua Raja Guguk. Keluarga dan HBB juga meminta TNI Angkatan Darat khususnya Kodam 1 Bukit Barisan untuk menyeret Mayor RGG Henry Widyastana, mantan Komandan Detasmen Arhanud Rudal 4 Dumai untuk turut diproses hukum. Sebab menurut keluarga sebagai atasan Mayor RGG Henry yang sekarang menjabat sebagai Padania Binkar, Sdam Kasuari harus pula bertanggung jawab atas kematian Serda Saatwira Anugrah. Polri memberi lampu hijau untuk pertandingan Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi persnya selesai meninjau Stadion GBK pada Selasa 20 Desember. Dalam kesempatan itu, Listio Sigit mengatakan bahwa instruktur asal Inggris akan didatangkan ke Indonesia pada Januari 2023 mendatang. Kehadiran instruktur tersebut guna memberikan pelatihan terkait manajemen pertandingan sepak bola.
Nantinya pelatihan itu akan diikuti klub, panitia penyelenggara, termasuk kepolisian, serta perwakilan supporter. Jenderal Bintang 4 itu berharap pengamanan sepak bola di Indonesia akan menjadi lebih baik dengan adanya pelatihan tersebut. Sebelumnya, Listio Sigit menyampaikan bahwa Piala AFF 2022 di GBK bisa diikuti penonton maksimal 70% dari kapasitas stadion. Terkait hal ini, Kapolri juga telah menyampaikan kepada pihak Sub-GBK untuk melengkapi beberapa hal agar standar internasional dan FIFA dapat terpenuhi secara maksimal. Penambahan kelengkapan ini dilakukan juga untuk menatap kompetisi Piala Dunia U20 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Sub-GBK sudah salah satu stadion yang akan menghelat pertandingan FIFA World Cup U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Dalam gelaran laga Piala AFF 2022, polisi akan mengerahkan sekitar 1.300 personel untuk pengamanan. Namun jumlah personel bersifat dinamis dan mengacu pada perkiraan ancaman selama berjalannya rangkaian pertandingan sepak bola antar negara se-Asia Tenggara tersebut. Polda Metro Jaya akan menyiapkan rencana kontingensi dengan mengarahkan pasukan tambahan sesuai dengan perkiraan keamanan dari intelijen. Kapolri memastikan aparat kepolisian hanya berjaga di luar stadion saat melakukan pengamanan. Pihaknya akan melakukan uji coba peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 terkait pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia saat Piala AFF 2022 yang dimulai pekan ini. Selain hanya berjaga di luar stadion, Sigit juga memastikan polisi tidak akan menggunakan gas air mata dan senjata api saat melakukan pengamanan pertandingan. Sebagai informasi, kejuaraan sepak bola antar negara se-Asia Tenggara Piala AFF akan bergulir pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Laga awal Indonesia akan menjamu Kamboja di Sub-GBK pada 23 Desember, kemudian 26 Desember ke markas Brunei Darussalam. Laga ketiga menjamu Thailand di SUGBK 29 Desember dan terakhir away ke markas Filipina pada 2 Januari 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI telah mengumumkan tiket penjualan laga home Piala AFF saat Timnas Indonesia menjamu Kamboja dan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Minggu depan, di bulan Januari, kita akan mengundang instruktur dari Inggris untuk memberikan pelatihan tentang Stadium Jenderal, tentang bagaimana sistem penyelenggaraan dan sistem pengamanan dan keselamatan di dalam penyelenggaraan. Dan ini nanti akan diikuti oleh klub, panitia penyelenggara, termasuk polisi dan juga mungkin perwakilan supporter, sehingga semuanya kemudian memahami bagaimana sistem penyelenggaraan pertandingan dengan standar internasional, dan ini akan terus disosialisasikan. Harapan kita ke depan sepak bola kita akan menjadi lebih baik, lebih bagus, dan bisa membawa harum nama Indonesia di nasional maupun internasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex-asisten Panji Petualang Alprih Priyono 26 tahun meninggal dunia akibat dipatuk ular king cobra. Peristiwa naas itu terjadi di Gang Lipur, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 16 Desember. Almarhum rupanya sempat meninggalkan pesan terakhir kepada orang tuanya. Alprih meminta agar orang tuanya memberi musang peliharaannya kepada sang ayah. Bak jadi firasat, Alprih sempat menyinggung kekhawatiran soal kemungkinan tak bisa pulang ke rumah sebab dirinya hendak menonton final Piala Dunia 2022 bersama teman-temannya. Hal itu diungkap oleh Iroh 68 tahun, ibunda Alprih. Iroh menuturkan ada kebiasaan yang tak biasa dilakukan oleh anaknya sejak 3 bulan belakangan.
Alprih, kata dia, tiba-tiba menjadi anak yang mandiri dan rajin, termasuk dalam urusan ibadah. Iro tampak masih terkejut kala sang putra tewas akibat dipatuk anak ular king cobra. Secara terpisah, sahabat Alprih, M. Siddiq Saiful Rahman, menceritakan detik-detik mantan anak buah Panji Petualang itu dipatuk ular. Awalnya Alprih sedang memegang ular kobra yang dibawa temannya menggunakan plastik. Saat itu Alprih pun tak membawa peralatan rescue ular. Sebab tujuannya ke tempat itu adalah untuk menonton bola. Ular tersebut kemudian dikeluarkan dan dipegang menggunakan tangan kanannya. Tiba-tiba saat sorak terjadi gol kedua Argentina, ular langsung mematok tangan bagian jari telunjuk. Patokan ular itu di bagian luka yang sebelumnya digigit oleh musang. Melihat kejadian itu, Alprih langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sempat membaik, Alprih dinyatakan kritis 1 jam kemudian lalu meninggal dunia. Ia mengembuskan nafas terakhir pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin. Jelang Nataru, suasana Pasar 45 Manado kian ramai pengunjung berburu pakaian murah. Dari amatan Tribun Manado, kios-kios baju seputar Pasar 45 dipadati pengunjung mulai dari anak-anak sampai orang tua. Salah satu pengunjung bernama Yunita mengaku belanja baju di Pasar 45 karena sangat murah dan cukup lengkap. Toko-toko baju di seputar Pasar 45 ramai pengunjung, mulai dari anak-anak sampai orang tua memilih baju. Salah satunya yakni Yunita Takau, warga Tomohon yang datang berbelanja di toko pasar. Yunita mengaku berbelanja di Pasar 45 karena baju sangat murah dan cukup lengkap, bahkan dirinya sejak pagi sudah turun dan termohon untuk berbelanja. Selain Yunita, pengunjung lain bernama Sari Larumpa asal Minahasa. Ia berkata ke Pasar 45 ingin berbelanja pakaian Natal dan Tahun Baru. Sari menjelaskan alasannya berbelanja di Pasar 45 karena pakaian murah tetapi kualitas cukup bagus. Pria si pencari kayu mahang ditemukan tewas di pedalaman Kabupaten Siak pada Senin 19 Desember 2022, tepatnya di hutan Sungai Belat, Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Di tubuh pria tersebut terdapat luka bekas gigitan yang diduga diterkam harimau Sumatera. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Mayonal Putra, Tribun Pekanbaru. Silakan laporannya. Baik rekan Rima, dapat kami laporkan dari Siak Sri Indrapura bahwa seorang pria pencari kayu mahang ditemukan tewas di hutan Sungai Belat, Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau pada hari Senin pagi. Pria ini berasal dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti
yang menyeberang menggunakan kapal kayu untuk mencari kayu mahang di Sungai Belat. Nah, mereka di sana bermalam korban bersama rekan-rekannya. Nah, pada subuh sekitar jam 5 pria tersebut ditemukan tewas dengan bekas gigitan hewan buas yang diduga harimau. Bekas lukanya terdapat di bagian leher dan di bagian pipi. Nah, rekan-rekan korban yang juga pencari kayu mahang di sekitar lokasi sempat mendengar adanya teriakan dan erangan dari korban. Nah, kemudian rekan-rekan korban berlarian ke arah erangan korban, tetapi yang ditemukannya malah jasad rekannya yang sudah tergeletak. Kemudian rekan-rekan yang lain tidak melihat hewan buas apa. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Sungai Apit, dugaan Halo, selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Politik. Nah, Tribuners, hari ini saya lagi-lagi sudah kedatangan tamu yang spesial, dan tentunya hari ini kita akan mengobrol dengan Mas Sukoco. Ini merupakan Wakil Sekretaris DPC Kabupaten Lampung Tengah. Halo, selamat siang Mas Sukoco. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Sukoco karena telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ya Mas Sukoco untuk bisa di sini membersamai dengan Tribuners di rumah. Dan tentunya Tribuners, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengobrol dengan Mas Sukoco tentang proses dan juga perjalanan dari PKB ini sendiri, dan tentunya dari perjalanan Mas Sukoco juga di PKB ini Tribuners. Nah, untuk mengawali dan membuka bincang kita nih Mas, mungkin Mas Sukoco bisa kasih tahu dengan Tribuners di rumah kegiatannya sehari-hari sekarang ini lagi sibuk ngapain nih Mas Sukoco? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kesibukan saya selain di partai ya dagang. Kebetulan di rumah itu kita juga dagang untuk elektronik dan furnitur. Jadi mungkin kesibukan yang saya jalanin selain di partai itu selain di berdagang yang mungkin menguras tenaga, dan mungkin sela-sela di kesibukan itu masih ikut berpartai. Jadi memang berarti kegiatan sehari-harinya ini adalah seorang pedagang ya. Jadi Mas Sukoco ada usaha furniture juga gitu ya. Nah, usaha furniture ini memang sudah dijalankan udah berapa lama nih Mas Sukoco?
Kebetulan kalau furnitur ini udah hampir 5 tahun kita jalankan. 5 tahun. Ya. Jadi setelah masuk partai kah atau sebelum? Sebelum masuk partai malahan. Oke, sebelum masuk partai memang sudah berbisnis furniture ini ya Mas Koco. Nah kan kalau bisnis itu menjanjikan ya Mas Koco. Tapi apa sih yang menyebabkan Mas Koco memilih untuk berpartai gitu? Pada akhirnya terjun ke politik juga nih gitu. Betul, banyak dari khususnya teman-teman saudara itu banyak yang beranggapan gini, apa nggak enak lo didagang aja, nggak resiko, nggak pening, nggak mumet kan istilahnya begitu. Tapi kan hidup itu kalau kata saya, masa ya sih Mbak itu mau cuman segitu aja. Saya harus ada tantangan yang lebih, istilahnya lebih dari sekedar berdagang. Artinya selain kegiatan saya berdagang itu kan ketemu mungkin di situ nasabah dan obrolan di situ banyak hal mungkin terus lari ke politik, ke ekonomi dan yang lain-lain. Mungkin salah satunya yang menjadi saya ikut berpolitik salah satunya itu. Jadi mungkin ada beberapa ataupun banyak nasabah, Mas coba sih ini ke politik, Mas coba sih sampai jalan di ini di partai, siapa tahu nanti apa namanya apresiasi kita bisa sampaikan. Nah, terus saya berpikir, nah sekiranya saya ikut politik ini partai apa yang cocok, karena saya berhubungan langsung dengan masyarakat bawah, Mbak. Benar. Makanya itu yang bikin saya salah satu menjadi PD-nya kan di situ. Jadi bukan ujuk-ujuk istilahnya terus saya ini karena saya berdagang terus saya senang partai terus berpartai, enggak ya, salah satunya mungkin dari obrolan kita di masyarakat itu tadi. Jadi penyemangat mereka itu ya ada istilahnya ada penyemangat tersendiri lah ajakan mereka itu. Jadi dari nasabah, obrolan nasabah tadi itu bisa saya aplikasikan ke pemilih saya. Jadi hubungan kita itu memang erat banget, Mbak. Bukan sekedar penjual dan pembeli. Jadi di situ ada obrolan yang istilahnya kemana-mana, terus terjadi mungkin di situ ya udah Mas, saya nanti bantu sampean, siap bantu ini khususnya di partai. Makanya alhamdulillah kemarin di 2019 ya bukan nyoba sih, niat, tapi kebetulan ya masih pertama juga Mbak, masih pertama ya kebetulan masih belum mendapatkan suara ini ya kursi. Kalau suara ya dapat. Suara udah ada tapi kursi belum dapat. Alhamdulillah kalau suara kemarin ya di 2019 walaupun saya masih baru, saya udah puas lah Mbak. Mas udah puas, udah saya nggak nyangka kalau suara itu dapat lumayan segini banyak gitu, karena saya ini kan baru pertama kali, belum dikenal orang khususnya di politik, kok suara saya lumayan juga ya dalam hati saya. Oke, jadi memang tujuannya untuk terjun ke dunia politik ini lagi-lagi untuk bukan hanya sekedar tantangan ya, tapi untuk mendengarkan aspirasi teman-teman kita dari bawah ini gitu. Dan Mas Sukoco memilih PKB ini sebagai partai yang mengarungi lah ya gitu ya, berlayar di dalam dunia politik ini. Nah kalau untuk dari partai sendiri nih Mas, sejauh ini persiapannya untuk mempersiapkan calon-calon ataupun pemilu di 2024 nanti udah seperti apa nih kalau untuk di PKB ini? Ya, sementara ini kalau dari partai ini untuk di 2004 nanti kita mempersiapkan sebanyak mungkin caleg, dan di situ bukan sekedar caleg, bacalek ya, bukan caleg. Kita mempersiapkan bacalek sebanyak mungkin, karena semakin banyak bacalek dan itu nanti resmi menjadi caleg, dan secara otomatis nanti itu akan mendulang suara yang signifikan di 2024, dan itu otomatis bisa lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan kursi, karena kita di beberapa tahun terakhir ini
kursi PKB Lampung Tengah ini nggak lebih dari 6 kursi dari total 50 kursi yang diperebutkan. Jadi emang di 2024 ini kita harus memaksimalkan sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk memaksimalkan kursi itu tadi. Oke, jadi memang persiapan dari PKB ini sudah cukup matang ya, dengan mempersiapkan beberapa calon-calon yang memang sudah dipilih oleh partai gitu ya. Oke, nah kalau Mas Sukoco sendiri ini persiapannya di partai ini seperti apa nih? Kan selaku sekretaris ya, sekretaris DPC PKB Lampung Tengah. Jadi mengurusi khusus DPC Lampung Tengah itu PKB-nya. Oke, dan itu job desk-nya ngapain aja tuh Mas? Ya, kegiatan-kegiatannya mungkin? Yang jelas dari caleg-caleg, calon caleg ini tadi, calon caleg ataupun teman-teman yang sudah duduk itu diwajibkan ataupun harus lebih banyak turun ke lapangan, ke pemilih dapil masing-masing, Mbak. Jadi kita harus lebih mendekatkan lebih banyak program-program ke masyarakat yang mungkin di situ masyarakat itu sendiri belum tahu, Mbak. Jadi kayak pemilih tadi kayak dianggaplah seperti keluarga sendiri. Jadi kedekatan itu sangat penting untuk menjadi pemilih kita. Oke, kedekatan itu menurut Mas Koco sangat penting untuk bisa artinya kan pendekatan bukan hanya secara kita personal ya, tapi juga kan untuk memperkenalkan diri kita gitu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Mas Koco secara personal. Betul. Oke. Nah, memang kalau untuk kegiatan-kegiatan selain pengenalan terhadap di lingkungan itu apalagi sih biasanya dilakukan Mas Sukoco di partai PKB ini menghadapi pemilu? Ya, yang paling saat ini dilakukan mungkin kayak bansos. Bantuan sosial mungkin bantuan sosial secara langsung ke masyarakat, mungkin di tempat-tempat ibadah, bedah rumah. Dan banyak lagi lah, Mbak, karena emang sekali lagi kedekatan kita dengan pemilih itu yang paling penting ternyata. Kalau kita istilahnya berkampanye, istilahnya kayak saya mau ngajak nikah sampean tapi kita nggak pacaran kan, mau nggak sampean? Nggak mau, cukup Mbak, ayo sampean nikah sama saya, kan harus ada prosesnya dulu. Berarti itu pendekatan secara ini personalnya Mas Sukoco ya? Kalau job desk-nya pekerjaan sekretaris ini di PKB itu seperti apa? Ya, kita memotivasi teman-teman yang bacalek ini, kita kasih peluang-peluang, kita kasih tata cara gimana cara memasuki dapil masing-masing, supaya kan ada, Mbak, di beberapa dapil tempat kita itu yang di situ mungkin suaranya agak kurang. Jadi itu yang kadang-kadang dari DPC khususnya teman-teman kader dari partai kita juga ikut turun, kayak saya ini membantu teman-teman juga ikut ke dapil tersebut. Oke, jadi ikut serta juga ya, membantu teman-teman dapil yang lain untuk bisa memperkenalkan personalnya gitu. Oke, nah berarti selain itu pekerjaannya, di sisi lain Mas Sukoco juga perkenalan secara personal kepada warga-warga tadi. Nah itu dilakukan di mana aja tuh Mas tempatnya? Apa cuma dapil-dapil tertentu aja atau ke semua wilayah yang memang mencangkup dapil dari Mas Sukoco yang akan maju ke depan ini? Ya, jadi dari sekarang ini emang kita itu harus turun lapangan, terkhususnya emang lebih dibanyakan untuk potensi-potensi yang di situ menjadi lumbung suara kita. Artinya begini, kalau di dapil tersebut emang udah positif menjadi lumbung suara, kita pupuk terus, kita tetap pemilih tadi ini tetap kita turlap, kita turun lapangan sampai mereka ini benar-benar nggak ke lain hati gitu, Mbak. Cuman kalau untuk di beberapa wilayah yang di situ mungkin
katakanlah di sini zona merah ataupun zona kuning ya, nah, bahasa kita nyebutnya, ya kita ya tetap memasukin itu, cuman ya kita harus tetap lihat-lihat kondisinya Mbak, karena ya sekali lagi kita sebagai caleg kan otomatis punya wilayah masing-masing, punya daerah di situ, mungkin pemilih kita yang bisa kita lihat. Jadi ya jangan sampai kita ini jalan ataupun turun ke lapangan tapi nggak ada hasil. Iya, buat apa kita capek-capek kalau istilahnya itu hasilnya juga nggak sesuai yang kita harapkan. Alangkah lebih baiknya yang memanfaatkan yang sudah ada aja, memupuk yang sudah ada, itu kalau istilahnya saya. Jadi ya tetap mumpung masih ada waktu kurang lebih ya setahun ini, ya teman-teman caleg ya harus lebih semangat. Saya juga harus lebih semangat karena saya sudah pernah gagal kan istilahnya. Nah, kenapa saya harus gagal 2 kali? Berarti tahun ini dipastikan bakal maju lagi ya untuk mencalonkan diri ya? Karena saya sebagai kader itu hukumnya wajib Mbak. Partai ini punya hajat. Kalau saya nggak ikut ya masa iya apa istilahnya, mengibaratkan begini, sampai punya orang tua hajatan di situ, anak mau diam aja kan nggak mungkin. Ya saya pokoknya di sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya harus ikut juga. Berarti dari partai juga memang sudah mengusulkan ya, memang sudah fix untuk mencalonkan diri. Oke. Nah kalau untuk tahun ini nih Mas Sukoco untuk mencalonkannya sebagai apa nih? DPRD, DPR RI, atau mungkin Bupati? Belum mungkin ya? Ya, saya mencalonkan sebagai DPR Kabupaten DPR ya. Kabupaten Lampung Tengah. Nanti itu kalau nggak ada perubahan dari Dapil 2, 6 kecamatan. Oke. Ya. Mencakup apa aja? Seputi Surabaya, Bandar Surabaya, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, sama Bumi Nabung. Oke. Ya lumayan luas itu Mbak. Sebentar lumayan luas itu 6 kecamatan itu, makanya kalau nggak dari sekarang nih ya kapan lagi gitu ya untuk kita bisa. Kadang di kecamatan itu kemarin ya kemalangannya nggak kenal kan ya, konyol aja di dapil kita tapi orang itu nggak kenal sama kita. Nah berarti kan emang kitanya apa yang kurang, khususnya saya lah kemarin yang mungkin di situ kurang kampanye, kurang kan apa pengenalan dengan masyarakat. Makanya kalau tahun 2019 kemarin itu mencalonkan diri sebagai DPRD juga? Ya kabupaten. Kabupaten Lampung Tengah juga. Tapi dapilnya berbeda? Sama. Oh sama. Dapil 2 ini juga? Iya. Oke, berarti tidak perlu banyak usaha banget lah ya untuk mengingatkan, atau justru lebih banyak usaha lagi nih Mas untuk mengingatkan warga gitu? Politik itu memang kalau menurut saya itu unik Mbak. Karena 5 tahun yang dulu itu nggak sama dengan 5 tahun yang nanti. Teman-teman yang caleg 5 tahun yang kemarin beda lagi dengan 5 tahun yang akan datang. Jadi saya juga nggak mau istilahnya bahasanya lebih enak ataupun lebih santai ria apa lebih enjoy. Tetap semua caleg itu ada kemungkinan, semua caleg ada kesempatan. Makanya ya semuanya berat, semuanya ada kesempatan. Makanya saya nggak mau bilang karena saya pernah nyalek, karena saya pernah orang lama terus Sukoco pasti jadi ini. Ya walau alam, tetap saya berusaha. Oke, tetap berusaha ya. Apa mungkin pelajaran politik yang bisa Mas Sukoco ambil dari pengalaman kemarin 2019 yang mungkin pernah gagal menjadi pembelajaran di tahun yang akan datang nih Mas Sukoco? Banyak ya? Banyak sekali. Mungkin bisa sebutkan dengan Tribuners biar kita bisa sama-sama belajar tentang politik nih Mas Sukoco. Banyak sekali pembelajaran. Benar-benar luar biasa politik itu. Sangat beda mungkin kalau kita menyamakan dengan yang lain
mungkin basic saya di situ dagang, memang nggak ada apa-apanya politik itu, luar biasa. Jadi luar biasanya seperti apa tuh Mas untuk pembelajarannya? Kadang gini contoh kecilnya, kadang di satu daerah pemilihan tertentu, di titik tertentu ya, kita itu udah habis-habisan di sana, mungkin kita udah banyak orang, udah kampanye tiap hari, udah nggak taunya suaranya sedikit. Cuman kadang-kadang di daerah tertentu yang kita jarang ketemu ataupun jarang komunikasi, malah suaranya banyak. Nah, satu itu. Terus yang selanjutnya yang banyak lah, yang jelas banyak ketemu orang-orang hebat di politik itu, banyak ketemu tokoh-tokoh hebat di politik. Yang jelas saya nggak dapat pelajaran di sekolah ataupun di kampus ataupun di tempat lain yang nggak saya dapatkan di politik. Ya. Oke. Berarti banyak juga beberapa ilmu-ilmu sosial ya yang kita nggak dapat di bangku sekolah, tapi kita dapetin di lingkungan dengan berpolitik ini gitu. Baik positif maupun negatifnya tergantung dari kita untuk bisa menyerapnya bagaimana ya Mas Sukoco. Oke. Nah, apa yang dilakukan nih, cara sekarang yang dilakukan untuk berkampanye agar bisa tetap mempertahankan suara Mas Sukoco, justru makin meningkatkan suara nih selain untuk kampanye ya, selain berkampanye mungkin sembako tadi gitu, hal-hal lain apa lagi? Tetap kita harus selalu berinteraksi dengan masyarakat. Artinya interaksi itu kan nggak harus selalu yang berhubungan dengan sosial. Banyak yang hubungan ke masyarakat yang mungkin kalau di partai saya ya, partai PKB itu kan ya bukannya partai yang lain nggak identik, nggak. Partai PKB itu kan identik, tanda istilahnya di situ di kayak ada apa namanya pengajian lah ya. Pengajian. Ya. Kita identik ke perkumpulan-perkumpulan pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Ya kalau di saya, entah dapat undangan nggak dapat undangan, harus hadir. Maksudnya harus hadir ya karena itu milik kita ya, sarana kita. Jadi salah satu yang mungkin Mbak tanyakan tadi itu manfaat apa, yaitu tadi mungkin yang istilahnya sebulan saya ngaji cuman beberapa kali, karena ada ini ya harus ikut. Maksudnya harus ikut ya karena emang ini tempat saya, itu saudara saya di pengajian itu, jadi saya harus ikut gitu loh. Nah itu salah satu yang enggak istilahnya manfaat. Artinya manfaat, saya mungkin kalau nggak ada seperti ini, suruh berangkat ke tempat-tempat itu ya istilahnya saya dagang, ya mending saya dagang kan gitu. Jadi ya alhamdulillah saya ikut di PKB ini banyak sekali manfaatnya. Ya terlepas nanti itu jadi ataupun enggak, apa istilahnya duduk apa enggak, ya saya tetap yang penting berusaha, Mbak. Kalau niatan saya yang penting saya ini kader, saya harus siap, dan hukumnya wajib kalau partai itu ada hajat di 2024. Oke, jadi memang persiapannya walaupun sudah pernah mencalonkan diri ya di 2019 kemarin, tapi bukan waktunya untuk bersantai-santai, karena kita sudah mengetahui daerah dan dapil tersebut itu justru menjadi sarana kita untuk semakin bersemangat ya Mas Sukoco ya, untuk bisa bercengkerama dengan warga-warga yang memang belum tersentuh gitu ya. Nah kalau Mas Sukoco sendiri berarti kampanyenya sampai ke beberapa 6 kecamatan itu? Iya, alhamdulillah. Ya ini tadi Mbak, karena memang background saya dagang, jadi sesekali saya ini ikut. Mungkin ya ada beberapa konsumen yang kembali lagi ngomongin dagang, ada konsumen saya ikut. Mungkin di situ beli furnitur apa yang lain, saya ikut. Jadi emang salah satu yang saya anggap efektif itu saya ikut, sekalian saya kampanye, saya mensosialisasikan politik, mensosialisasikan partai saya PKB di situ. Ya jadi emang harus dimulai dari suatu, mungkin di situ hal yang paling kecil, salah satunya itu
Ya itulah, jadi ya daripada mungkin saya santai happy. Berarti untuk sekarang udah ini kampanye secara personal dulu ya, kampanye Ya, personal ya. sudah Mbak. Ya minimal ada obrolan lah. Ada obrolan, ada bukaan lah ke orang. Jadi orang-orang itu nggak kaget lagi nanti kalau umpama 2024 saya udah pasang gambar ataupun udah pasang banner, itu mereka udah nggak kaget. Harapan saya seperti itu. Jadi kayak kemarin kan, Mas Koco nyalon toh, kaget kan istilahnya, kayak orang ini iya apa enggak kan gitu. Jadi kalau dari sekarang udah saya buka kayak itu, oh berarti bener Mas. Jadi pengenalan ya, pengenalan kembali dan pengenalan bagi yang memang belum mengenal gitu ya. Oke. Nah kalau Mas Koco sendiri ada nggak sih tantangan terberatnya nih untuk kampanye mencalonkan diri ke 2024 nanti? Saya rasa kalau tantangan pasti ada. Cuman kalau di situ berat dari pengalaman yang kemarin, insya Allah sih Mbak, saya nggak terlalu istilah itu menjadikan beban, enggak. Intinya sekarang itu berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Pengalaman dari kemarin teman-teman mungkin kita ya sama-sama sharing lah. Kalau Mbak juga mungkin tahu lah, kalau politik itu istilahnya di situ nggak ada duit nggak milih, istilahnya kan begitu kan. Nyatanya teman-teman saya yang kemarin di situ amit maaf ngomong duitnya ada yang nggak jadi, yang duitnya pas ya ada yang jadi. Jadi ya saya rasa hambatan saya dulu kemarin itu ya agak ininya mungkin di dana. Artinya dana kan kalau ikut politik kalau nggak punya uang sekian susah jadi ya, itu udah enggak ini kalau kata saya. Tetap kembali lagi ke perorangan masing-masing. Makanya saya tetap belusukan, tetap langsung ketemu pemilih ini tadi biar lebih mengenal saya. Oke, jadi memang pendekatannya secara personal tadi ya, bukan melalui beberapa kampanye-kampanye hitam yang ya seperti kita tahu politik itu ya Tribuners gitu. Nah, jadi tantangannya memang ada sendiri ya dan selalu ada kalau kita berpolitik ini. Tapi tantangan yang memang disenangi sama Mas Sukoco nih dalam berpolitik ini apa? Selain menambah banyak saudara tadi gitu kan? Tantangannya gini, yang paling saya senang itu ada. Jadi kalau di politik itu emang animo khususnya masyarakat di kampung ini, ternyata mereka itu memang sangat mengharapkan orang-orang khususnya wilayah sendiri yang jadi. Selama ini kan berapa tahun ini orang jauh terus yang jadi, bukan istilahnya kan. Jadi masyarakat ini mau menyampaikan aspirasi agak kesusahan karena mungkin di situ teman-teman yang jadi ini nggak berdomisili di situ. Nah itu yang tantangan yang saya senangi, salah satunya itu saya dianggap orang setempat, orang kampung setempat, orang wilayah setempat. Jadi memang Mas Sukoco bukan orang asli Lampung Tengah? Orang Lampung Tengah. Oh, orang Lampung saya Tengah. kelahiran sana. Oke, orang Lampung Tengah. Jadi memang bukan orang jauh yang mencalonkan diri ke dapil berbeda ya?
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Dan Tribuners, seperti biasa, Tribun Lampung selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sungguh spesial dan tentunya hebat untuk hadir di wawancara eksklusif Tribun Lampung. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber hebat kita, yaitu Bang Hantoni Hasan. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, Tribuners, Bang Hantoni Hasan ini adalah bakal calon gubernur Lampung ya Bang, insya Allah ya Bang, di tahun yang akan mendatang nih Tribuners. Dan Tribuners di rumah, pada hari ini kita akan mengangkat tema seputar pembangunan pertanian di Lampung. Jadi seperti yang Tribuners ketahui, di Lampung, khususnya Provinsi Lampung, memang tidak hanya terkenal di bagian perikanan ataupun kelautan, tapi juga salah satu potensial sumber daya alam yang terkenal di Lampung adalah di bidang pertanian. Dan kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang bagaimana sih pembangunan bidang pertanian yang ada di Lampung bersama dengan Bang Hantoni Hasan. Oke Bang, berbicara tentang pertanian di Lampung, seperti apa sih Bang pandangan Abang terkait dengan pertanian yang ada di Lampung sebagai salah satu sumber daya alam yang terkuat gitu? Ya, seperti yang kita ketahui dan ini banyak datanya ya, memang potensi pertanian di Lampung sangat tinggi. Bahkan Provinsi Lampung ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Iya betul. Nah ini memang anugerah yang dari Tuhan ya, yang sangat besar, yang tentu memang harus kita manfaatkan secara optimal. Nah memang potensi yang besar ini ya oleh petani. Jadi petani menanam tanaman pangan, baik itu misalnya padi, jagung, misalnya kemudian singkong ya, ubi kayu dan lain-lain, bahkan bisa memenuhi kebutuhan di luar daerah Lampung. Tapi sayangnya mereka sendiri tidak atau belum ya mendapatkan benefit yang sesuai. Nah ini saya kira yang menjadi tantangan. Artinya dari sisi produksi kita sudah bagus, tetapi dari sisi untuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang belum. Nah ini dibuktikan bahwa NTP, nilai tukar petani kita itu ya berkisar 100 gitu kan, kemudian 102, 105, 107. Data terakhir dari BPS itu per Juli 2022 NTP Provinsi Lampung itu sebesar 102,35. Turun 2,05% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Nah, maknanya NTP itu kan secara gampang adalah nilai tukar petani itu adalah pendapatan petani ya setelah dikurangi biaya-biaya yang dia biaya produksi yang dia keluarkan. Artinya bahwa pada bulan Juli itu petani hanya mendapatkan 2,035%. Ya bayangkan, misalnya kalau dia misalnya mengeluarkan biaya produksi misalnya katakanlah lebih gampangnya 1 juta. Berarti kan kalau dia 10% kan berarti 100.000. Kalau dia 2% 100.000 bagi 5. Iya. Berarti hanya 20.000. Itu kan sangat kecil. Iya, betul sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh petani dengan penghasilan yang hanya 20.000 itu selama dia bekerja kan bulan itu kan sudah sangat tidak memadai. Nah ini memang jadi persoalan. Ya seperti itu. Nah oleh karenanya tentu kita ingin ya, pembangunan pertanian kita ke depan bukan hanya sekedar untuk menaikkan atau meningkatkan produksi pertanian, tetapi yang lebih penting lagi ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani atau pendapatan petani. Nah dan tentu bahwa
persoalan ini memang tidak sederhana. Ya, butuh sangat, keterlibatan banyak pihak tentunya ya Bang ya. Kompleks, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Tentu kita harus memahami apa sih faktor-faktor ya penyebab NTP petani itu masih rendah. Seperti itu. Biasanya pertama kita bicara tentang produksi. Padahal sebenarnya produksi cukup bagus. Artinya ketika kita bicara produksi berarti kan saprodi, sarana-sarana produksi ya yang harus tersedia seperti alat-alat pertanian, kemudian yang ngetren itu kan pupuk yang selalu jadi pembicaraan, ya kan? Sekali. Apalagi kan kalau misalkan berbicara dengan pupuk sebagai hal utama nih yang dibutuhkan para petani Bang. Terus ada pemberitaan terkait dengan adanya kelangkaan pupuk, terutama pupuk subsidi nih. Bagaimana Bang tanggapan Abang mengenai hal tersebut? Ya, jadi sebelum kita bicara pupuk, nanti kita bicara pupuk. Jadi kita bicara sarana produksi pertanian. Kemudian juga persoalan petani kita ini adalah luasnya lahan pertanian. Luasnya lahan itu artinya rata-rata petani kita itu sebenarnya lahan yang dimiliki sangat kecil. Ya rata-rata mungkin tidak sampai 1 hektar, rata-rata 0,4 hektar. Artinya bahwa lahan-lahan pertanian itu sebenarnya yang dimiliki oleh petani sekarang sangat tidak memadai. Artinya kalau misalnya lahannya kecil, otomatis produksi untuk petani yang bersangkutan juga kecil. Walaupun secara keseluruhan itu menjadi besar kan, karena banyak seperti itu. Nah, kemudian itu di hulu. Nah, di hilirnya ya di tengah-tengahnya ya tentu adalah bagaimana petani ini setelah saprodinya tersedia, bagaimana dia bisa memelihara tanamannya, yang mencegah hama penyakit dan sebagainya. Kemudian bagaimana supaya mutu atau kualitas ya, jadi bukan hanya kuantitas dari hasil pertanian itu menjadi bagus. Nah, berikutnya di hilirnya ya itu adalah harga. Nah, kita di hulu saja ada satu persoalan besar yang memang sudah bertahun-tahun tidak atau belum bisa kita atasi, yaitu persoalan pupuk itu. Itu persoalan di hulu, sarana produksi. Padahal ketergantungan atau kebutuhan akan pupuk terkait dengan sarana produksi pertanian ini di Lampung ini sangat tinggi. Rata-rata dari produksi pertanian, ketika misalnya kita ingin nanam apa, itu kebutuhan pupuk itu bisa menjadi sekitar 60% dari kebutuhan biaya. Sama kalau misalnya kalau kita melihara ikan, ya ikan tambak itu, biaya yang paling besar itu adalah sebenarnya adalah pakan. Pakan ya. Nah, kita bicara masalah pupuk ini menjadi persoalan klasik. Ya, karena ketika pupuk itu dibutuhkan, justru itu langka dan harganya sangat mahal. Nah, kalau menurut saya salah satu persoalan pupuk ini adalah kekeliruan kita untuk melihat persoalannya. Jadi memang ada pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi ini itu tidak 100% memang, yaitu sekitar berkisar 60%. Nah, justru menurut saya subsidi yang tanggung seperti ini yang menjadi pokok, salah satu menjadi pangkal persoalan. Jadi misalnya begini, kita belum memiliki kontrol yang bagus itu terkait dengan misalnya 60% subsidi pupuk ini, apakah 100%-nya sudah bisa diedarkan ke petani? Karena diduga justru sudah dia tidak 100% pupuk subsidi ini, 60% itu tidak 60% itu ke petaninya. Nah, salah satu peluangnya adalah seperti ini, Mbak. Misalnya begini, katakanlah dia 100 ton, berarti kan pupuk ini kan subsidi ini tersedia 60 ton kan, 60%. Ya. Nah, karena administrasi kita yang kurang bagus, kontrol atau pengawasan kita kurang bagus, yang 60 ton ini apakah dia sudah terdistribusi secara
optimal ke petani. Berarti kan kalau dia optimal kan berarti tinggal 40% lagi dong. Ya nggak, yang harus dipenuhi kan. Iya, betul. Tapi ini tidak seperti itu. Iya. Kenapa? Karena begini cara ininya, celahnya. Ketika misalnya pengedar pupuk lah, apa itu namanya, kios, apapun namanya, distributor itu pupuk, ya kan, celah untuk apa namanya mengakali lah, itu adalah misalnya pupuk ini sudah diedarkan 30% dari 60 ton, berarti 30 ton ya. Nah kemudian distributor bisa saja mengatakan atau kios itu pupuk sudah tidak ada. Dan apa alasannya tidak ada? Alasannya adalah memang subsidinya tidak 100%. Iya kan? Padahal sebenarnya masih ada 30% yang disimpan kan. Nah, harga pupuk subsidi dengan non subsidi itu bisa 2 kali 3 lipat per kilonya. Jadi kan orang tergoda untuk apa namanya manfaatkan pupuk subsidi yang sangat murah itu, ketika dia dikemas menjadi non subsidi kan dia untungnya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat, iya, betul sekali Bang. Ya, seperti itu. Sama dengan persis yang terjadi dengan apa namanya BBM, khususnya solar subsidi dengan non subsidi. Itu harganya jomplang. Akhirnya kan kita dengar banyak peristiwa kan di berita itu adalah penyalahgunaan itu. Jadi solar yang non subsidi, ya kan, yang subsidi, ya kan, ditampung pakai modifikasi mobil oleh beberapa oknum, kemudian dia jual lah dengan harga yang lebih tinggi. Oke, tentunya itu bakal merugikan masyarakat ya Bang ya? Iya dong, negara kemudian nggak tepat sasaran kan? Iya, nggak tepat sasaran. Ya juga industri-industri juga senang dia. Yang mestinya dia beli mahal dengan harga industri, dia jual. Nah seperti itu. Jadi peluangnya di situ. Nah kalau menurut saya salah satu caranya, karena memang Lampung ini adalah salah satu lumbung pangan nasional dan kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena kita memang level kemiskinan kita yang masih tinggi. Ya, yang sebagian besar tentu adalah petani. Kalau menurut saya sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan pupuk itu adalah pemerintah provinsi berupaya untuk menjamin ya itu ketersediaan 100% kebutuhan pupuk. Oke. Jadi bukan 60% lagi. Iya. Ya? Jadi misalnya 60% dari pemerintah pusat, 40% disiapkan oleh provinsi. Iya. Nah, kalau dia 100% pupuk itu tersedia, kemudian terjadi kelangkaan pupuk, pasti kita akan mengatakan pasti terjadi penyimpangan. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya dia hanya 60% kan ngeles. Ya nggak terjadi penyimpangan lah, memang kurang. Emang segini, iya memang segini gitu. Dan segininya itu kita nggak ngecek juga, ada datanya. Iya, karena masih banyak petani juga yang awam akan hal tersebut ya Bang ya. Ya kan seluruh Lampung ini ngecek 60% di mana kan misalnya. Kalau itu terdata juga bagus juga. Sehingga kita bisa mengecek. Ya belum lagi kalau misalnya ada oknum-oknum yang mohon maaf yang nakal, susah lagi kan. Nah oleh karena itu salah satu cara seperti itu, dan itu sebenarnya tidak banyak-banyak amat juga. Maka karena itu kalau saya sebenarnya mengusulkan, kalau saya jadi gubernur insya Allah salah satunya adalah apa namanya pupuk itu harus 100%. Oke. Dan apa namanya caranya adalah kita apa namanya negosiasi ya dengan produsen-produsen pupuk, atau kalau menurut saya yang lebih efektif lagi adalah pemerintah mendirikan BUMD, membangun pabrik pupuk. Misalnya di Lampung ini kita bagi menjadi 3 sentra atau 4 sentra, gitu kan. Jadi kita bangun misalnya untuk daerah Tulang Bawang ya, misalnya itu satu gitu kan misalnya kan, atau dia mencakup Tulang Bawang itu mencakup Lampung Tengah, kemudian nanti daerah Timur ya kan, dan Lampung Selatan kayak gitu kan. Kemudian nanti daerah Tanggamus, ya mungkin 3 atau 4 sentra pabrik itu kan, yang setelah saya pelajari ternyata yang enggak mahal amat, bisa dengan 30-40 miliar itu bisa ya secara bertahap. Nah nanti seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani, maka subsidi ini tentu memang
harus kita kurangi. Oke. Tapi bukan mengurangi jumlahnya, mengurangi harganya, menaikkan harganya. Kalau kita mengurangi jumlahnya lagi, ya akhirnya terjadi lagi langka lagi, gitu. Betul. Jadi tetap jumlahnya harus cukup, tapi mungkin harga subsidinya kalau dulu misalnya kita jual oke lah 50.000, ya mungkin kita naikkan 60.000 gitu. Tapi syaratnya apa? Seiring dengan meningkatnya kemampuan petani. Seperti itu ya, karena memang kita juga harus mendidik petani kita itu ya tidak hanya tergantung terus. Dan mereka sebenarnya menurut saya tidak mau tergantung. Kalau mereka ini misalnya bisa mandiri, kenapa mereka harus tergantung? Iya, betul sekali. Yang penting memang mereka bisa beli itu pupuk. Ada juga barangnya. Iya, ada juga barangnya. Nah, menurut saya salah satu itu. Nah, tentu tata kelolanya juga harus diperbaiki. Artinya setelah menjamin ada keterjaminan jumlahnya cukup, tata kelolanya. Misalnya ya, kita minta kepada distributor ya misalnya kita berikan gitu, atau BUMD ini sekian ya kan, kamu penuhi misalnya untuk daerah sentra Tulang Bawang sekian, Lampung Tengah sekian, Lampung Timur sekian, itu kita kontrol dengan ketat. Sejauh mana dia sudah menyalurkan itu dengan benar, ya kan? Tentu dengan mekanisme yang ada ya, RDKK lah, macam-macam dan sebagainya. Nah, saya kira itu salah satu. Iya, jadi pentingnya pengawasan juga ya Bang, ya, dalam proses penyaluran tadi. Dan kalau menurut saya, kalau dia pakai BUMD misalnya, ya pemerintah bisa powerful untuk memberikan pengawasan. Ya, kita katakan kalau Anda tidak mampu ya berarti ya kan, ganti tugas kan, seperti itu. Iya, kalau saya insya Allah kalau saya jadi gubernur, saya kontrol langsung masalah pupuk itu. Mesti itu yang namanya semua pihak yang berkepentingan terkait dengan pupuk itu ya, utamanya masa-masa dibutuhkan oleh petani, mesti harus setiap minggu atau bila perlu setiap hari kita kontrol. Kita bikin database-nya. Ini pupuk kita ini stoknya berapa, sudah keluar berapa, melalui apa. Ini kan sudah zaman teknologi informasi yang sudah canggih. Iya, masa iya bisa kita tidak bisa mengontrol itu? Jadi udah punya database ya Bang istilahnya. Jadi bisa mengontrol bagaimana nih penyaluran pupuk subsidi sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman ataupun kelangkaan di pasaran seperti itu ya Bang. Nah, tadi kan Abang udah memberikan tanggapannya, kira-kira apa aja sih faktor dari kelangkaan pupuk dan juga solusi dari Abang. Nah, kan kita pernah ngedengar nih Bang di berita kalau misalnya adalah kasus mafia pupuk nih Bang. Kalau menurut Abang, bagaimana sih cara untuk memberikan solusi yang terbaik untuk bisa istilahnya meminimalisir, bahkan kalau bisa meniadakan yang namanya mafia pupuk ini Bang? Nah, menurut saya mafia ini kan karena kontrol yang lemah. Kemudian pasti itu juga ada kong kali kongnya. Iya, betul sekali. Dengan pihak-pihak yang terkait ya. Ya kan? Itu pasti. Kalau enggak ya kecil kemungkinan. Kemudian kita memiliki database yang belum memiliki database yang bagus. Iya, betul. Nah, misalnya kan kita bisa lihat sentra pertanian di daerah kabupaten atau berapa kabupaten, berapa kebutuhan pupuknya. Kemudian misalnya kita kelola lewat BUMD, kan jelas. Iya, jelas. Betul. Iya kan? Pihaknya berarti kan BUMD yang ngelola itu kan, seperti itu kan. Jadi kita bisa tahu siapa ini, di mana yang langka ini. Kalau terjadi kelangkaan misalnya di mana, dan kita akan tahu persis siapa yang bertanggung jawab di daerah itu. Iya kan gitu kan. Nah, itu bisa kita telusuri kalau kita ada kemauan. Ya kalau kita bingung gitu kan, dengar asal Bapak senang aja begini begitu ya kan itu bisa. Makanya kata saya tadi, tata kelolanya kita atur. Iya, betul. Sehingga kontrol kita bisa efektif. Ini bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab, tanggung jawab di mana, berapa jumlahnya, bla 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 bla. Kemudian kita minta datanya itu digitalisasi. Ya kan? Iya, apa orang masjid juga bisa kok sekarang? Iya, semua aspek Bang ya. Semua sektor sudah menggunakan digitalisasi. Betul. Jadi di masjid saya itu kita bisa real time loh, melihat berapa sih saldo, siapa yang nyumbang, siapa aja yang nyumbang, bisa diakses. Betul sekali Bang. Saya mungkin insya Allah kan seperti itu. Saya katakan dengan para petani, kelompok tani, ini data kita real time.
Ya kan, pupuk ini, kesediaan pupuk kita di distributor A sekian, wilayah kerjanya sekian. Nanti bisa diakses siapa yang sudah mengajukan pupuk, kemana dan sebagainya, kelompok Gapoktan mana, bla 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 bla. Oke. Gitu dong. Mantap, luar biasa sekali. Bisa. Iya. Nih Bang, seperti yang kita tahu kan kalau misalkan berbicara tentang hasil pertanian di Lampung tentunya banyak komoditas nih Bang. Ada beberapa jenis komoditas, mulai dari jagung, padi dan sebagainya. Menurut Bang Hantoni ini Bang, apa sih kira-kira komoditas unggulan dari Lampung Bang? Kalau unggulan itu memang kita kan sudah sangat luar biasa. Padi, di jagung itu kan yang terkenal Gorontalo, tapi kan sebenarnya belajar ke kita. Iya mereka itu. Ya memang program pemerintah ya Pak Jale sih, padi, jagung dan kedelai. Ya kan, seperti itu. Nah tapi sebenarnya ini juga perlu kita pahami juga ya. Apa namanya, diversifikasi itu kadang-kadang masih mandek. Iya. Ya kan, kita ini lebih banyak intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau extend itu kan memperluas lahan. Nah lahan di Lampung ini sudah agak sulit. Karena rata-rata ini mereka ini campur. Jadi misalnya begini, di satu lahan itulah mereka nanam padi, nanam jagung. Gitu loh. Jadi misalnya ketika mereka nanam padi, ya kan otomatis jagung ini akan turun. Gitu kan, karena kebanyakan lahan itu sama tempat mereka nanam itu. Seperti itu. Makanya kalau dia tidak tepat waktunya, makanya kadang kita dengar banyak bibit-bibit apa namanya, benih-benih jagung itu misalnya yang dari pemerintah itu kadang-kadang nganggur. Iya betul. Ya kan? Karena memang tidak tepat waktunya. Dan saya kira ini bisa sebenarnya dengan tata kelola yang bagus ya. Tapi memang butuh waktu. Ya kapan misalnya petani ini nanam jagung, berapa luasan lahannya? Nah inilah kalau menurut saya gunanya yang namanya penguatan kelembagaan itu. Jadi maksudnya jangan sampai kita tuh hanya laporan aja Gapoktan sekian, Poktan sekian, tapi itu sebenarnya hanya ya namanya doang. Sehingga kita tidak bisa akses informasinya dan tidak ada manfaatnya. Jadi adanya Gapoktan itu pas kalau lagi mau ngajuin pupuk gitu atau data, iya bantuan pertanian. Nah ini makanya tadi saya katakan tadi adalah salah satu strategi kita adalah penguatan kelembagaan pertanian itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Nah, penguatan kelembagaan ini menjadi sangat penting karena dari sinilah sebenarnya ini akan meningkatkan kesadaran petani, ya kan? Caranya bertani semakin bagus gitu kan, kemudian dia yang lebih penting sebenarnya ada kelembagaan pertanian itu sebenarnya ini kalau mereka bagus ini bisa nego masalah harga, iya. Kalau mereka ini kuat, nah kan harga ini kan kebanyakan bukan ditentukan oleh petani, kita akan nanti mencoba petani itu ikut menentukan harga, jangan mereka nerimo aja kan, seperti itu kayak yang kita kasihan kan singkong gitu kan. Iya betul Bang. Iya, singkong itu kan begitu mereka panen sengaja kata pabrik, waduh kami nggak terima. Iya. Ada berpuluh-puluh ya gitu kan akhirnya diturunkan dan sebagainya. Nah ini menurut saya pemerintah harus ikut campur. Itulah gunanya pemerintah kan, ya kan, harus ada cara-cara ya supaya misalnya ketika petani panen ya dia mendapatkan harga yang sesuai. Jangan justru dia panen justru harga turun. Iya, dan justru itu akhirnya menjadi keluhan petani dan ngebuat dia nggak kayaknya banyak keluhan kan akhirnya Bang, makanya banyak maafnya ngomong sering terjadi demonstrasi oleh petani. Jadi gini loh Mbak, itu kan pangan strategis nasionalnya kan padi, jagung, kedelai. Iya betul sekali. Nah singkong nggak disebut-sebut, padahal produksi singkong kita ini ubi kayu kan terbesar. Lampung ini kan, se-Indonesia ini kan. Sebenarnya pemerintah perlu berupaya untuk menjadikan jagung singkong itu sebagai pangan strategis daerah namanya, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang memadai. Iya, selain tadi padi dan juga jagung. Iya, jagung dan kedelai gitu kan. Kita minta ya atau kita tetapkan sebagai pangan strategis daerah, sehingga nanti dia mendapatkan perhatian yang cukup terkait dengan harganya, produksinya dan sebagainya. Seperti itu, termasuk dia juga dapat subsidi juga. Gitu kan. Nah ini yang penting karena
Kan tujuan kita kan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Iya. Kan gitu loh. Ya kalau tujuan kita ini hanya sekedar misalnya Meningkatkan kuantitas saja. Iya, kuantitas saja dalam tanda kutip hanya ya, yang penting kamu produksi biar tidak terjadi kegoncangan pangan. Masalah kamu misalnya bisa sejahtera enggak itu urusan belakang, enggak kayak gitu. Kan manusianya juga kan yang harus kita tingkatkan. Iya, dong. betul sekali. Nah ini kalau menurut saya sih memang yang paling mendasar itu adalah apakah kita memang mempunyai keberpihakan kepada petani. Itu yang penting kalau menurut saya, itu yang paling utama. Kalau kita memiliki keberpihakan 1000 jalan, kalau sejak awal kita kurang memiliki keberpihakan kepada petani, 1000 jalan juga untuk ngelesnya. Istilahnya bilangnya jalan buntu lah. Ya, jalan buntu, ya gitu. Atau ya setengah-setengah kan memang nggak niat membantu petani itu. Kalau lagi ribut-ribut baru wah sibuk gitu. Jadi tidak ada program berkelanjutan gitu kan yang bagus bagaimana. Walaupun memang kita menyadari itu tidak mudah dan mungkin tidak sebentar. Ya karena justru tidak mudah itu maka kita harus pikirkan serius. Iya, betul. Gitu kan? Jangan setengah-setengah hati ya Bang ya. Dan seperti itu. Nih Bang, tadi kan udah berbicara tentang komoditas, sudah berbicara masalah pupuk, terus juga kita akan berbicara soal pemasaran dari hasil pertanian di Lampung. Nah, seperti apa sih Bang yang Abang lihat saat ini tentang pemasaran hasil pertanian di Lampung? Apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dan apa sih yang kira-kira akan lebih baik ke depannya jika dilakukan seperti itu Bang? Nah, memang ya saya sebenarnya hormat dengan idenya ini ya Bang Udin ya. Beliau kan punya ide terminal agribisnis. Ya kan? Dan itu sebenarnya sudah detail loh, sudah bagus loh sebenarnya rencananya. Iya. Nah hanya saja itu memang ada sih kendala-kendalanya. Tetapi kan kita akan menimbang kira-kira kalau ini terwujud seberapa besar dampaknya. Kalau dampaknya misalnya memang besar ya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita, why not? Mengapa tidak kita seriusi betul walaupun tantangannya besar. Misalnya salah satunya itu misalnya persoalan apa namanya dulu energi ya, harga listriknya gitu kan. Itu kan saya pernah meninjau di sana. Malah justru orang itu sudah dia dijaga Satpol PP, ngejaga lahan kosong gitu kan biaya juga kan akhirnya kan. Iya, betul. Kemudian waktu itu lagi musim batu, saya jadi anggota DPR di tahun periode terakhir saya itu, saya kunjungi di sana. Banyak orang-orang yang situ, kenapa? Karena itu kan untuk ininya pengerasan itu banyak orang batu-batu itu diambil dari Lampung Selatan. Rupanya mereka nyari bungur lah, nyari apalah gitu. Ya iya. Dan sebenarnya banyak ide-ide. Saya pernah mendengar ide dari himpunan tani itu ya, ya HKTI ya, kelompok tani itu misalnya nih, mengapa kita tidak misalnya membuat pasar tani seperti di Keramat Jati. Di Keramat Jati itu yang namanya kesediaan beras itu oleh Pemprov DKI itu adalah harus tidak ada ceritanya, tidak ada ketersediaan beras misalnya sekian bulan dan sebagainya, sekaligus untuk memperbaiki harga beras. Nah ini kan soal beras kita ini kan begini, begitu sudah memasuki masa panen sudah berpuluh-puluh truk di sawah itu beras itu sudah diambil orang dari Karawang, dari Cianjur, pokoknya dibawa ke sana, diolah, ya kemudian pulang-pulang sudah mereknya berbeda dengan harga yang lebih mahal. Iya betul. Nah seperti itu. Nah banyak nilai tambah yang hilang dari situ, misalnya gabahnya, ya kan, bekatulnya gitu kan yang hilang, udah dibawa ke sana malah kita dapat harga yang mahal. Ya betul. Nah oleh karena itu kalau menurut saya, dan itu ada perdanya loh itu sebenarnya, perda tentang gabah itu, artinya memang beras itu atau padi itu keluar dari Lampung itu dilarang dalam bentuk padi. Iya, harus dalam bentuk beras. Nah kan berarti, nah ini sebenarnya persoalan-persoalannya sudah dirumuskan, tinggal nanti kita sempurnakan gitu kan, kemudian nanti seperti apa jalan-jalan keluarnya.
Karena mungkin waktunya sudah berubah ya sekarang ini kan. Dulu itu sebenarnya sudah dianalisa seperti apa. Nah, kemudian dulu waktu kita membuat perda tentang gabah itu, ya, itu ada teman-teman DPRD dari provinsi mana, Banten kalau nggak salah ujung. Pak, karena berarti saya ketua komisi 2 yang membidangi ekonomi, salah satunya Dinas Pertanian. Apa ini kata dia, hanya sekedar lip service lah. Karena ini agak susah nih Pak katanya. Saya bilang bukan begitu Mas. Yang penting kita punya nawi itu dulu untuk membantu. Ketika dia sudah jadi perda, ya kan, dan perda ini dirumuskan dengan serius, sehingga tergambar bagaimana misalnya mengelola implementasinya. Saya kira nanti oke lah kalau misalnya pemerintah yang sekarang ini nggak serius, ketika sudah ada perdanya, mungkin insya Allah akan ada orang yang serius. Betul, nanti akan dijalankan oleh orang-orang yang serius. Ya mudah-mudahan kita lah yang kita nggak boleh, saya bilang kalau kita tidak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kan gitu. Kalau kita tidak bisa optimal 100% urusan gabah, beras itu tidak bisa kita selesaikan, bukan pula juga 100% kita nggak urus. Mana yang bisa kita urus, kita urus. Betul sekali. Secara bertahap. Nah itu, dan sebenarnya pihak-pihak yang terlibat berkepentingan di situ banyak ide-ide sebenarnya. Yang menurut saya ini bisa kita kolaborasi. Ya kan? Ide mereka apa, kemudian kira-kira kita perankan seperti apa. Iya, kita zamannya kolaborasi, tapi kadang-kadang ngerasa ya jangan sampailah kita merasa pintar sendiri, gitu kan, hebat sendiri. Ya. Akhirnya kerjasamanya nggak terjalin secara totalitas ya Ban ya. Kolaborasi itu kan bersinergi. Pasti orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah itu saling melengkapi. Nah itu saling melengkapi. Itu dong. Tapi kalau sejak awal kita udah wah nggak hebat kalau nggak kita, gitu, nggak pintar kalau nggak kita. Keegoisan muncul, nggak jalan malah jadinya. Iya betul sekali. Nah Bang, ini kan juga di pemberitaan itu banyak sekali keluhan-keluhan petani yang bilang kalau misalkan dari petani harganya murah, karena ternyata yang memainkan harga itu pihak-pihak tengkulak nih Bang. Khususnya di Lampung juga kan banyak sekali kejadian seperti ini nih Bang. Bagaimana sih Bang pendapat Abang, dan kira-kira solusi seperti apa nih Bang yang bisa Abang berikan Bang? Jadi saya ini ngikutin perkembangan politik di Malaysia. Nah ini kan mereka barusan pemilu, kemudian dilantiklah Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim. Jadi dia itu langsung nego dengan pengusaha yang hampir menguasai 80% ya kalau nggak salah sektor pertanian khususnya padi di sana itu. Kemudian dia langsung nego lah, tidak dia paksa. Dia bilang kamu ini kan katanya ngambil untung udah terlalu besar dan ada datanya. Ya kan? Dan kalau terjadi seperti itu, nanti lama-lama dia juga yang rugi nanti. Kenapa? Ketika petani itu merasa tidak ada harapan ya di situ kan, atau kecil, ya pasti nanti orang beralih. Nanti dia kan bisnisnya hilang juga. Akhirnya dia minta bagaimana keuntungan kamu itu dipulangkan lagi ke petani sebagian. Itu tahun ini. Padahal dia baru jadi Perdana Menteri bulan Desember inilah. Dia tahun ini kan berarti udah tinggal di ujung tahun kan? Iya. Itu pengusaha itu mau 10 juta ringgit dia bantukan ke petani, dipulangkan. Kata mereka salah di sana itu petani itu pesawah, gitu kan? Dan tahun depan 50 juta ringgit. Kalau 50 juta ringgit itu 1 juta itu kan mereka harga ringgit itu kan sekitar 3.400 ya, hampir sama dengan real kan. Berarti kan kalau 1 juta kan berarti kan ya 3 juta atau 4 juta. 3,4 miliar. 10 juta kan berarti 340 miliar. Iya betul. Kan lumayan kan? Iya betul. Ya nggak, misalnya. Nah kita kalau menurut saya bisa seperti itu ya Bang diterapkan. Bisa. Nanti misalnya begini. Kita tahulah misalnya pemain-pemain itu siapa kan? Iya. Ya kita akan nego lah dengan mereka, ya kan? Seperti apa gitu kan persoalannya. Bukan berarti kita juga mau
memaksakan kehendak kita kepada mereka. Ya, kita berikanlah rasionalitasnya kan seperti apa, ya kan? Kemudian kita berharap, nah ini yang menjadi PR kita. Itu kan salah satu fungsi pemerintah itu kan regulator. Iya. Ya kan? Fungsi pemerintah itu kan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan regulasi. Pembuat regulasi. Iya, jangan. Ini kalau ngomong regulasi itu jangan regulasi banner aja. Ya kan, maksud saya ini juga udah karuan-karuan ya, banner udah di mana-mana. Nggak ada lagi tebang-tebang kan. Ya, maksud saya, nah itu sebenarnya kehadiran pemerintah itu diharapkan oleh rakyat itu adalah bagaimana bisa menegakkan keadilan. Itu gitu dong ya, kalau enggak ya penggunanya kita. Ya kan, bagaimana nih kepincangan seperti itu kita atur. Makanya kenapa misalnya beras itu bisa ada HPP, dulu itu udang juga seperti itu, ya kan, ya kan. Nah, mengapa ini tidak kita tegakkan, gitu kan? Misalnya ketika petani itu misalnya sudah mendekat masa panen, mulai kita nego kan dengan apa namanya, kalau bisa ditampung Bulog semua ya bagus gitu kan, ya kan. Iya, betul. Kemudian ada misalnya resi gudang, itu jalan apa nggak resi gudang itu kan diharapkan kan petani itu tidak terpaksa dan tanda kutip menjual hasil panennya itu setiap saat, karena memang dia butuh. Kan gitu. Kalau dia setiap saat kan berarti kan ketika itu harga dimurahkan dalam tanda kutip, dia terpaksa harus jual kan. Tapi maksudnya nggak kan kayak gitu, dia taruh. Ya enggak? Kalau dia misalnya butuh, bisa juga diambil dulu bank kan, bantuan dulu kan. Nanti diganti dengan titipan hasil panen dia yang dia bebas menjualnya ketika harga bagus. Harga bagus. Gitu. Kan itu sebenarnya filosofinya. Nah, kenapa ini tidak kita jalankan? Ya enggak? Sehingga petani itu tidak dipaksa terus begitu harga murah. Ya tentu memang kita lihat hasil panennya seperti apa. Kalau horti susah. Ya, buah-buahan misalnya tomat, nah ini memang harus ada hal lain yang perlu kita lakukan. Ya, kalau menurut saya kalau yang horti-horti itu yang sudah dijalankan tempat-tempat lain itu adalah kerja keras juga. Yang mau nggak mau itu kita harus gunakan teknologi dan harus ada diversifikasi. Iya betul. Jadi iya misalnya saus atau apa yang misalnya sifatnya rumahan atau gapoktan tadi itu kan memproduksi. Ya kan? Jadi tidak hanya barang mentahnya saja yang dijual, tapi barang olahannya. Jadi lebih istilahnya lebih mahal dijualnya, lebih banyak keuntungan gitu bagi para petani. Lebih awet. Ya kan? Iya betul sekali. Dan ini menurut saya bisa dipetakan dan kita memang harus bekerja sama, kolaborasi tadi itu. Iya, dengan semua pihak terlibat. Dengan semua pihak, dengan pemerintah. Dan menurut saya yang tadi itu yang dilakukan Anwar Ibrahim tadi itu misalnya itu adalah salah satunya, maksudnya itu. Jadi misalnya ada korporat yang bisa selama ini ngambil keuntungan dari petani itu, dia bisa memulangkan duit petani dia sebagian itu untuk petani itu memberdayakan tadi itu. Nah itu Mbak, jadi artinya memang dalam hal ini salah satu fungsi pemerintah pemberdayaan itu juga harus dilakukan tadi kan, regulasi, pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Ya. Nah seperti itu. Nah ini kan pemberdayaan seperti itu. Ya, memang tidak mudah. Sekali lagi. Iya betul. Dalam menjalannya tidak mudah, pasti banyak kendala tentunya. Iya. Tapi kan bukan berarti tidak bisa. Iya. Setidaknya harus dicoba gitu kan. Ya menurut saya itulah gunanya pemerintah. Pemerintah itu kan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh rakyat. Iya. Kalau Pugu dia bisa kerjain sendiri semuanya, ngapain ada pemerintah? Iya betul sekali. Tidak diperlukan lembaga lain. Ya iya dong. Itu persoalannya kan. Iya. Misal jalan raya, mana rakyat bisa membangun jalan raya? Ya nggak? Kan gitu loh. Akses ke produksi pertanian, gitu kan? Bla 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 bla, ya nggak bisa dia. Walaupun ada orang-orang tertentu yang
saking keselnya dia bangunlah jalan terus kilo 2 kilo gitu kan, orang-orang kaya gitu. Iya. Ya kan nggak bisa. Nah itu fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah itu apa yang tidak bisa oleh dilakukan rakyat, dia turun. Oke. Ya kan, melalui kewenangan yang banyak yang diberikan, melalui anggaran yang diberikan kepada dia. Itu kan gunanya. Iya. Ya kalau cuma pakai jengkol-jengkol doang yang untuk apa? Jadi selain menjalankan untuk membuat regulasi, juga pemberdayaan, pentingnya juga pemerintah ini melakukan pelayanan yang baik ya untuk mensejahterakan petani dan juga pembangunan. Dan sebagainya ya, memang itu gunanya. Kalau kubu itu tadi, kalau hal-hal itu yang bisa dilakukan sendiri oleh rakyat, kayaknya seperti makanya ya. Gitu. Betul banget. Justru yang tidak bisa mereka lakukan, membuat regulasi tadi itu, misalnya membangun infrastruktur ya. Iya. Oke. Ini Bang berbicara tentang tadi pertanian. Tentunya kan salah satu faktor pendukung dari hasil pertanian di Lampung ini adalah alat-alat pertanian nih Bang. Ya. Menurut Abang bagaimana sih kondisi alat pertanian yang ada di Lampung? Apakah sudah menunjang untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian atau belum? Jadi ini kan mekanisasi pertanian ini memang itu salah satu kunci ya sebenarnya untuk meningkatkan produksi, kemudian juga untuk efisiensi, sehingga petani itu bisa nanti kalau dia lebih efisien kan berarti kan harganya akan menjadi lebih meningkat tentunya. Meningkat kan hasilnya yang dapat petani. Nah ini memang menjadi tantangan kita. Yang saya tahu ini memang melalui misalnya aspirasi anggota DPR gitu kan, wah bagi gitu kan, traktor, hand traktor lah, macam-macam dan sebagainya. Tapi kan kalau di situ kan ada kelemahannya. Biasanya kan mereka ini kan mikirin dapilnya masing-masing. Iya, betul. Pertanyaannya, kalau misalnya tidak semua anggota DPR misalnya, ini misal ya, dari Lampung itu yang 20 orang itu tidak duduk di komisi itu, ya kan, otomatis kan mungkin konstituennya nggak dapatkan perhatian kan, gitu kan. Nah oleh karena itu kan menurut saya ini harus kolaborasi. Itu sudah bagus apa yang diperankan oleh wakil-wakil rakyat kita, tapi tentu ini bisa dikelola. Dan memang sebenarnya memang mereka bagi-bagi itu juga sebenarnya sudah kerjasama, gitu kan. Tetapi mana yang kira-kira bisa berperan secara langsung? Itu terkait dengan ketersediaannya. Artinya ketersediaan itu apakah cukup, kemudian apakah tepat sasaran. Nah berikutnya kalau menurut saya itu perlu peningkatan pengetahuan ya oleh para petani kita, sehingga ya alat-alat ini bisa optimal. Iya betul. Gitu kan, alat-alat bisa optimal dan mereka mungkin bisa memodif ya alat-alat yang ada. Nah kalau misalnya kita cukup tertarik juga dengan persoalan ini. Kenapa? Misalnya kayak pengolahan kopi, ya kan di mana-mana itu roasting ya, apa itu kan sudah bisa dibuat. Saya ada teman tuh, dia dapat orderan. Jadi salah satu BUMN kita, itu CSR-nya itu adalah membantu alat itu. Dia pesan salah satu kenalan saya, saya banyak. Dia itu punya keterampilan, nggak kalah dengan ini loh, bikinan orang-orang itu. Iya, kalau nggak salah dia dapat pesanan banyak lah, pokoknya nilainya sekitar 1 apa 2 M itu. Luar biasa. Iya, gitu. Itu angka yang nggak sedikit. Dan itu rumahan aja loh. Saya datang masalahnya, dia yang produksinya. Jadi kan sederhananya kan alat itu kan ada 2 kan, ada elektriknya, ada mekaniknya kan. Dia bisa dengan ininya membuat alat itu dan dia cukup terkenal. Nah maksud saya hal-hal seperti ini bisa dikembangkan untuk alat-alat mekanisasi pertanian yang lain, gitu kan. Ini bisa kita kasih ruang, walaupun ini juga tidak mudah juga, gitu kan, Karena biasanya butuh modal. Kalau berbicara alat, modal yang cukup kan, modal yang cukup, SDM yang mumpuni. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, inilah gunanya kita punya kebijakan yang terintegrasi. Kita kan, dalam bidang pendidikan digalakkan pendidikan vokasi kan. Ya anak-anak kita loh STM kalau macam itu, coba itu salah satu arahnya itu adalah mereka itu kreasi-kreasi yang bagaimana kalau misalnya kalau di
tempat yang lain itu bikin pesawat segala macam yang kita dengar ya, ya nggak, fakultas teknologinya gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya di STM kita, fakultas teknik Unila kita itu kita fasilitasi ya supaya mereka berlomba-lomba untuk mekanisasi pertanian di Lampung seperti apa? Wah iya, ini menarik sekali Bang. Ya, kalau berbicara tentang kolaborasi dengan mahasiswa, iya, karena memang sebenarnya di Lampung sendiri mahasiswa-mahasiswanya berprestasi ya Bang, terutama di bidang pertanian, di Fakultas Pertanian. Nah ini mungkin bisa nih Bang menjadi salah satu program kerja ya Bang ya, bekerja sama dengan mahasiswa yang sedang kuliah, yang tentunya bisa membantu petani-petani di Lampung ya Bang. Betul, jadi misalnya ya untuk padi gitu misalnya seperti apa kan, selain hand tractor, habis itu nanti bagaimana yang tadi itu loh, yang bagaimana memproduksi gabah jadi beras yang sifatnya rumahan tapi alatnya murah gitu kan, nggak terlalu membutuhkan listrik misalnya, bla bla bla. Saya kira kalau itu digalakkan itu bagus, karena saya ingat betul waktu kita mau dapat jatah ITERA itu kan ITERA itu kan pilihannya itu adalah antara Sumatera Selatan dengan Lampung, mau ditempatkan di mana. Sebenarnya Sumsel itu dari sisi kesiapannya lebih siap dibandingkan kita ya Bang ya. Dia punya lahan yang sudah tersedia, Jakabaring itu. Jadi Jakabaring itu kan sudah tersedia. Jadi bukan hanya untuk stadion olahraga segala macam, itu mereka juga udah siapkan itu. Untuk universitas. Kemudian mereka ini punya kelebihan, itu adalah ada Bukit Asam kan, gitu kan. Nah ini karena akan mendirikan universitas atau institut teknologi ini, memang kedepannya apa yang ingin dikembangkan, ya kan? Kalau itu kan berarti kan anorganik, ya kan? Nah, ternyata mereka milih Lampung ini potensi pengembangan energi atau segala sesuatu yang terkait dengan organik ini banyak, karena kita ini adalah daerah pertanian tadi itu kan. Nah, itu kan berarti kan harus ada sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Apa yang menjadi potensi. Jadi keberadaan universitas itu sebenarnya adalah untuk mengembangkan juga potensi yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Balik lagi berarti ke kolaborasi tadi ya Bang ya. Penting banget memang Bang. Ini kan perlu gitu loh, diajak mereka melakukan inovasi segala macam gitu kan. Ya kan, ketika itu bisa skala rumahan atau skala lokal lah kira-kira kan. Kayak tadi yang kata saya itu merosting kopi itu bisa. Gitu kan, gitu kan, wah itu dia murah misalnya gitu kan, kemudian dia applicable gitu kan, bisa nggak perlu nunggu listrik misalnya, saya kira bisa. Ya, dan kita jangan terlalu cepat-cepat mengharapkan hasil. Iya, karena semua butuh proses ya Bang ya. Iya dong, kalau mengharapin proyek supaya anggaran sekian-sekian, waduh. Ya saya kira seperti itu. Ya, kita gerakkan lah. Sudah sejak awal saya mengatakan itu bahwa orang di Lampung ini potensi sangat besar, manusianya juga SDM-nya bagus-bagus, orang pinter banyak, yang punya jabatan banyak di tingkat nasional, kita punya perguruan tinggi. Kenapa ini tidak kita kolaborasikan? Ya kan? Mungkin hasilnya tidak cespleng, tetapi kita sudah menempuh jalan yang benar. Setidaknya udah berada di jalan yang benar. Iya, on the track. Mau apapun nanti kendalanya ya kita coba dulu. Iya, gitu kira seperti itu, on the track. Oke. Nih Bang, tadi kan Abang sempat ngejelasin soal harga dari hasil pertanian yang memang untuk di Lampung sendiri katanya belum bisa istilahnya menyejahterakan ya Bang ya. Berarti di sini kan Abang ingin sekali kalau misalkan hasil pertanian ini dijual dengan harga yang setimpal atau bisa istilahnya membayar keringat dan juga lelah dari petani ini ya Bang ya. Oke. Dan di dalam dunia pertanian ini kan ada istilah diversifikasi nih Bang, diversifikasi pertanian. Nah, menurut Abang sendiri di Lampung ini seperti apa Bang? Apakah sudah menjalankan hal tersebut dengan baik atau belum Bang? Sebenarnya sudah memadai. Tapi itu kan di hulu. Kalau bicara harga itu kan juga tadi lebih banyak kalau misalnya karena tengkulak. Gitu misalnya, berarti itu adalah penyelesaian itu bukan diversifikasinya, bukan intensifikasinya, tetapi itu adalah bagaimana kebijakan harga. Seperti itu. Nah, oleh karena itu memang peran pemerintah harus sangat sentral di sini kalau sudah bicara harga. Contoh tadi lo singkong, misalnya kita tetapkan dia sebagai
pangan strategis Pangan daerah, strategis. misalnya. Kemudian kita tetapkan HPP-nya gitu kan. Jadi ada kemudian kita berdayakan resi gudangnya gitu kan, seperti itu. Kemudian kita berdayakan kelembagaannya, seperti itu. Karena memang sekali lagi kita tujuan dari kita memberdayakan petani itu bukan hanya sekedar dia memproduksi banyak, tapi bagi juga bisa meningkatkan kesejahteraan dia. Nah, salah satu misalnya jalan keluarnya misalnya adalah kalau melihat dari rata-rata misalnya hanya 0,4 hektar misalnya, atau tidak sampai 1 hektar rata-rata petani, berarti kan produksi sangat rendah. Berarti itu salah satu jalan keluarnya itu sebenarnya sudah ada banyak sih ide-idenya, adalah mesti satu keluarga petani itu diversifikasi, bukan hanya nanam padi aja. Bagaimana lahan itu sepanjang tahun itu bermanfaat. Semuanya tanaman berbeda ya Pak? Iya, mungkin waktu tinggal misalnya selang 2 bulan dia tanam. Misalnya apa, dia misalnya minat tani, misalnya ada ikannya juga misalnya kan, atau jangan dibiarkan nganggur tuh lahan. Termasuk juga misalnya dia punya ternak misalnya kan, ayam, petelur gitu kan, sehingga satu keluarga petani itu tidak mengandalkan satu produksi atau satu komoditi. Nah kan berbicara petani mengandalkan satu komoditi ya, mungkin banyak sekali petani di Lampung juga yang sebenarnya memang belum paham gitu Bang. Dan juga mungkin ada beberapa case atau beberapa kasus seperti ini. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jadi saksi sidang suap, Profesor Heriandi sebut nama semua dekan Unila titip nama calon mahasiswa. Mantan Wakil Rektor 1 Universitas Lampung, Profesor Heriandi, hadir menjadi saksi dalam sidang suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila dengan terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 21 Desember 2022. Pada sidang tersebut, Heriandi sempat mengatakan bahwa seluruh dekan Unila menitipkan nama-nama calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Menurut Heriandi, Rektor Unila nonaktif Profesor Karomani mengundang seluruh dekan Unila pada rapat finalisasi di Hotel Jakarta. Katanya, seluruh dekan Unila yang hadir menitipkan calon mahasiswa. Ia menuturkan setelah nama-nama calon mahasiswa terkumpul, kemudian diberikan oleh Helmi Fitriawan. Tetapi Karomani meminta nama-nama calon mahasiswa titipan harus tetap mempertimbangkan passing grade. Selain itu, Majelis Hakim PN Tanjung Karang juga sempat mengkritik pertanyaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum KPK kepada Heriandi. Hakim Ketua Arya Veronica meminta kepada JPU KPK untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan terdakwa dan tidak mengarah ke lain.
Menurut Arya, semua pertanyaan JPU KPK kepada saksi Haryandi mengarah kepada tersangka Profesor Karomani dan kawan-kawan. Dalam persidangan perkara suap PMB Jalur Mandiri Unila, JPU KPK memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi Haryandi berkaitan uang senilai 300 juta rupiah yang saksi terima dari Ketua Senat Unila nonaktif M. Basri. Kemudian JPU KPK menanyakan kepada saksi Haryandi bagaimana komunikasi dengan Karomani saat menerima titipan mahasiswa. Selanjutnya JPU KPK juga mempertanyakan mengenai jadwal pertemuan dengan para rektor dan dekan serta proses penerimaan mahasiswa. Sebelumnya, tersangka Profesor Karomani dan M. Basri tiba di rutan kelas 1 Waihui Bandar Lampung pada Senin 19 Desember 2022. Warek 1 Bidang Akademik Unila nonaktif Haryandi juga dititipkan di rutan kelas 1 Waihui. Berita selanjutnya, Satuan PJR Polda amankan 2,6 juta barang rokok ilegal di Tol Lampung. Anggota unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya amankan 2.688.000 batang rokok ilegal di kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni terbagi besar pada Senin 19 Desember 2022. Pengamanan 2.688.000 batang rokok ilegal tersebut berawal saat anggota PJR Polda Lampung melakukan giat patroli di JTTS Bakauheni terbagi besar pada kendaraan truk Colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE8050MA. Truk tersebut berasal dari Jawa Tengah dengan tujuan Jambi dan Riau. Kepala Unit 1 Satuan PJR AKP Yuniarta pada Rabu 21 Desember 2022 mengatakan, pihaknya berhasil menahan truk bermuatan rokok ilegal saat berpatroli di jalan tol. Menurutnya, saat melakukan patroli, petugas menemukan kendaraan yang dicurigai mengangkut rokok ilegal sehingga petugas memberhentikan kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan jutaan rokok ilegal yang tersimpan di dalam kardus besar. Selanjutnya, ia mengatakan akan menindaklanjuti dan menyerahkan penemuan ke Ditkrimsus Polda Lampung untuk tindak lanjut lebih jauh. Selain itu, ia juga mengatakan seluruh penemuan rokok ilegal berjumlah 168 dus dan satu dusnya terdapat 80 slop. Ia juga mengatakan menurut keterangan sopir truk bernama Budiman, rokok ilegal akan didistribusikan ke wilayah Jambi dan Riau. Menurut keterangan Budiman, ia hanya diminta mengantarkan barang ke Jambi dan Riau dengan upah senilai 8,5 juta rupiah. Namun ia hanya mendapatkan keuntungan dari mengantar barang sebesar 3,5 juta rupiah saja. Berita selanjutnya, jelang Nataru jumlah penumpang dari Pelabuhan Bakauheni naik 45%. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mencatat terjadi peningkatan arus penumpang dan kendaraan menjelang momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Suharto mengatakan, memasuki H-6 layanan Nataru, trafik dari Pelabuhan Bakauheni lebih tinggi dibandingkan dari Pelabuhan Merak. Hingga H-6, ia mengatakan pihaknya telah menyeberangkan sekitar 107.000 penumpang dan 23.000 unit kendaraan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sebaliknya, ada 108.000 penumpang dan 38.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Menurut Suharto, pada Rabu 21 Desember 2022, animo masyarakat dari Sumatera ke Jawa relatif tinggi. Salah satu pemicu adanya kampanye wisata domestik dan telah tersambungnya Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa. Ia memprediksi trafik penumpang dan kendaraan masih akan terus meningkat menjelang Nataru.
Berdasarkan data Posko Merak periode 19 Desember 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 20 Desember 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat atau H-6, jumlah kapal yang beroperasi adalah 30 unit. Trip kapal mengalami kenaikan 22% dari 89 trip pada periode tahun 2021 menjadi 109 trip. Berita selanjutnya, Tribun Lampung raih anugerah keterbukaan informasi publik 2022. Tribun Lampung kembali meraih prestasi pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Lampung pada tahun 2022. Komisi Informasi Publik melangsungkan pemberian penghargaan secara terbuka di Ballroom Swiss Bell Hotel pada Selasa 20 Desember 2022. Anugerah Keterbukaan Informasi adalah agenda tahunan KIP yang diberikan kepada badan publik yang memenuhi kualifikasi informatif dan berkomitmen menerapkan serta menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tribun Lampung menjadi salah satu media yang didapuk sebagai kategori peduli keterbukaan informasi di Provinsi Lampung. Penghargaan KI diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan diterima langsung oleh pimpinan perusahaan Tribun Lampung Erniawati Majaga. Pimpinan perusahaan Tribun Lampung Erniawati Majaga mengaku bersyukur dengan capaian yang diraih tahun ini. Ia berharap prestasi tersebut dapat membawa Tribun Lampung menjadi media yang semakin eksis ke depannya. Adapun penerima penghargaan keterbukaan informasi tahun 2022 untuk kategori patuh penyampaian laporan layanan publik 2021 diraih oleh Bapeda Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, Badan Statistik Provinsi Lampung, Universitas Lampung, dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Lalu untuk kategori peduli atas keterbukaan informasi publik tahun 2022, penghargaan diberikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, RRI Bandar Lampung, TVRI Lampung, Tribun Lampung, Lampung Pos, Radar Lampung, KPU Provinsi Lampung, Ombudsman RI, Perwakilan Lampung, Pemerintah Desa Hanura, Konsentris.id, dan Institut Teknologi Sumatera. Berita selanjutnya, kembalikan kejayaan penghasil ikan tawar, pemerintah Kabupaten Mesuji tebar benih ikan. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Perikanan Mesuji mendapatkan bantuan ratusan ribu benih ikan air tawar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut kemudian oleh pemerintah Kabupaten Mesuji di-restocking di Embung Benil, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya Mesuji pada Selasa 20 Desember 2022. PJ Bupati Mesuji Sulpakar mengatakan, Kabupaten Mesuji dulunya terkenal sebagai penghasil ikan yang luar biasa. Maka dari itu dengan kegiatan restocking tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan kejayaan Mesuji sebagai sentra ikan air tawar. Selanjutnya restocking benih ikan lokal air tawar nantinya akan ditebar di embung atau rawa lainnya di Kabupaten Mesuji. Sulpakar pun meminta masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan di Kabupaten Mesuji dengan tidak mencari ikan dengan cara praktis dan tidak memperdulikan lingkungan. Sehingga upaya restocking yang dilakukan tiap tahunnya pun tidak sia-sia. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji Riprianto mengatakan, bantuan yang diberikan dari KKP Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Mesuji untuk benih ikan lokal air tawar yang disebar sendiri ada sekitar 420 ribu. Ratusan ribu benih ikan lokal air tawar itu akan disebar di seluruh embung dan rawa di Kabupaten Mesuji. Berita selanjutnya, Grand Opening Celsius Lampung City Mall beri promo diskon 20%.
Celsius Lampung City Mall menggelorkan diskon 20% all item. Penanggung jawab Celsius Lampung City Mall Jabar mengatakan, diskon 20% berlaku pada tanggal 21 hingga 25 Desember 2022. Diskon 20% ini diberikan untuk menyambut grand opening Celsius Lampung City Mall yang berlokasi di lantai 1 Lampung City Mall, Bandar Lampung. Celsius Lampung City Mall ada Celsius Men dan Celsius Woman. Jabar menjelaskan, Celsius Men adalah fashion khusus pria, sedangkan Celsius Woman adalah fashion khusus wanita. Fashion ini ada fashion formal, casual, dan juga sport. Semua fashion ini sangat nyaman digunakan meskipun cuaca sedang gerah, berkualitas, dan juga awet. Tak hanya itu saja, semua fashion di sini juga memiliki warna yang menarik, modelnya keren yang mengikuti tren yang sedang kekinian. Menurut Jabar, pada Rabu 21 Desember 2022, Celsius selalu menghadirkan tren fashion yang sedang diinginkan oleh anak muda. Di Celsius Lampung City Mall ada fashion yang cocok untuk anak muda dan juga orang dewasa. Untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion ini bisa langsung lihat di Instagram @celsius_idn dan @celsius_lampung. Celsius Lampung buka pada setiap hari, yakni mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.